Ya. Iya. Iya. Terus salahnya di mana gitu? Ya, izin Kak Nur. TikTok kalau Yesus itu menebus dosa, dia tebusnya kemana? Tebus bagaimana? Tidak. Ini pertanyaan Bang Dio begini ya. Coba aku perhatikan. Adam dan Hawa dibiarkan sama Tuhan. Kan Yesus, aduh. Dah, jangan ada yang naikkan lagi. Kan Yesus menebus dosa nih. Iya kan? Yesus itu adalah Allah itu sendiri, benar kan? Iya. Nah, berarti kita buatlah. Yesus membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Betul ya? Nah, terus berapa ribu tahun kemudian datang Yesus untuk menebus dosa, yang dimana dosa manusia ini pertama kali adalah Adam dan Hawa yang membuatnya, betul? Iya. Nah, sekarang Adam dan Hawa, sekarang Yesus menebus dosa ini tujuannya kepada siapa penebusan ini? Manusia. Tujuannya. Tujuan dari apa tadi? Dosa manusia ditebus. Nah, ditebus ini untuk siapa? Untuk ke siapa? Agar bisa layak gitu kan. Ya, ditebusnya ke siapa? Ke siapa dia tebusku? Ke Allah Bapa gitu. Ke Allah. Ke Allah. Tapi kau yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya itu betulnya Yesus itu bagian dari Allah sih kalau menurut konsep kami. Yesus ini Allah itu sendiri atau bagian dari Allah? Allah itu punya 3 pribadi kalau bagi kami. Bukan. Yesus itu bagian dari Allah atau Allah itu sendiri? Bagian dari Allah. Bagian dari Allah. Berarti bukan Yesus yang membiarkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, benar? Bagian dari Allah, berarti dia sendiri gitu kan, bagian. Pak Imo, di mute dong Pak Imo. Berarti bukan Yesus yang membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, benar ya? Ya. Nah, berarti Allah itu sendiri yang membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Terus Yesus yang bagian dari Allah, itu yang menebus dosa. Allah itu punya rencana, Mbak. Jadi kita sulit untuk mendefinisikan rencana Allah itu. Rencana Allah itu apa? Kita nggak bakalan tahu rencana Allah itu sesungguhnya. Rencana Allah ini apa? Dia membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan bagian dari Allah ini yang bernama Yesus yang menebus dosa. Tujuannya penebusan dosa ini kepada Bapa. Benar kan? Nah, sekarang pertanyaannya jadinya begini. Saya mau ketawa loh sebenarnya Bang Dio. Jadi dosa-dosa yang dibuat oleh umat Aliteng ini, Kristen ini siapa lagi yang nebus? Dosa-dosa gimana? Dosa gimana? Yang kalian buat sekarang ini siapa yang nebus? Oke, saya jelaskan dulu lah, sabar. Dulu sebelum Adam dan Hawa itu kan belum ada hukum Taurat, belum ada 10 perintah Allah, belum ada larangan-larangan Allah. Jadi mereka nggak sabar, kita bernarasi dulu sedikit. Jadi umat-umat terdahulu kan belum tahu rencana Allah, hukum-hukum Allah. Mereka nggak bakal, jadi mereka harus ditebus dosanya. Mereka nggak bakalan tahu. Jadi kami umat yang sudah mengenal sesudah adanya 10 perintah Allah, hukum Taurat, ya kami sudah tahu itu kan apa larangan Allah. Jadi kami akan menjadi penentu gitu kan, kami melakukan atau tidak. Sedangkan orang terdahulu mereka tidak tahu 10 perintah Allah. Emang kalian pelaku hukum Taurat? Gimana? Kalian pelaku hukum Taurat? Kami sudah mengenal hukum Taurat. Orang dahulu kan belum mengenal hukum Taurat, jadi harus ditebus. Taurat atau enggak? Gimana? Kalian pelaku hukum Taurat apa enggak? Ya melakukan, kita melanggar. Apa? Ya sering kali melanggar sih hukum Taurat. Apa sih kau ini ditanya? Kau ditanya apa? Kau jawab apa? Ulang pertanyaan. Kau tuh Kristen pelaku hukum Taurat bukan? Enggak, sebentar. Kau itu Kristen pelaku hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat itu larangan. Bukan yang wajib dilakukan. Hukum Taurat itu larangan. Jawab. Oi. Hukum Taurat itu larangan. Hukum Taurat seperti 10 perintah Allah. Perintah Allah untuk jangan melakukan sesuatu.
Nah, terus Agar itu larangan, perintah. wajib Contoh, apa jangan- tidak? Contoh ya, Wajib apa tidak? tidak boleh dilakukan, itu perintah untuk tidak boleh dilakukan. Jadi itu larangan gitu kan. Jadi wajib dilakukan apa enggak? Ditaati apa enggak? Ditaati dalam arti tidak boleh melakukannya. Contoh, Nah, jangan contoh. sekarang yang kamu dilarang makan B2, kenapa kau makan? Lah kamu sekarang yang dilarang binatang haram kenapa minum kencing unta? Jangan standar ganda lah. Loh, Santai siapa yang minum aja. kencing unta? Lu. Ini sungguh nekat. Kok lari ke minum kencing unta? Kau nggak baca hadis yang minum kencing unta itu bukan umat muslim, orang kafir. Lu, terus yang minum yang kemekas siapa mbak? Yang datang kepada baginda Rasulullah itu orang kafir. Sabar. Makanya baca hadisnya baik-baik. Sabar. Jangan lari ke Sabar. situ. Di dalam Imamat 11 nomor 6 dilarang kalian makan babi. Kenapa Iya, kalian makan betul. babi? Betul, saya setuju betul. Kan Ya. saya mengaku kalah soal B2. Tapi bagaimana kalian minum kencing unta? Ke Mekah. Siapa ke Mekah minum kencing unta? Lu. Emang selalu berdusta mereka. Yang minum susu unta, kencing unta Dusta, apa? dusta kepala bapak kau udah bodoh kau nih, ngotot pula kau ngecik-ngecik onta. Mana coba tunjukkan datanya? Mana? Kau bisa kalau kau bisa tunjukkan datanya, aku transfer kau 10 juta sekarang. Di mana Nabi Muhammad suruh minum kencing unta kepada umat Islam, di mana? Enggak, yang minum kencing unta itu siapa? Mana di mana? Gak usah banyak cincong kau. Mana di mana? Masalahnya yang minum kencing unta itu cuman umat muslim kan? Di mana perintah tulis? kencing unta bodoh? Gimana? Gini, Yang melakukan itu siapa? ya gini nih Bang TikTok. Iya. Menurut Bang TikTok, kuncing unta ada khasiatnya nggak? Menurut saya nggak berkhasiat. Menurut Itu kami. buktinya bisa nyembuhin orang sakit. Nah sekarang kencing Tuhan lu berkhasiat nggak? Bisa nyembuhin orang sakit nggak? Masalah ini kan konteks sumber. Kencing Tuhan lu bisa nyembuhin orang sakit nggak? Berarti kencing Tuhan lu kalah sama kencing binatang lo. Wah, jangan hujat dong, santai. Lo lu yang ngehujat awalnya. Tadi gua diem loh. Kan fakta. Sekarang kencing Tuhan lu khasiatnya apa? Kencing Tuhan lu khasiatnya apa? Jangan Gua tanya. gitu, Pak. Saya nggak ngehujat, saya berdasarkan fakta. Gua juga nggak ngehujat. Gua bertanya. Emang Tuhannya kencing, Kang? Emang Tuhannya kencing ya? Iya kencing, tapi bau pesing nggak ada khasiatnya. Kalah sama kencing binatang. Udah kembali ke tema nih. Tuhan kok kencing? Gimana sih? Enggak, kau tuh udah fitnah namanya. Lah, Ya. itu kan berdasarkan fakta yang saya lihat, berdasarkan yang kalian lakukan Mana? ketika naik ke Mana Mekah. datanya? Itu ada Mana? apa itu adegan-adegan gitu kan. Mana datanya? Jangan kau fitnah aja kau. Orang Islam ke Mekah minum kencing onta. Kau Itu cuak aja berdasarkan kau. fakta yang saya lihat itu. Fakta kan. bapak kau. Ketika naik ke Mekah itu Mana di ada mana? ilmu. Di mana datanya? Di mana? Coba faktanya di mana? Contoh, oke. Contoh Ruben Onsu. Ruben Onsu. Ruben Onsu. Sejak kapan ada Ruben Onsu minum kencing unta? Enggak, saya lupa sama. Siapa sih suami saya enggak lupa. Lupa. Kau lahir tahun berapa sih? Kok Pokoknya bingung lagi? mantan suami Kok saya bingung itu kan pas naik ke Mekah itu kan masih jenguk kencing unta tapi nggak tahu dia minum apa enggak. Tapi jenguk unta gitu kan. Kau aja ngomong, tapi nggak tahu dia minum apa enggak. Kau bodoh kali kau nih. Yang lain kan Lahir tahun minum berapa kan sih, kau? berdasarkan fakta. Faktanya yang lain minum. Kalau namanya fakta itu kau nggak akan mengatakan tapi nggak tahu dia minum apa enggak. Itu kan contoh dari suaminya napa, tapi yang lain kan minum. Suaminya Itu berdasarkan fakta yang saya lihat gitu kan. Ya nggak apa-apa. Berarti kencing hewan lebih berkhasiat daripada kencing Tuhannya Kristen ya. Karena kencing Tuhan Kristen nggak berkhasiat apa-apa. Cuma menimbulkan penyakit aja ya. Kusta dan segala macam ya. Kencing Tuhannya itu nggak berkhasiat. Kencing Tuhan Kristen ini nggak berkhasiat. Cuma bau pesing, bau jengkol doang. Nih, saya tunjukkan data ya. Mata kau tolong diperhatikan mata kau ya. Nih. Bahwa satu kaum dari Uraina ini siapa? Maka mereka pun berangkat mencari unta setelah mereka sembuh dari penyakitnya. Sembuh ternyata. Mereka membunuh para pengembala itu dan mencuri binatang ternaknya. Nabi mendengar itu. Pada siang hari mereka pun ditangkap dibawa menghadap beliau. Mereka meminta air minum tetapi tidak diberi. Abu jelas ya, berkata mereka adalah kaum yang mencuri, membunuh dan kafir.
kafir yang meminum kencing unta yang datang kepada Nabi Muhammad itu orang kafir. Kau yang meminum kencing unta. Baik, santai. Kau yang meminum kencing unta, woi. Nah, pertanyaannya santai, sekarang, ternyata kencing balik. unta itu waktu diminum orang kafir sembuh. Pertanyaannya, minum kencing Tuhanmu kira-kira sembuh apa enggak? Betul. Terus yang minum Minum siapa? kencing Kafir? Tuhanmu kira-kira sembuh apa enggak? Enggak, Mbak, gini. Kenyataannya yang minum siapa? Kencing Tuhanmu kira-kira sembuh apa enggak? Gak usah lah kencing Tuhanmu. Kira-kira minum tijurnya, minum darah Tuhanmu sembuh apa enggak manusia? Faktanya yang minum siapa? Kafir yang tertulis itu minum kafir. darahku, makan dagingku. Kafir yang tertulis di situ tadi datanya kafir yang minum kencing unta. Gak ada Islam yang minum Iya, kencing unta. Kafir. betul. Iya betul. Faktanya yang minum siapa? Muslim apa? Faktanya kafir. Iya, yang minum itu siapa? Faktanya Kafir. berdasarkan fakta. Dengar nggak? Kafir itu Faktanya atau kafir Muslim? yang minum. Muslim kan yang minum. Kafir. Tahu nggak Oke, kafir? kembali ke Kafir tema. enggak sih? Oke, kita kembali ke tema aja. Enggak seru nih saling hujat. Kau tadi yang minta, yang mengungkit itu monyet. Tapi yang fakta yang minum itu kan kalian. Yang fakta yang datang kepada Nabi Muhammad itu orang kafir, mencuri, membunuh. Iya. Pekerjaan orang kafir mencuri, membunuh. Makanya Iya. kau bunuh Tuhanmu untuk menebus dosamu. Gigi kiper kau berzina, mak kau bersundal, bapak kau mengkawini wanita pesundal, terus Tuhan kau yang menebus. Iya, oke, santai aja, nggak usah marah-marah. Wih, turun kau, anjing. Jangan marah, oke santai. Bujangmu kau yang tadi memfitnah. Orang datang ke Mekah umat muslim untuk minum kencing unta. Seandainya kencing Tuhan kau berhasiat, mungkin bisa dijual itu kencing Tuhan kau tuh. Yang kau pancing saya binatang. Kalau udah Yesus katakan kau anjing, ya anjing aja lah kau selamanya. Saya heran nengok kalian ya. Saya kalau dikatakan orang lain, saya asu, saya tampar itu orang. Tapi Yesus sendiri yang mengatakan kau asu. Kau memfitnah, kau mengatakan kami pergi ke Mekah sana hanya untuk minum kencing unta. Sementara saya sudah tunjukkan data yang minum kencing unta itu orang kafir. Mencuri, membunuh. Mereka sembuh. Kau memfitnah. Saya tanya mana datanya, gak bisa kau tunjukkan datanya. Saya tunjukkan data sama kau, kau tolak. Lucu, saya tidak perlu berdiskusi sama kau orang seperti itu. Baru kau minta kembali ke tema. Saya bertanya tentang A, B, C, kau jawab apa-apa. Saya masih Inilah Kristen dungu nih ya. Dia yang menghujat, dihujat balik, dia bilang apa? Jangan menghujat. Enak kali kau ya, enak kau. Habis kau hujat agama orang, kau bilang nggak usah menghujat. Kau yang menghujat, kau suruh pula orang jangan menghujat. Saya tadi minta data baik-baik. Kau larikan ke kencing unta. Gak nyambung. Cucu Tuhan. Ini ada lagi cucu Tuhan pula. Ya, saya cucu Tuhan. Jadi jangan coba-coba melawan sama aku ya, karena aku ini cucunya Tuhan. Agama apa bang? Muslim bang, Muslim. Abang, Muslim bu. Kenapa Aduh bang, muslim gak boleh kayak gini bang, namanya bang. Maaf saya turunkan ya, ganti nama bang. Gak boleh kalau muslim kayak gini bang. Ada aja. Tolonglah, nggak usah lah kayak gitu. I am. Halo, I am. Alah. Halo, Bia. Halo, Ya, selamat malam. Agama apa, Bang? malam. Muslim, Nama kok- Muslim, Mbak. Islam ya, Bang? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok namanya kayak gitu ya, Bang? Iya, disesuaikan dengan ajaran Kristen yang suka menghujat. Ya ini namanya biadab.
Begitu kakakku. Jadi abang dipanggil kayak begitu mau? Enggak lah. Ya sesuaikan fakta lah. Yang Loh, keadaan nama abang kan sekarang. saya nggak tahu. Ya, pemegang ngapain kau? Ada nengok aja bu, soalnya kurang ngerti tuh Apa yang mau kurang ngerti sama kau? judulnya sih tentang orang Oten ya itu bacaan. Apa yang Yesus Ya tebus lihat untuk Oten? debat aja lah bu. Apa? Kok mana yang lihat-lihat Oten tadi debat aja lah bu. Operator? Operator? Itu Bang Dio, Bang Dio. Operator? Noise sekali kok pemegang. Ayo Kristen naik. Apa yang Yesus tebus untuk Oten? Menebus apa? Dosa kah? Menebus sempak kah? Menebus apa kah? Aduh, saya sudah mute kau loh. Noise sekali kau. Nanya bu, tadi kenapa marah-marah sama Oten tadi bu? Dia sudah fitnah. Oh, dia fitnahnya apa tadi? Saya dengar tadi, iya kencing onta ya bu ya. Enggak, saya lucu loh nengok kau. Saya dengar tadi ya kencing onta ya bu ya. Iya bu, tadi kan saya Telinga bilang kau kepasang kan? Kan telinga kau berarti kau Iya. pasang kan? marah-marah aja ibu ini. Dia kan bilang gitu mungkin nggak tahu, cuma ikut-ikut orang-orang bilang aja. Makanya Tapi saya bang, tanya- contoh bang, kau kalau dengar-dengar katanya ya Pak Presiden kita memperkaos, baru kau ngomong tanpa adanya bukti, ya kan? Terus apa kau pikir kau nggak akan ditangkap bang? Kan menyebar fitnah namanya bang. Iya, tapi dia kurasa banyak nonton dari YouTube itu bu. Soalnya di YouTube ada gitu sih bu. Dia bertanya apa menyatakan? Abang bisa nggak bedakan pertanyaan dengan pernyataan? Iya, Bisa nggak karena sih dia kamu? nonton. Soalnya di YouTube kan Saya banyak. bertanya, apakah kau bisa membedakan pernyataan dengan pertanyaan? Kalau dia Ya, Bu. menonton, contoh, saya menonton, saya bilang, Bang Dio, apakah memang umat muslim itu minum kencing unta kalau ke Mekah? Itu pertanyaan bang. Tapi dia beda, bukan pertanyaan, dia membuat suatu pernyataan. Umat muslim ke Mekah itu minum kencing unta. Makanya ditanya, mana datanya? Loh, memang banyak kok, kata dia kan? Iya, dia bilang gitu karena dia nonton, makanya dia buat pernyataan bu. Nah, Nonton. kalau pernyataan tidak berdasarkan data, itu ujungnya fitnah atau tidak? Ya masalahnya saya lihat sih tadi dia nggak bahas Masalahnya kau kitab tuh ibu. Oten. Menyamar pula kau di sini, bodat. Dia nonton YouTube. Saya baik-baik ngomong dari tadi. Kau kayak membela kali, kau nampak kali kau Oten memang kau. Memang ya, kalau nggak nipu, menyebarkan dusta, fitnah, nggak Oten itu. Lucu, memang pas kalau dibilang. Orang kafir ini seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah, itu betul itu. Seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah itu orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Allah sendiri mengatakan itu loh. An-Anfal ayat 55. Ya Tajudin. Tajudin.
Hokage, kau kalau mau naik kau, gak usah kau di sini banyak kali apa kau. Hanya host yang bisa naikkan kau. Siapa suruh kau akun privat? Anggara. 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 Aduh, maaf bun, kepencet bun. Saya muslim. Oke. Si Bob Chen tak mau dia naik. Dia keluarkan. Jadi kita. Udah pulang kok Bang Dio? Iya, OTW nih Kak, pulang. Kemana? Kapat lah. Coba naikin dulu tuh Assalamualaikum Bunda Nora, Kang Kian, Bang Dio, Pak Arif. Salam. Salam Bunda Sri. Hajar pakai biblos. Mana ini? Apa si Hoka? Dia akun privat. Oh. Ayo buat teman-teman OTEN yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Jangan marah-marah terus, jangan mencap-mencap. Jadi kebenciannya itu jangan terlalu ditunjukkan lah ya. Jangan ngikutin Tuhan kalian ya. Lasso. Lasse. Oh alah. Kak Nora pun salah baca nama orang, cuman ya. Aku tidak nengok E-nya. Aku pikir lasso, ternyata Lasse. Tersinggung dia. Itu nias itu, enggak. Jangan marah, Nek. Ih, Tuhan. Kau nampak kali membela Kristen. Kau ngaku kau ateis. Tidak punya agama. Tapi mati-matian kau bela Kristen. Nampak kali daya tipumu itu loh, ya Allah. Makanya Tuhan kau mendatangkan kesesatan bagi kau, biar kau mempercayai dusta. 2 Tesalonika tuh, ha. Aku baca itu. 2 Tesalonika nomor 11 kalau nggak salah. Bukan ateis itu, bukan ateis. Ya itu, dia kan ngaku ateis katanya. Ya kan otak kan gitu, suka ngaku. 2 Tesalonika 2. Ha. Ini apa katanya? Nih Tuhan kau nih mendatangkan kesesatan. Makanya kalian percaya dusta. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Itulah. Percaya kalian tuh. Baru kau katakanlah Tuhan kami tuh menyesatkan. Padahal Tuhan kau tuh yang mendatangkan kesesatan. Naik lagi kau. Kau banyak cerita sama kawan aku, turunkan lagi kau. Kenapa nih marah-marah? Kita kan nggak ada bahas-bahas tuan orang. Aku kan cuma Ini diskusi lintas iman, bukan lintas ateis. Kalau kau ateis, apa bedanya kau dengan hewan, kau dengan binatang? Iya, masalahnya kan nggak bahas-bahas Tuhan loh, Be. Nenek ini marah-marah aja, kan cuma Ini bilang. si Immanuel itu Kristen ini, kok kalian ini suka ya nyamar-nyamar ngaku-ngaku emang bener-bener biadab. Ajaran kalian itu ajaran biadab, tau nggak lu? Blokir aja, blokir orang kayak gini.
Gak usah lu ngibulin kita di sini lu. Jangan gitu, Nek. Blokir aja, blokir. Kafir ini, kafir laknatullah ini. Blokir. Ih, kita nggak ada bahas agama loh. Nggak ada bahas-bahas Tuhan-Tuhanan. Kau bahas sama mamamu, kau ngeji joki micet mamamu sana. Kimak kau memang yang babi kau yang sopan sikit kau sama kakakku monyet. Anak babi sok paten sok cantik kali kau. Nek. Arsy, gue. Kandacon. Aduh. Kanda. Halo Kak Kanda. Kanda. Kandacong Wijaugi. Nama keren. Ini siapa ini? Aduh, lupa gue. Raja Raja apa tuh Bang Akang Santang? Yang pernah diskusi sama Bang Zuma itu loh, si Leon itu. Aduh. Raja ini cupang ikan koi. Bukan. Yang pendeta itu. Pernah diskusi sama Bang Zuma itu loh, yang dia tantang Bang Zuma. Iya, lupa raja apa ya? Bukan raja debat, bukan. Aduh, dia sudah ganti akun itu. Tadi dia masuk. Tapi nggak tahu kemana lagi dia. Bukan. Aduh, lupa gue. Yang dia bilang mau datang jam 10, tapi ada yang ngurus paket C. Itu siapa itu? Ferdinand, bukan. Pendeta Leon ya namanya ya. Raja Singa, Raja Guguk, Raja Meong, Raja Firaun. Ada aja kalian typing ini lah, woi. Kok ngapain Akang? Apa? Ngapain kau? Ini lagi nyimak. Cuma kalau dibuka mute-nya saya noise ini. Burunda lagi live di YouTube-nya. Ya, buat teman-teman yang di YouTube Julki PM Abbas Official, Masya Allah. Syukron jazakallah khairan kasiron ya, selalu mendukung channel Bang Juma ya. Assalamualaikum buat kalian semuanya. Sehat selalu, semangat. Bang Zuma emang kemana? Ada itu di bawah ada tuh, lagi nyimak. Mana? Nggak ada nampak. Naiklah bang, narasi lah bang. Oh ini dia. Udah kundang. Ada si Cinta ini. Si Rasmi. Itu di bawah, nggak nampak aku Bang Zuma di bawah. Nggak kelihatan nama akunnya, tersembunyi. Akun rohani. Akun Bang Zuma, akun rohani. Hanya mata tertentu yang bisa melihat. Nggak live di TikTok Bang Zuma ya, live. Akun arwah, ya. Akun Bang Zuma, akun Goibi. Jangan gagal sama Oten Bu Nora. Bukan galak loh, woy. Aku paling benci itu jawaban itu yang muter-muter itu aja yang membangkitkan emosi, bagus kuturunkan. Daripada sakit kepalaku, tak kemana-mana. Naikkanlah Bang Zuma, udah kundang, nggak mau naik, lagi sibuk.
Ini Oten banyak ini yang nyimak, kenapa nggak pada naik kalian? Takut ya? Cinta Katolik itu nggak mau naik dia. Belum ada Otennya, dari tadi banyak Oten ngantri. Ayo Ten, naik lagi Ten, sini Ten. Kita diskusi aja Ten ya. Nggak ada yang beres Oten dari tadi yang naik. Satu pun nggak ada yang beres. Kalau naik itu bawa otak Ten, bawa ilmu ya. Jangan sampai nggak bawa otak, nggak bawa ilmu, percuma dibal-bali kalian di sini. Jadi samsar kalian. Iya, udah pada sadar kayaknya. Mana ada Oten beres? Kenapa noise kau Akang? Ini pakai ini, saya pakai blower buat narik asap keluar. Kalau nggak pakai blower, bejibun asap di dalam. Ayo yang naik yang Kristen dulu, Saiful. Mesti Bapak Kristen Saiful. 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 Dadah. Hanya Oten yang banyak utang pinjol kayaknya yang berani naik nih. Bang Juma live di mana di sini? YouTube-nya tuh. Yuk, yang kira-kira Oten banyak tagihan pinjol silahkan naik. Mikana Oten. Upit, selamat malam, assalamualaikum. Upit. Ada suara. Ya, yang Kristen dulu yang naik ya. Yang Kristen dulu yang naik. Ayo, digas dulu ya. Sambil di tab layar, posting ulang dan di share-share ya teman-teman. Biar komalnya, biar yang punya komalnya makin ganteng ya. Gak ada yang muji juga, nggak apa-apa, muji sendiri aja lah. Biasanya Pak Alif yang suka muji. Iya, yang muslim jangan minta naik dulu, yang muslim ya. Kan banyak narasumber, kecuali narasumber. Ayo Ten, naik Ten. Kalian cuma ngejelasin aja nih apa yang ditebus Yesus di kayu salib, untuk Kristen atau untuk apa itu. Ayo. Ayo. Kasihan mereka ini sebenarnya. Cuma ya mau gimana lagi, kalau yang susah ya susah. Ketutup otaknya sama lemak babi. Disuruh bertanya aja mereka mah belibet ya, apalagi suruh ngejawab ya. Bertanya aja udah belibet loh mereka ini.
mereka ini? Makin kesini, makin kesana mereka ini. Cuma bertanya doang, maaf ribetnya minta ampun. Bang Dio, Bang, Iya ya kak. kenapa nggak jadi kemarin telepon itu? Ay, ketiduran aku kak. Iya, padahal yang aku chat itu kan, Bang Dio balasnya lama, itu kan sudah teleponan itu. Ketiduran aku. Bang Faruk. Enggak, kalau di telepon pasti aku bangun itu pasti. Ya. Mana, dia pun kan udah malam kali, baru pulang dia belajar apa itu, ilmu apa itu. Nah. Ya, Bang Rembo, selamat bergabung Bang Rembo. Mana ada Rembo? Rembo. Ya ada. Bang Rembo, selamat malam, selamat bergabung Bang Rembo. Mana ada Rembo? Bang Rembo. Juga nggak lihat Bunda. Berarti yang punya mata rohani yang bisa lihat. Ya Bang Rembo, ada yang mau ditanyakan? Mana Rembo? Ini Bang Rembo Kristen apa Islam, Kang? Nggak ada. Ya Bang Rembo. Muslim apa Kristen Bang Rembo? Nipu mereka kan, Pak Arif kan? Itulah. Itu kan ngamalin Bible itu. Nggak nipu, nggak bagus kan gitu. Bukan ngamalin yang soal nipunya, Pak Arif. Mereka tuh menunjukkan bahwa mereka sudah diilhami dengan roh. Jadi ada rohani. Ya Pak Sutikno, selamat malam Pak Sutikno. Ada yang mau disampaikan Pak Sutikno? Halo Doni. Doni. Ya, Bang Borem, selamat bergabung Bang Borem. Siapa Borem? Ada. Itu adiknya Rembo. Mana? Astagfirullahaladzim. Pak Bom, halo. Bom. Lagi ribut bom. Aku dapat kabar katanya Kak Nora Bom mau mualaf ya? Itu Bang Dio, Ustaz Dio. Ya. Saya ada project tuh sama Tanda PT Lempo sama Kang Ian. Apa Arif kan? itu? Saya mau fasilitasi pertemuan Bunda Nora dengan Pak Bom. Oh, Mak. Karena saya lihat kemarin saya lihat diskusinya. Aku Saya khutbah nikahnya aja, khutbah nikahnya aja. Ya. Kemarin saya dengar mereka berdua kan satu komal. Tapi kok nggak debat, mesra sekali gitu kan? Wus, mantap. Astagfirullah Pak Arif, fitnah itu loh. Fitnah itu. Aku khutbah nikahnya aja. Dia curhat Pak Arif. Oh, Dia kan? tolong Nora. Buka sendiri kan? Hah? Oh, curhat. Dia curhat, dia bilang katanya. Dia curahkan hati dia ke Kak sekarang Nora sudah nih. memfitnah dia, menjual data ke Islam. Enggak, pertanyaannya kenapa dia harus pilih curhatannya Bu Nora gitu loh, enggak yang lain gitu. Siwit. Karena kebetulan saya yang naik, Pak Arif. Tuh kan, berarti saya nggak fitnah kan? Enggak, fitnah lah. Katanya mesra, kata mesranya itu loh. Oh, Bahaya. ya. Nanti digoreng lagi sama dia yang digoreng. Oh, kan makanya Rudi Yohanes kan nggak mau tuh naikkan saya. Dia bilang gini, Tok, kau sekarang ini tidak bisa ku naikkan dulu saat ini. Ku typing, kenapa? Tutup. Hah? Karena dibilangnya, ya simpan lah. Karena dibilangnya, gara-gara kau itu, saya dituduh kerjasama dengan si Nora untuk meraup donasi. Coba. Cobalah dulu.
Itu kata Rudi Yohanes. Sejak kapan aku kerja sama dengan kau, Rudi? Tuh. Iya. Kalau saya Ustaz Dio ngambil hikmahnya. Kalau bom-bom sampai mualaf di tangan Bu Nora, itu kan prestise. Ya, teman-teman, kalau teman-teman ada yang pengen lihat kemesraan Pak Bom Bom sama Bunda Nora, lihat di YouTube penggemar debat ya, YouTube penggemar debat nih. Ini kemesraan Pak Bom Bom sama Bunda Nora nih. Kemarin nih, udah saya upload di YouTube penggemar debat. Silakan ke YouTube penggemar debat ya. Di subscribe ya, jangan lupa. Ini YouTube Akang nih. Ini YouTube-nya penggemar debat nih, baru nih. Oh kan Pak Bom Bom lihat tuh mesranya mah. Oh, ada mesra kali. Ya Allah. Mesra itu guys, beneran itu, serius itu, beneran kata Pak Arif. Udah saya upload di YouTube penggemar debat ya, silakan di subscribe, tonton di sana guys. Ya Allah, ampunilah mereka yang telah memfitnah saya, ya Allah. Orang datanya ada kok fitnah, gimana sih? Ya itu kan gak mesra, namanya juga saling diskusi. Coba Kang, Pak Bom Bom senyumnya sumringah tadi tuh. Senyumnya sumringah, Bunda Nora meresapi. Aduh, Pak Bom Bom itu dia curhat. Tapi kalau Pertanyaannya, kenapa dia nggak curhat sama Bu Darni atau Rasmi misalnya gitu? ada ini. Assalamualaikum Ganda. Oh, ada guru. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok. Selamat malam. Jumpa lagi kita pada hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini. Sabtu masih lama, Bunda, besok baru Selasa. Oh iya. Kenapa? Ganda, ku tengok Siap. Kak Nora. Ada Bang Arif. Ganda. Nggak tahu. Jauh. Jadi bahasan Enggak kita, gitu. Bang Zuma, kita punya Siap, bahasan siap. ini. Kemarin ada satu momentum Bunda Nora ini satu komal dengan Pak Bom Bom. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Sepupuan kan memang. Itu mesranya luar biasa itu. Oh iya. Coba Mesra Kang, sekali. diputar Kang videonya Kang. Videonya Nggak ada Kang, tuh. diputar Kang. Janganlah. Ih, Baru tahu aku. enggak lah. Ah iya makanya. Pak Arif nih ada aja Pak Arif. Enggak lah. Astagfirullahaladzim. Untung saya rekod, saya upload ya, ada barang bukti ya Pak Arif. Bom Bom itu merasa dia difitnah. Terus saya tanya, kenapa bisa jadi begini sekarang apologet Kristen gitu. Dia curhat, dia bilang saya dituduh Bu Nora, tuduh apa? Katanya saya jual data ke Islam, ambil uang. Terus saya bilang, emang udah berapa diterima? Mana ada saya terima katanya. Tidak ada itu, fitnah saja itu. Enggak, itu pertanyaan. Cuma ditransfer doang. Bom gak terima duit, cuma ditransfer doang. Udahlah. Pertanyaan, kalau Bom Bom cari kawan curhat, kenapa nggak milih Rasmi atau Bu Darni lah misalnya gitu? Itu kita tanyalah nanti sama Pak Bom Bomnya Pak Arif. Pak Arif ini ada aja. Ada Gurunda Bunda Nora jadi kalem. Iyalah kalem lah guru awak di sini, iya kan? Segan. Silakan Bang. Mana otennya? Tanda peta, Diudahin. tanda peta lempu baru pamit pulang, Bang. Oh gitu. Masya Allah. Baru Luar selesai biasa ngopi, lah. pulang tadi. Siap. Ya tolong Pak Christian Jupri diajak ke sini dong. Saya cari DM-nya nggak ada. Mau teror Bang Zuma lewat DM katanya. Iya, tapi nggak ada bang, nggak nongol DM-nya. Gimana dong? Apanya Bang?
otennya. Gak ada bang. Ayo jujurkan orang biar dibantu. Gila kalian. Tapi kalau Pak Bom Bom mualaf masuk Islam, ya kita bantu, kita gas. Jangan sampai Bunda Noranya yang murtad ya Bunda ya. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, na'udzubillah ya Allah. Nanti Pak Arif pesan ranjangnya yang terbuat dari besi ini ya, besi kereta, rel kereta, biar kuat Pak Arif. Nah, ini tes apa? Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya bang? Ya, ya dari Surabaya, Bunda Nora. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Ya. Silakan. Iya, gimana Bang? Lah. Turun. Udah ditelan dia bang. Oh, Ya, silakan yang Kristen naik ya. Di sini ada Bang Zuma. Silakan diskusi temanya apa yang Yesus tebus untuk Oten. Tadi ya ada kalaupun itu berat, boleh diganti, terserah mereka lah. ya. Tema apa aja yang mereka mau kan gitu. Tema-tema yang saya sajikan ini hanya supaya teman-teman apologet Islam itu aja sampai kepada data yang ada gitu kan. Jadi besok mereka sudah bisa memberikan edukasi kepada Oten. Mudah-mudahan mereka bisa tercerahkan kan gitu. Karena saya pun bingung terkait dengan tema ini. Kristen itu dalam hal tebus menebus, dosa apa yang ditebus Yesus kepada mereka sementara tidak ada hukum yang datang kepada mereka? Hukum apa yang datang sehingga mereka langgar lalu Yesus menebusnya? Karena kalau di Bani Israel polanya sama seperti di Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Mereka setelah melakukan dosa baru berkurban. Setelah melakukan dosa baru berkurban. Jadi ada kesalahan yang mereka lakukan, maka diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berkurban. Nah, sedangkan yang ada pada diri Oten, kurban dulu baru mereka hadir. Gimana itu ceritanya? Belum melakukan dosa ditebus duluan, maksudnya? Maksudnya apa tuh? Misalnya bom-bom melakukan dosa hari ini, Yesus yang tebus, kan kematiannya 2000 tahun yang lalu. Berarti sudah dirancang dari 2000 tahun lalu ke depan ada namanya bom-bom yang akan melakukan dosa, aku tebus hari ini gitu. Jadi direncanakan memang. Kan jadi bingung. Yesus ditebus disalib 2000 tahun lalu. Terus mereka melakukan dosa hari ini. Berarti ditebus duluan ya? Apa itu namanya kalau itu? Hah? DO, PO bukan? Botol. Dibayar duluan gitu. Jadi Itu bang. iya maksudnya ini aku simpankan darah aku untuk kamu, menjamin kamu berbuat dosa ke depan. Aku tebus duluan, silakan kamu berbuat dosa. Aku sudah DP, penebusannya lebih awal. Atau gimana? Panjar dulu ya. Iya. Dipanjar. Maksudnya titip pegadaian ini nanti ada anakku datang mengambil uang pinjam duit nih, aku udah siapkan duit penggantinya. Gimana itu?
Awak pun pusing. Aduh. Parah ini, parah. Abang ngomong awak. Iyalah. Kenapa Nehi? Awak pusing. Abang pusing, kayak kita lebih pusing, Bang. Itulah. Maksudnya kan orang Yahudi imamat 1 nomor 2 nanti melakukan dosa, setelahnya baru berkurban. Ini berkurban dulu baru melakukan dosa gitu. Open PO itu bang namanya bang. Iya, itulah makanya. Gimana ceritanya ini? Tanpa batasan. Coba naikkan bom di sini. Ya, gimana? Tanpa batasan. Iya maksudnya sudah limitnya sudah ada gitu loh, ditentukan udah limit. Apakah itu yang menyebabkan kemudian di dalam kitab mereka di 1 Yohanes 1 ya? Yang menyebabkan kemudian mereka bisa melakukan dosa. Dan kalaupun mereka melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai. 1 Yohanes 2 nomor 1. Gitulah. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Oh mama dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Alamak. Jadi enaklah. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Saya tarik Nora. Keben aku di ben aku. Yeay tarik. Ancale pauta. Apa itu artinya, Bang? Walang sangit. Ya. Iya tarik kak. Keben aku kok. Belajar lagi semua. Cuma lagi semua. Iya. Gimana semua? Ya, gimana? Saya belajar dari ye tadi Jangan ke kau bilang Kak kau Nur. jemaat ya. Sakit kepala aku. Dari tadi kau ditanya jemaat saya kak. Jemaat saya kak. Apalagi saya nggak bisa on-cam lagi Kak Nora. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kau bertanya aja lah, Kenapa ya? silakan. Kita tanya. Iya belajar Kak semua. Ya, dia belajar Bang Zuma. Dia soalnya jemaat Iya. atau apa-apa. Nah, bertanya lah kau, Dek. Kalau Kristen Kak semua, ketuaan bagaimana? Tolonglah. Apa? Ketuanan. Apa? Kamu gak usah pusing. Gak usah kupikir Tuhan. Ngapain kau pikir Tuhan? Ngapain kau pikir ibadah? Ngapain kau pikir itu semua? Kalian itu orang yang sudah bebas. Tadi dalil yang kita baca kan? Belum lagi kalau kita lihat di Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalian itu orang-orang merdeka, makanya tidak disebut lagi hamba. Kalian itu disebut anak Tuhan, disebut pewaris. Jadi menurut Paulus dalam Galatia 5 nomor 1, kalian itu sudah dimerdekakan dari beban penghambaan. Jadi kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Semua. Iya, jadi bebas. Iya. Bebas mau ngapain aja boleh, karena jaminan surganya sudah ada. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Dan Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi kalian ngapain juga masih menghambakan diri? Kenapa kalian ini? Kalian itu merdeka, orang merdeka kalian itu.
Tidak seperti kami ini orang terpenjara harus mengikuti perintah Tuhan. Iya, Kalau itu kalian kata Tuhan juga. Kalian adalah orang-orang merdeka, tidak terikat lagi oleh aturan Tuhan. Kalian itu jangan lagi kamu mau diperhamba. Itu perintahnya. Jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan-makanan dan minuman-minuman atau hari raya atau hari Sabat. Jangan lagi, kata Paulus. Jadi kalian itu mau bebas apapun, bebas gitu. Nah, dosa yang paling tinggi di dunia ini yang dilakukan oleh anak manusia adalah membunuh sesama. Coba Anda baca dalam 1 Yohanes 2 itu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Kristus dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa dunia. Tuh. Saya baca. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah itu kita Esa kemana-mana ke semua. Gimana ini semua? Iya, mau Esa, kalau bagi kalian mau Esa, mau tidak, tak ada urusan. Kalian tak boleh lagi, bukan lagi hamba Tuhan kalian itu. Kemana-mana. Iya. Kalian bukan lagi hamba. Iya. Salam. Itu diterangkan di dalam Galatia 4 nomor 7. Sebab itu kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Tuhan. Gitu. Kamu itu ahli waris Tuhan. Jadi kamu bukan hamba. Jadi ngapain kau ibadah ke gereja? Ngapain? Ngapain coba? Sementara kalian bukan hamba. Untuk apa ke gereja? Hah? Bisa gimana bisa? Mendosa? Bisa. Ya ngapain coba, untuk apa? Iya, belajar Kak. Itu kan Iya. dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita Ya Esa. kan Israel yang dipanggil, bukan kalian. Ini coba tanya Tuhanmu, itu ada Tuhanmu di samping. Tuhan, tahun ini ulang tahun yang keberapa bilang? Ya? Enggak juga ada Tuhanku di samping. Itu Mana ada Allah di sampingku? Itu sih di sampingmu ada Yesus. Coba tanya. Pakai sepatu atau telanjang kaki dia? Memang ada patung Yesus disalib. Bukan Bunda patung, Maria. itu manusia Yesus. Patung lah. Coba sapa dulu. Lanjut Satria. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Lampung. Oh, iya Bang, tadi namanya yang nongol di HP saya cuma Yesus. Yesus manusia Bang, aku DM ya. Oh, Yesus manusia. Siap. Astagfirullah. Gantilah namanya Bang. Mau ikut ini Bang, donasi ke API. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Syukran. Terima kasih. Ya Bang, sehat selalu buat teman yang terus berdakwah. Amin. Lampungnya di mana Bang? Saya pendengar aja Bang, karena saya kan kurang bisa itu kitab-kitab Bible. Saya hafalan cuman Lukas 22, 43 sama 44 aja, lainnya nggak hafal. Ini udah kayak Yesus berdoa. Jawabnya lain. Lampungnya di mana Bang? Lampung, Bangka dari Belitung. Lampung Selatan. Tuh. Ya. Saya orang Lampung Bang. Saya di Lampung Selatan. Iya. Di Lampung Selatan saya. Kalianda. Ya, seputaran Kalianda.
Kalau mau donasi Bang Zuma, buat Bang Zuma nanti bisa di DM ya nomornya ya. Iya, lanjut Bang, lanjut. Insya Allah. Jazakallah khair. Saya cuman jadi pendengar aja, berkomen-komen, kurang paham. Pahamnya cuma luka. Titik Dua-dua. 4344 berdoa. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bang Yesus namanya diganti Bang, ya Bang? Enggak lah, itu aja. Ya, nama akunnya diganti Bang, nama akun. Ya itu kan sebenarnya menjelaskan kalau Yesus itu manusia lahir dari mamanya. Iya, Bang, itu ada nomor rekening di bawah abangku. Itu ada di bawah, udah diketik. Iya Bang. Tuh atas nama saudari kita Cecil. Insya Allah besok pagi Bang, aku ini kirim. Alhamdulillah. Baik, itu ada nomor rekeningnya. Kalau abang mau meneruskan buktinya bisa ke nomor saya atau ke Akang. Nanti saya kirimkan lewat DM kalau ada DM-nya. Sebagai bukti. Saya aja Bang, aku lama ngikutin komal abang udah lama. Cuman aku gak pernah naik baru kali. Baik. Di aku juga ada beberapa ini abang yang aku pasang. Alhamdulillah. Ya sedikit-sedikit berdakwah lah supaya orang oten juga agak-agak paham. Siap. Boleh lanjut? Mau lanjut Kalau kemana nih kita? Semua kabar. Bicara sama saudara kita ini, kita kayak ngomong sama ubur-ubur. Itu makanya mau sekali Bang. Kenora sama Kenora aja, Kenora. Ya, di mana ada kewajiban kamu ke gereja? Dia jawab, saya misa. Jadi bagaimana dengan misa? Kewajiban ke gereja itu dari mana? Siapa yang menyuruh memerintah kamu wajib ke gereja? Ya, bagaimana dengan misa itu, Kak? Saya tidak peduli kau mau misa mau apa. Kewajiban ke gereja siapa yang nyuruh? Nyambung, Bang. Saya jemaat, Kak, katanya. Sehingga ketika kamu nggak ke gereja, kamu dihitung dosa. Tapi percuma aja kan kamu berdosa. Ada Yesus yang mendamaikan dosa itu jadi DP, percuma. kan? Iya. Udah dipanjar. Betul. Adapun nasihatnya Paulus di dalam Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Gitu. Maksudnya ya kalaupun kamu bisa mau melakukan, ya kan ada Yesus sebagai pendamai kan gitu. Oh ya? Iya, karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu bukan hamba Tuhan, tapi kalian tetap menghambakan diri. Pertanyaannya, kalian menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Belajar semua, belajar. Mama Kan udah kubilang kan, Bang? Ubur-ubur. Saya malah mau tahu itu semua. Salah kah saya belajar? Salah. Iya, masalahnya kau tidak belajar. Di situ muter-muter. Saya mau belajar Kasuma. Saya mau belajar. Saya dari Protestan Kasuma. Iya. Katolik. Ya begitu Kasuma. Saya dari Katolik Kasuma. Begitu aja terus. Mana belajarnya apa? Iya betul. Waktu saya betul. Paulus Paulus beban. Paulus. Kenapa Paulus? Nah ini. Ini. Ikut pula tertawa nggak bayar. Paulus itu bapak di atas segala bapak kan, Sam? Mana ngerti. Gak nyambung jawabnya pasti. Coba jawab. Iya pernah. Pernah. Coba pernah. Pernah apa? Orang nggak pernah tanya kapan. Kenapa? Sabar dulu.
Boleh nggak saya jawab sedikit, kasih nafas? Coba, siapa yang bertanya? Hah, kenapa kamu jawab? Aduh. Iya Paulus. Dia siapa yang bahas waktu Paulus? Ada kemana? Nggak ada yang bahas Paulus. Lalu kemana Kak? Hah? Belajar kemana, Kasuma. Jalan-jalan makan jalakote. Jalan kota. Dia cari tahu. Enak. Oh. Lanjut aja dulu, simak. Kamu sudah kerja, Dek? Sam? Iya, kenapa? Sudah kerja? Masih cari Kak. Pak Christian Jupri itu butuh karyawan. Mana tahu kau berminat sama dia. Aduh, saya Kak, on cam yang gondrong belajar. Tapi akunku di band. Christian Jupri butuh karyawan. Bukan apa Kristen siapa? Christian Jupri butuh karyawan. Dia kan botak. Ya, dia butuh Nggak staf tahu untuk aku. nyisir rambutnya tiap pagi dan sore. Nggak tahu. Tadi aku Kak, yey. Sakit ini kayaknya nih. Sakit kayaknya. Iya, Nyambung bang, dia ngomongin akunnya malah bang. iya Kasuma. Saya Katolik Kasuma. Akun Mau baru. belajar ini Kasuma. Ya, Oh. tiap pagi dan sore. Nggak tahu. Tadi aku Kak, Hari Jal, butuh karyawan. Host naikan yang lain host. Sakit kepala. Siap Pulna. Belum ada ini. Saya cari-cari. Ye, di bawah aja dulu Ye. Masa kita diskusi sama kodok? Enggak, maksudnya andaikan beliau itu bisa dituntun, ya bagus lah. Ini enggak, muter-muter aja kayak ubur-ubur. Kayak ubur-ubur itu. Nah, ini suara dari mana ini? Akang santang tuh. Bang Suma, Injil yang asli sekarang dipakai. Enggak ada Injil sekarang. Mana hotelnya? Memang sudah langka ya? Bilang, kalian gak ada juru selamat, nanti masuk neraka. Ini gara-gara Christian Jupri ini jadi lari. Jadi sepi. Trius. Halo, Bang. Bang Trius. Aku di Jambak Naik. Ya gimana? Ya. Kristen ya kan, Dek? Oh iya, Kristen. Oi, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kau cepat masuk neraka. Ini temanya. Dan kurang ajar. Itu loh, Bang. Nora, kalau saya masuk neraka, kecuali saya murtad. Kalau saya tetap ada juru selamat Tuhan Yesus Kristus, udah pasti mati masuk surga. Gitu, Nora. Iya, itu tertulis di mana dalilnya? Ya tertulis di Alkitab, masa tertulis di Al-Quran? Iya, di mana? Karena kalau di Bible tertulis pengikut Paulus itu adalah orang neraka. Gimana dong? Di mana tuh, Bang Suma? Yang Matius 23 nomor 15. apa tuh Suma, coba. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kau sendiri. Nah,
Itu berarti kesalahannya ada pada Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma tahu itu merujuk kepada Paulus? Nah, Lalu makanya kalau bukan Paulus siapa? Orang Ya, Farisi ini Bang yang Zuma. menjelajahi daratan siapa, Bang? Bang Zuma kalau tidak pernah masuk Kristen tidak akan mengerti namanya Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Gitu Iya, ya. orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajak orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, itu siapa orang Farisinya? Jadi gini Bang Zuma, konteks tadi Matius berapa tuh yang Bang Zuma baca? Aduh, baru mau cari, kupikir udah tahu. Inilah kelebihan orang Kristen, bernarasi tapi tidak tahu dalil. Matius Siapa juga yang 23. hafal itu Alkitab semua dari Kejadian Sembahyuk. Kita orang Kristen tidak wajib hafal, cuman Iya, memahami arti. Bukan masalah hafal. Artinya tidak ada dalam benakmu tentang kitabmu itu. Lagian juga tak ada isi kitab kok kamu jalankan dalam beragama Kristen. Semua cuma mana? doktrin Matius dogma. berapa? Matius berapa tuh? Matius 23 nomor 15. Matius 23 Nomor 15. ini kalau jadi Kristen ya langsung mengerti, tapi ya ini debat ya, enggak apa-apa. Oke. Di luar Kristen hebatnya karena dia tahu dalil dan mengerti. Gini, saya baca biar jelas ya, karena Ya, Abang Zuma silakan. ulang-ulang Abang Zuma baca tapi pelintir gitu. Silakan. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengerungi lautan dan menjelahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lipat lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Kau jadikan dia orang neraka. Ya. Siapa orang Farisi? Orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menjadi tokoh bagi orang di luar kelompok Yahudi. Ya itu Bang Zuma, konteks yang di dalam audiens itu. Jadi konteks. Ini berbicara oknum. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang apa? Orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang kita cari nih, siapa yang menggenapi itu? Begitu pola belajarnya. Katanya paham. Bukan menggenapi itu Bang Zuma. Enggak, Ini harus ada orang Farisi, Bung, yang menggenapi. Iya, audiens yang ada di situ, yang sementara Yesus bercakap-cakap dengan mereka itu Bang Zuma. Nah, pintar. Kalau hal kayak gitu, Anda kembalikan pada keadaan seperti itu. Nah, sekarang siapa orang Farisi yang nyebrang lautan sampai ke Roma, menjelajahi daratan sampai ke Arab? Itu siapa? Asumsi di balik pertanyaan Bang Zuma itu mau bilang bahwa semua Alkitab ini ada nubuatan gitu. Jadi kan Paulus ini satu-satunya kandidat, Bung. Dia yang kemudian memiliki 13 buku yang digunakan sebagai senjata untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya. Siapa lagi kalau bukan beliau? Di dalam pengakuan Paulus, Filipi 3 nomor 6, nomor 7, dia sendiri mengaku sebagai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri nyatakan dan mengaku sendiri bahwa dia adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Diterangkan dalam 1 Korintus 9:20 nomor 21. Paulus kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, kepada orang yang tidak menganut Taurat mengaku juga tidak menganut Taurat. Ini apa kalau bukan munafik? Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi laut, menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Paulus menjelajahi daratan. Celakalah engkau yang menjelajahi daratan.
menyeberang lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 sampai 7 sampai 2 bahkan sampai 20 dan seterusnya. Paulus jelas di situ menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Kisah Rasul 17 di situ Paulus banyak kemudian mentobatkan orang. Dan ingat, apa ending daripada Matius 23 dalam satu perikop? Apa kata Yesus? Di situ diterangkan bahwa semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat, baca nomor 32-nya. Mereka tidak akan lolos dari neraka. Siapa mereka ini? Keturunan para pembunuh para nabi, ular beludak, keturunan nenek moyang orang-orang Farisi. Keturunannya disebut ular-ular, keturunannya disebut ular beludak. Dan itu akan tergenapi oleh angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang yang menjadikan tanda kebangkitan Kristus pada hari ketiga. Siapa itu? Paulus in the gang. Kalian. Oke, sudah ya Bang Suma ya. Nah, silakan. Ya, jadi itu salahnya bukan di Alkitab, salahnya ada di otak Bang Zuma. Ya sudah, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Mencocokkan itu dengan Paulus. Ya silakan, yang benar yang mana, silakan. Nah, saya kasih Anda berbicara 1 jam. Tolong tunjukkan oknum yang dimaksud Yesus di sana, silakan. Saya diam. Tadi Pak Zuma udah baca ayat penutup ya. Saya baca dari sini Pak ya supaya lebih jelas. Ayat 36. Sesungguhnya ya kan, aku ini Yesus kan berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Ya ini berbicara konteks orang audiens yang ada di sini Abang Zuma. Iya, siapa di situ? Paulus sesaman enggak? Paulus sesaman enggak? Iya, tapi tidak ada di sini di tafsir ke Paulus, tidak ada di sini. Satu lalu ayat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Pun tidak ada. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 disebutkan orang-orang Yahudi berteriak, kemudian apa teriakan orang-orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di luar dari seluruh bangsa yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Masih kurang? Gini Bang Zuma, coba Bang Zuma baca di ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16. Apakah itu merujuk kepada satu orang yang namanya Paulus? Nah ini kesalahan dalam membaca. Saudara. Entar Bang Zuma, entar. Di situ dibilang apa? Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ini banyak orang di sini, orang-orang Farisi. Banyak orang itu orang kan? Nggak merujuk kepada banyak Paulus. Orang itu oknum kan? Seperti itu. Ini audiens yang ada di sini. Banyak orang itu oknum kan? Dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Banyak orang itu oknum kan? Abang semua bisa lari lagi ke ayat 20 pasal sebelumnya itu. Di situ kan ada pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Nah, jadilah diskusi atau perdebatan di situ sehingga lahirlah teguran keras yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Abang semua bawa lagi ke Rasul Paulus? Kegagalan di sini bukan pada Alkitab. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Otak Bang Suma itu yang salah menginterpretasi. Demikian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya orang Farisi yang mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya itu siapa? Saya tunggu. Ya ini yang ada di orang-orang yang ada di konteks ini. Iya, siapa? Ya, nah, kita perlu tahu, tidak perlu harus kita tahu itu siapa. Nggak bisa begitu dong, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Coba Anda baca di data nomor 2-nya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, siapa yang mengotori mulutnya dengan Torah, tapi tidak ada dipraktekkan dalam hidupnya sebagai orang yang beragama? Siapa? Bang Zuma jawab dulu.
berapa banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang dimaksud di sini? Ada berapa banyak? Bang Suma sudah Banyak. ada berapa banyak? Nah, justru itu Bang Suma karena ada banyak. Enggak bisa Bang Suma lari. Salah satunya siapa? Gitu. Termasuk Paulus nggak? Dia termasuk Paulus, tapi bukan Nah, berarti termasuk Paulus. Ya sudah, nggak usah kau nangis. Kalau kau sudah mengakui termasuk Paulus, ya sudah. Paulus ini oknum, termasuk di dalamnya. Sekarang agama yang dibangun oleh Paulus itu agama apa? Pengikutnya adalah orang neraka. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru Paulus itu bertobat, ya kan? Awalnya kan dia mau membunuh pengikut itu. Dia bertobat Bang Suma. Jadi tidak semua ahli Taurat ketika saya bilang, nah ini kesalahan logiknya di sini. Saudara, cuma itu udah melanggar yang namanya generalisasi falasi. Ya karena di Paulus sini itu 2 kali bertobat. Bahwa semua orang Farisi tidak seperti itu kegagalan dalam menalar. Bukan, cara Anda kemudian untuk menyembunyikan Paulus itu bagus, unik, tapi nggak bisa. Nggak bisa orang Yahudi aja teriak di penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia, orang yang beradab. Itu data di kitabmu. Kenapa pula kau mengatakan saya salah? Bang Suma, kalau saya pakai logiknya Bang Suma ya, misalkan nih anaknya Bang Suma itu bersekolah di sekolah mana, SMP mana lah gitu. Terus karena ada satu orang berbuat salah di situ, jadi semua anak di situ jadi salah. Nah itu kegagalan dalam Abang Suma menalar. Ya oknumnya gitu. Demikian ya, pula ahli Taurat dan orang Farisi yang dimaksud di sini bukan semua. Contohnya Paulus. Bukan semua. Kita tidak bisa kemudian menebak yang lain kecuali Paulus. Hanya Paulus. Kalau Anda mengatakan pertobatan, Paulus itu sudah dinubuatkan pertobatannya oleh Yesus. Yesus kemudian bernubuat tentang orang yang bertobat, tapi setelah bertobat jauh lebih jahat lagi. Itu Yesus sudah nubuatkan Paulus tentang itu. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 50. Paulus sudah dinubuatkan sebagai orang Farisi yang berasal dari angkatan jahat yang bertobat, tapi setelah bertobat dia malah semakin gila kejahatannya. Baca itu dalil. Ketawa lagi kalau ditanya. Gini, ya saya ini kan ada debat, tapi gini, kalau saya itu debat tetapi jujur Bang Suma. Debat saya juga jujur. Kau bilang saya penipu. Dari tadi saya berdalil. Anda berupaya menutupi Paulus pendiri agama saudara. Kapan Anda mengiyakan Paulus? Iya betul Bang Suma. Golong tikar Kristen sedunia, paham? Biasanya ini, saya sudah menghadapi banyak kemudian manusia-manusia batu. Manusia-manusia batu. Sudah sering saya menghadapi tipikal-tipikal kayak saudara ini. Jadi dalil dikasih menyalah-nyalahkan. Jadi gini, yaitu interpretasi Bang Suma, motivasinya apa? Ya bukan, itu dalil. Saya berdasarkan dalil. Bentar. Sudah penyebutan nama pun. Saya Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Saya ada nama Paulus disebut di situ. Kita bisa maju lagi ke yang berikut lagi. Kalau saya sebagai orang Kristen, yaitu menafsir sesuai dengan akal sehat, dengan metode yang benar, dan seperti yang saya jelaskan. Nah, akal sehat kau bilang? Gini, kita selesai di sini. Orang Kristen berakal rupanya, membahas Bible. No, tak ada satu manusia Kristen pun yang membahas Bible dengan menggunakan akal. Kecuali akal-akalan, iya saya akui. Angkat tangan saya kalau itu. Iya, jadi gini Bang Suma. Yang masalah Paulus sudah ya. Itu kok sudah nggak bisa dong? Nggak boleh. Nggak boleh karena dari sana asalnya kekristenan dari Paulus. Kristen menggunakan akal sehat. Kalau Kristen menggunakan akal sehat sudah tidak Kristen lagi. Justru karena Kristen tidak menggunakan akal, makanya masih Kristen. Nah sekarang ini kita gantian ya. Saya tanya lagi ke Bang Suma sebagai seorang Muslim ya. Boleh ya? Iya silakan. Ya, jadi begini Bang Suma atau siapa saja yang mau menjawab. Sejauh yang saya perhatikan itu kan orang Islam itu percaya tauhid. Allah itu tauhid artinya bahwa satu mutlak
mutlak satu. Ya kan, sementara kita Kristen itu kan Tritunggal. Allah yang esa itu memiliki ada kejamakan dalam pribadinya itu, pribadinya itu. Nah, pertanyaan saya, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang namanya ciptaan, malaikat dan bawaan-bawaannya itu sampai kepada kita manusia, bumi dan segala isinya, Allah yang tahu itu, ngapain aja dia sendiri di sana? Hah? Maksudnya? Ya, dia ngapain aja? Maksudnya? Ya, dia sendiri-sendiri di situ, terus gimana itu? Maksudnya? Pencipta langit dan bumi itu, Bung, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi makhluklah yang akan ditanya. Lu ngapain aja? Setelah gue ciptakan lu ngapain aja? Allah nggak ditanya, Allah ngapain aja? Emang kita manusia ini siapa mau bertanya tentang pencipta langit dan bumi? Makhluk manusia nanti dikatakan dirinya manusia, diberi daya pikir, akal, baru bisa berpikir, baru sadar kalau dirinya ada. Kalau tidak diberikan kemudian serpihan berupa akal dari penciptanya, ya sama seperti batu. Nah, sekarang justru kita mau bertanya, ngapain Tuhan pada saat itu? Gini, Bang Suma kan udah diberi akal sekarang, kan? Betul tidak? Iya. Nah, berarti Bang Suma udah bisa berpikir logis, ya kan? Nah, itu dia sendiri di sana, bagaimana dia bisa membagi atau ada objek untuk dia bisa mengasihi, atau ada objek lain untuk dia bisa mencurahkan apa yang namanya atribut-atributnya. Saya pakai istilah ini saudara sedang mensifati Tuhan dengan sifat makhluk ini. Seperti Tuhan Anda, dewa-dewa. Lagi berunding dewa-dewanya, gimana bro kita ciptakan manusia yuk, itu dewa-dewa itu. Jadi gimana kalau itu seperti apa di Islam itu? Tuhan itu ahad. Tuhan itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, Tuhan nggak ditanya. Al-Quran yang menarasikan itu, la yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Tuhan tidak mensifati sifat manusia. Ketika dia sendiri, dia merenung, dia merasa tak ada kawan, dia merasa sepi, dan itu sifat manusia. Sementara yang Anda pertanyakan ini berasal dari rasa Anda sebagai makhluk, sedangkan Sang Khalik bukan makhluk. Anda ingin mendudukkan rasa Anda sebagai makhluk terhadap Tuhan, gak bisa. Berarti Tuhan tidak punya rasa ya? Loh, Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatunya. Iya. Tuhan itu tidak hidup, tapi Tuhan itu maha hidup. Tuhan itu tidak melihat, tapi Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu tidak mendengar, tapi Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu tidak mencipta, tapi dia maha menciptakan. Paham? Tidak bisa kita mensifatkan Tuhan itu dengan sifat manusia. Nah, coba lanjut Bang Suma. Tuhan itu maha kasih tidak? Tuhan itu maha kasih. Bagaimana dia mengasihi sebelum ada itu yang diciptakan itu Bang Suma? Ya justru karena itulah dia menciptakan. Dia maha menciptakan, makanya dia menciptakan. Justru karena dia sepi, maka dia menciptakan, kan begitu Bang Suma kan? Itu Tuhan lo. Itu Tuhanmu. Tuhanmu itu begitu. Itu Tuhanmu sendiri. Itu Tuhan. Di mana saya mengatakan Tuhan sepi? Bagaimana? Ya, inilah kalau murid Paulus itu begitu. Kalau kau mensifati Tuhanmu rame, jangan kau sifati ke Tuhanku. Kenapa? Tuhan yang satu. Bang Suma, kamu ingin mengatakan Tuhanmu dari sononya 3 kan? Jujur. Dikonfirmasi dulu. Tunggu. Saya balik nanya samamu. Kamu ingin pamer bahwa dari sononya Tuhanmu ada 3, betul? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Malu. Kamu itu sebenarnya bukan agama tauhid, bukan agama samawi. Kristen itu agama politeisme.
Paham? Bentar, Bang Zuma. Cuman kalian membungkus diri kalian dengan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Sebenarnya Kristen itu agama Helenisme, ajaran sinkretisme yang mengkawinkan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani. Konfirmasi Bang Suma, konfirmasi. Tadi kan Abang Suma sudah bilang maha. Saya bilang Allah yang tauhid itu, SWT itu, dia maha kasih tidak Bang Suma? Abang Suma bilang iya maha kasih. Lah bagaimana segala sesuatu belum diciptakan, itu kasihnya itu apakah baru ada setelah dia menciptakan atau gimana? Silakan Bang. Iya Allah ya Karim. Jadi kalau Tuhan itu maha kasih, lu maunya kayak mana? Tuhan bersama dengan makhluk gitu? Adanya Tuhan bersama dengan makhluk gitu? Atau Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu maha kasihnya muncul belakangan gitu? Gini, kasih itu ada objek yang kita bisa. Ya kasih itu setelah implementasi, kasih itu setelah Tuhan menciptakan. Tapi pada diri Tuhan, hakikat Tuhan, sudah sifatnya Tuhan itu maha kasih. Berarti kasihnya itu baru kasihnya itu baru ada. Kalau mau gila bro, jangan ajak-ajak orang lain. Kamu aja yang gila sendiri. Oke sudah, itulah. Udah, kamu ke gereja colok pantat pendeta. Udah puas kan? Ini udah nggak beres. Nah, ke gereja colok pantat pendeta. Habis itu kau jilat tanganmu. Mudah-mudahan kau bisa berfungsi gitu. Tiap hari debat-debat, tapi ditanya baru satu pertanyaan udah langsung. Ini bukan pertanyaan orang waras. Ini pertanyaan orang gila. Pertanyaan orang gila ini pertanyaanmu, bukan pertanyaan orang waras. Kamu itu pertanyaanmu pertanyaan orang gila, bukan pertanyaan orang waras. Orang waras bisa jawab kebalik. Lah, saya sudah menjawabnya. Tapi apa yang kau katakan? Berarti kasih itu baru ada. Kan gitu. Itu di agamamu. Itu di agamamu. Itu di agamamu. Makanya ada yang disebut Tuhan junior, Tuhan anak. Paham? Ada yang disebut Tuhan bungsu, Roh Kudus. Itu di kau. Kamu ingin mensifati sembahanku dengan sembahanmu yang dewa-dewa itu. Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Kamu ingin mensifatinya. Kamu mau jujur bahwa sebenarnya Tuhan-Tuhanmu itu dari sejak semula sudah 3. Iya kan? Tapi kau malu-malu. Iya kan? Ngaku aja dong. Dari sono Tuhan kami 3 Suma. Apa buktinya? Baiklah marilah kita. Sudah 3 Tuhannya. Karena dia salah tafsirkan kitabnya Yahudi. Padahal yang dimaksud di situ adalah dewa-dewa Roma yang memang banyak, rame. Makanya di Wahyu 5 nomor 6, itulah ke-7 roh dewa yang diutus ke bumi, bertanduk 7, bermata 7. Jadi berdasarkan Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya orang Kristen yang adalah roh yang bertanduk 7, bermata 7 itu ada 7, saudara-saudara. Udah, kamu turun. Kamu dibawa aja dulu belajar. Cari bengkel otak, kau perbaiki otakmu dulu, atau kau ke gereja, colok pantat pendeta. Habis itu kau kesini kalau kau sudah rasakan. Moderator kerja. Jangan dibiarkan orang gila mengotori komal. Moderator juga tidur. Bang Suma ternyata tiap hari jangan dia ikut ke gereja juga ini moderatornya. Lu cetek seperti ini ya Suma ya, tiap hari lu debat ini. Waduh. Iya nggak apa-apa, saya dikatain cetek nggak masalah. Yang penting yang ngatain orang gila nggak masalah. GP lu bilang gue cetek kayak, yang penting bukan gila kayak lu. Dia ingin pamer. Bang Suma, Tuhan kita sama lo. Tuhan kamu juga sebenarnya rame lo dulu. Sebelum dia menciptakan, oh sudah ada Tuhan-Tuhan lain di sampingnya. Karena kalau tidak ada ya bagaimana dia mengasihi. Dia mengasihi.
Cek satu. Waduh, HP-nya ngehang. Maaf teman-teman, HP-nya ngehang ya. HP-nya yang ngehang, bukan Rukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya ngehang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus lagi. Ya, naik lagi Pak. Siapa tadi? Bunda Nora di Jamak. Bunda Nora itu Pak itunya. Mohon maaf. Udah mana? Wih, jangan salahkan Momot dong. HP-nya yang ngehang. Apa namanya? Mati sendiri HP-nya. Berjeda, jadi nggak bisa nurunkan. Enggak, HP-nya mati sendiri itu. Oh, ini kadang jangan. Ayo, tadi siapa tadi itu? Siapa ya? Lupa namanya siapa ya tadi? Nggak tahu. Saya lihat. Serius band enggak? Serius band kan tadi sudah disuruh turunkan. Iya, jadi begini ya. Saya tadi udah konfirmasi sama Bang Akang Santang. Akang monitor, iya, saya parkun ya. Oke. Tapi saya nyimak. Waktu Bang Zuma suruh turunkan, Akang langsung dijeda. Gak bisa turunkan gitu loh. Nggak bisa, ngehang, nggak bisa diklik. Nah itu, jadi jangan bilang Momot tidur, nondun. Nah ada itu. Ya Heril. Suruh Gurunda turunkan. Iya, tapi HP-nya hang. Heril, tes Bang Zuma, Bang. Abang tidur, Bang? Enggak, itu ada. Enggak ya. Heril. Nora tidur tadi. Mimpi aku ketemu gondrong aku. Moderator nggak fokus. Ini lama-lama yang salahin moderator ku mute betul ini. Rea. Rea, aku reakan. Rena tuh Bang. Rena Bang. Kirain. Salah ya? Salah Bang. Tapi enggak Bang. Yang salah. Salah. Yang salah tetap Poten. Oh iya. Pintar. Itulah. Prince. Oh, ala si Prince namang tahe. Nangka dong. Nah, dong halak na. Sip jo babanay. Nangka dong hempeng. Titik. Ini kok terus nggak ada orangnya kok diteriakin. Itu Bang di bawah Bang. Ada ya? Oh iya, sorry. Aku dapat teguran. Jangan emosi. Aku nonton di YouTube. Oh, sorry lah Bang. Aku nggak emosi. Kenapa? Ditegurnya aku nonton di YouTube Bang. Di WA-nya langsung. Jangan emosi. Aku nonton di YouTube. Oke, siap. Siap bosku. Aku nggak emosi loh. Bercanda itu. Titik. Tanya dulu. Bang, kau nonton di YouTube siapa Bang? Tuh. Kau tapping lagi. Titik embun membasahi. Eko Bang Zuma kebesaran. Aku Ya perasaan kan? bukan dengar ekonya Bang Zuma deh.
Tapi dengar kayak itu apa itu? Oh, kursi. Itu kan? Iya. Iya. Kursi. Itu namanya dalam bahasa Inggris kadera. Oh, coba abang dekatkan ke jendela, baru buang dari jendela bang. Jangan. Saya dari tadi di mute, saya yang disalahkan. Zuma tak mau tenang, dia goyang kanan, goyang kiri, putar-putar, tak bola bale, gitu Kursi maksudnya. goyang punya abang itu. Ya. Juminten, Kristen Islam, Kak. Halo. Oh, alah. Naik tidak. Aduh, si Troy. Kenapa? Kau Troy. Apa yang mau didiskusikan sama kau Troy? Aku ngejar-ngejar si Kian Santang ini dulu, Kak. Ntar dulu. Kenapa? Tahu, lari-lari dia. Udah lalu tinggal syahadat aja lo, susah amat sih. Dia kan apanya Luga. Dia mau ngawinin Kak. si itu, Tadi si aku Putri dilawan Sion, sama dia Kak. mau ngejar-ngejar gua itu mau ngawinin Putri Sion. Ya Allah, Mak. Ya janganlah kayak gitu. Itu ceweknya The Winnie itu di bawah loh. Ya, pacar aku mantau itu, Ki. Nah, nggak kenapa kau lawan si Luga Troy? Si Kian Santang ini lawan-lawan aku sama Luga, katanya tuan aku nggak boleh punya kelamin. Kan lucu. Orang tuan kami punya kelamin mana sih? Ada ibunya, ada bapaknya, makanya disebut anak Tuhan. Mana kau nih Santang? Jadi bapaknya Yesus siapa? Bapaknya harus Tuhan, mamanya Tuhan, baru syaratnya penuh. Anak Tuhan, gitu Kak. Oh gitu ya. Harus itu. Masa bapaknya kucing, Bidat mamanya gajah, anaknya cicak. bidat kau. Jadi ibunya Tuhan siapa? Makanya pertanyaannya, Allah yang mana yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan? Itu nggak terjawab sama mereka. Kalau ditanya Allahmu ada berapa? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Tapi kalau ditanya Allah mana yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan, mulai panik. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus yang ribuan abad disembunyikan sebagai sesuatu yang goib, padahal dialah hidup dari keseluruhan kelangsungan di bumi ini gitu loh. Itu yang terpenting Kak. Aduh. Makanya kakak itu yang sangat kuhargain. Perempuan itulah hidup di dunia ini, yang punya rahim itu. Kenapa mereka tutupin itu? Ini kira-kira denom apa lagi kau Troy? Sakit kali kepalaku. Udahlah tadi datangnya nggak beres. Kakak ini jadikan Roh Kudus malah nggak mau, gimana sih? Enggak lah. Kalau aku Roh Kudus ngawur kamu. Jadi istri kedua aja lah ya. Enggak. Jack. Sebentar dulu Troy. Jack. Halo Jack. Jack. Oh Jack. Ini namanya si Jack atau si Lek? Lek. Alah Tuhan. Jack. Ntar ya. Sakit kepalaku loh. Tak ada saja lah kalian ini. Oh nggak boleh nyanyi sini Kak ya? Aku mau nyanyi ada Bang Juma pula di sini, nggak enak lah. Jijik kali udah. Coba kau. Mango. Halo Meng. Udah kayak belanja di warung kok nih Meng. Enggak, mending kalau di warung. Ini kayak di apotik pengambilan obat. Pak Menggo. Halo Pak. Kan?
Jadi kau pikir Troy jadi moderator itu enak? Apa enaknya? Tahu Ada. aku. Sekarang aku dulu kau Kak. Aku dihina-hina di bawah nih. Katanya Mormon ini. Parah kali orang di tapping-tapping. Apa mau? Orang dilihat di bait ini. Apa kata orang ini? Bidat kau Troy. Memang kan saling Apaan? mengucapkan. Tapi nggak berani mereka ini beradu satu koma sama aku. Datang ke rumah aku pun nggak berani. Tapi ngelabelin gua aneh. Nggak, aku heran ya. Kalian ini yang kalau kayak begini kan udah dikatakan kayak penghujatan lah ya. Enggak lah. Di mana kami menghujat? Roh Kudus itu kami muliakan di dalam sosok feminim seorang ibu. Di mana kami hujat? Berarti istrinya Bapak? Yes. Istri Bapak Itu itu. namanya penghujatan. Lah. Bapak itu kalau sendiri coli. Itu hukum keseimbangan alam, Kak. Ada maskulin, ada feminim. Gila emang lu Itu apa? bidat Woy? Mau. Si santan kejam. Tuh. Kesendirian itu tidak baik ya. Nggak baik sendirian itu. Sebab hukum semesta juga harus ada sisi maskulin dan feminim. Agar apa? Ada karya. Satu yang melindungi, satu yang memberi ruang. Maskulin, kok maskulin? Aku maskulin dari laki-laki. Minimum mana? Wah itu kemarin baru cerai ya kan. Jadi kemarin gagal. Oh jadi hamil sekarang ya? Enggak, ambil anak dia dari Sumatera. Anak siapa dia bilang nggak tahu aku. Oh, kenapa nggak sama Agatha? Agatha ada si Yosep. Ngapain? Udah diusir orang tuh dari apartemen ya kan? Tapi udah nikah kan? Dia udah nikah. Alah. Troy, Lina Wijaya kan diusir sama suaminya. Sekarang di mana tuh si Malampir? Sama si Joseph kan dia ketahuan juga kan di apartemen itu. Lina Wijaya? Iyo. Oh sama si Yosef juga? Tapi ke rumah Sandi juga sering si Lina. Gak tahu si Sandi juga tuh. Gak tahu lagu cerita orangnya. Yuslah kau Troy. Sana tanya Sandi. Sandi bilang sering ke Bukan, rumah si sini. Lina sama si Joseph juga. 3 orang tuh si Agatha. Masa mereka? Nggak tahu lah Kak. Udahlah. Enak kali orang tuh diceritain Awak aja mau gengbeng. Sulit. Aku karena penasaran secantik apa si Lisa, si siapa namanya? Si Leneng. Cantik menurut kau si Lina, Troy? Yang penting kakaknya. Ada yang Jangan ngasih aku ajari ikan fotonya. berenang. Oh ada. Diam dulu Kak sama aku Kak. Oh, kau penasaran? Penasaran aku. Oh, jadi seandainya dia datang sama kau mau juga? Kugas. Apa pula tolak-tolak. Mana cerita. Awak ada Sumatera ya kan. Jangan kasih bangkai kugas. Si blender aja. Tinggal di mana kau kan? Tetangga kita ya kan. Jadi kalau Lina datang sama kau juga mau? Mau lah. Aduh. Jangan munafik ya, Troy ya. Apain munafik? Jadi diri sendiri aja lah. Itu di bawah banyak yang kejang-kejang loh. Lihat tuh komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah lihat Lina Wijaya langsung itu waktu di teater Bandung tuh kayak nenek-nenek dia kok. Kayak gitu. Ini kok dibilang masih si ada yang Troy mau. mulus, Pak De. Aduh. Masih berapa di bawah 45? Ya gua tahu level si Troy kayak gimana lah. Kayak nenek-nenek bang. Saya udah jumpa langsung bang. Ki, nggak usah framing kok Ki. Kau lihat mantan-mantan aku Ki, cakep-cakep lo Ki. Nah ini yang saya bilang ini Lina Wijaya. Saya kan jumpa langsung. Waktu di teater apa? Iya. Apologet Islam pertama Kan itu kan datang dia dia. datang itu. Dia kan nipu itu, katanya ngaku Islam. Ya kan, dari mana Kak? Dari Pontianak. Kakak Islam? Ya. Kebetulan ada kegiatan di Ancol. Dan saya dengar ada kegiatan API di sini. Saya sangat ngefans sama API, makanya saya datang. Nggak tahunya dia Lina Wijaya. Ya, dikawal oleh orang pakai topi Densus 88, padahal bukan. Nah itu persis nenek-nenek. Tuh.
Saya lihat sendiri itu. Belum pernah sih ketemu gue langsung, belum pernah. Saya udah ketemu langsung. Berarti korban filter ya, Ki ya? Wah, kalau di TikTok mah jangan di. Jangan gitu, ada Kak Nora di sini. Kak Nora ini juga cantik ini. Asli. Asli apa filter? Asli. Saya kan udah jumpa 2 kali sama Kak Nora, asli itu. Terus siapa lagi, Natalia Iriani itu asli itu. Kayak gitu memang. Bang Juma asli juga. Asli. Nah, aku pikir ada Bang Juma palsu. Kak Nora nggak punya filter, Kak? Aku pakai filter. Tapi nggak beda jauh. Waktu kita jumpa nggak beda jauh. Agak hitam-hitam pipi Kak Nora ini kalau nggak salah aslinya. Bibir kau. Ya memang begitu adanya. Ya cuma tambah filter sedikit lah. Tapi nggak beda jauh gitu loh. Ya cari Oten lagi, Bunda Nora, moderator semuanya. Beda Mikana. Mikana itu kalau di TikTok itu nampak agak bulat gitu kan. Tapi aslinya peta-peta kanan kiri itu. Banyak yang bilang Mikana cantik loh. Nah, waktu dia diundang di MGM ya, itu kan di StreamYard tuh. StreamYard kan gak ada filter tuh. Nah udah, babak belur mukanya. Iyalah. Jadi gini Kak Nora, aku kalau ada di sini, Oten gak akan berani naik, percayalah. Kenapa gitu Bang? Pasti, cek aja nanti. Mau berapa menit gue kasih waktu, 15 menit. 15 menit gak ada Oten naik, percayalah. Ya pegang cakap aku. Di Komalnya inspirasi juga gitu sama Papi ya kan, udah si loading kan di situ kan. Giliran gua naik, sayang seniornya lompat semua, aneh. Gak ada Oten di bawah. Aku nggak tahu mana yang namanya Oten ini. Si Chris, Andi Celebes, Oten dia, Sugar, Cecil, nggak ada. Nggak ada memang. Nggak tahu ya, mungkin karena aku kan ada bikin lagu ya, lagu-lagu. Nggak tahu mungkin orang itu malu kali atau gimana, nggak ngerti aku. Ya tuh kan, Troy turun aja deh. Udah benar gue bilang. Aku turun dulu lah ya, biar naik orang dia. Bang Jum, assalamualaikum ya, Kak Nora, izin. Waalaikumsalam. Ki, jangan gue bantah-bantah lagi tuan aku. Aman. Walaika. Bang Celebes Oten, enggak, maksudnya aku bacakan daftar tamu, nggak ada yang Oten di sini. Emang udah agak waras si Troy itu. Bukan, si Troy kan mengatakan bahwa istrinya Bapak itu kan Roh Kudus. Ya las-las itu. Makanya aku bilang itu nggak menghujat, enggak lah. Kami memuliakan Roh Kudus, tapi ke bapaknya itu menghujat lah. Troy itu Oten, dia pengikutnya si Luga, Titanium. Iya, kayak Luga betul. Nggak ada Otennya, woi. Tadi itu siapa namanya yang naik itu, Akang? Aku nggak perhatikan kalau yang naiknya. Umatnya Nabi Luga, betul. Denom. Samsul, selamat malam Samsul. Ada Samsul ya? Nggak ada Pak Arif. Belum duduk mungkin. Kemana nih? Pak Arif turun. Bentar ya, kita cari Oten ya. Oke teman-teman, kita cari Oten teman-teman. Ayo Otennya dinaikkan ya teman-teman ya. Otennya. Ayo. Ayo buat teman-teman Aliteng, silahkan naik ke atas ya, kita diskusi.
Buat teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya, kecuali narasumber ya. Ayo digas. Dibantu tap-tap layar, posting ulang dan di-share ya teman-teman ya. Buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Ini temanya nih, apa yang Yesus tebus untuk Oten? Ini tema keren nih. Jangan punah dulu Oten, kita nggak ada hiburan loh. Ayo, ini room untuk diskusi, ini room untuk belajar, ini room untuk berdebat ya. Jangan sampai Oten-otennya. Syukron, jazakallahu khairan katsiran, Mbak Marsha. Ayo, moderator dicarikan Otennya moderator. Bunda Nora. Aku udah tengok loh, tapi jaringanku jelek. Muter-muter aja, Kang. Aku tengok dari tapping aja. Kalau ada yang tapping, aku jambak. Pak Arif kenapa turun tadi, Pak? Turun sendiri? Itu jaringanku. Oh, jaringan abang jelek, Pak Arif yang turun ya? Nah itu dia. Iya. Karena yang bayarin wifi-nya Bang Cuma Pak Arif, makanya gitu. Nah. Oh, gitu. Mumpung agak bagus ini jaringan. Ayolah naik Oten. Mana dia? Gak ada loh, Bang. Oh gitu. Iya. Tuh si Dom naik. Oke. Naikkan kau. Bang Zuma doubling. Masa sih? Tadi. Kursinya Enggak lagi kan? Kursinya goyang lagi. Enggak lagi bang. Udah kuatin bautnya. Malah kulem lagi. Nih pakai nasi. Enggak goyang lagi dia. Nanti kayak Bang Andi patah apa tersungkur ke belakang tuh. Kayak pingsan dia. Memang kursi Bang Andi agak-agak bahaya. Bang Andi kemarin di sini ya? Iya. Sama Bang Aang. Mereka mau live nggak bisa. Saya aja sendiri nggak bisa. Lu tambahin lagi di orang mau live di sini, mana bisa? TV-nya kurang bagus gitu. Bukan, memang ini tempatnya ini rupanya susah jaringan karena gedung-gedung sini saling menghalangi satu sama lain. Blank spot gitu. Selamat malam. Handi Celebes agama apa? ya malam. Oh. Ada yang bisa dibantu? Bang Andi. Maaf. Bang Andi udah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Arif, gimana kabarku di Makassar? Alhamdulillah. Lagi di Makassar, Pak Arif. Iya Ustaz. Masya Allah. Saya kemarin. Apa nggak diajak? Besok ke Bone. Saya kemarin sidak rumah hobbit. Alhamdulillah. Mumpung tempatnya nggak ada. Mumpung orangnya nggak ada, saya sidak kemarin. Ya Allah ya. Belum selesai ininya pembangunannya, Abang. Wih, sementara. Saya informasikan di rumah hobbit itu sedang dibangun singgasananya guru kita di sana. Saya tanya, ini bangunan apa? Ini guru katanya. Apa
tempat Sampai ini kapan Bang di istirahat Jakarta? kalau ke sana kan. Akhir bulan akhi, karena ada kegiatan diminta oleh sahabat-sahabat dari Wahda untuk Wahda Islamiyah untuk kasih kajian apologet untuk junior pemula kepada dai-dai. Oh, nggak salah tanggal 1 tanggal 2 acaranya November. Jadi sebelum tanggal itu insya Allah saya di Makassar. Ada rencana ke Kaltim nggak bang? Pelantikan Iqbal. Kaltim bulan berapa itu? Ya itu dia. Bang. Rencana sih Kaltim itu sekalian hari mualaf penyuma. Oh, Natalan. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa lah insya Allah. Desember berarti. Ya mudah-mudahan terlaksana sih. Amin. Bang Arif sempat cek nggak samping masjid di situ nanti lokasinya loh sekolah apologet. Iya. Pesantren kita. Iya, samping masjid itu saya ditunjukin. Itu view-nya Masya Allah. Itu ada danau bang ya, danau Bili-Bili itu. Iya. Aduh. Dekat masjid. Iya. Itu yang pas bibirnya itu lahan kita juga itu bang. Iya. Kurang lebih kru di sana ya. Iya. Bangun villa Yang ada di masjid itu ini, iya rencana bikin ini, akhi penginapan pas di bukit itu yang di samping danau. Ternyata Insya Allah. tetangganya juga punya itu ya bang ya, rumah wisata juga ya, tetangga kita itu. Siapa itu? Ya, yang dekat-dekat rumah Hobbit ada juga wisata lain. Cimori. Oh Cimori. Enggak, sebelum Cimori, Ada depan rumah Hobbit udah ada itu. Iya yang danau apa itu? Oh iya Alfat. Lanjut, hotel udah masuk. Alfat. Aduh, baik sekali dong. Padahal 2015 belum apa-apa di situ kan. Hutan itu. Masih hutan kan. Iya. Halo selamat malam saudara pedagang nanas. Apa kabar? Pop. Halo Pop. 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 Saudara Popo. Ih. Dam. Dam. Dompet. Dumpster. Dam. Ini manggil orang atau manggil apa sih? Ini bang, dumpster. Dam. Dia nggak tahu nyalakan mute. Dompet. Ah, udah kundang tuh, buka mute-nya, Kak, Bang, Tante, Om, Opung, Nembaru. Pecinta. Ya. Ayah, selamat malam. Opung pula. Abang, agama apa, Bang? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Dompala. Enggak ada. Masa dibilang dompala? Gak ada bang, abang tertekan nggak? Terpencet? Oh. Kacau. Mana tahu dia bilang maaf terpencet. Drakor. Sorry. Drakor. Tadi Drakor ini drama korpo. ya. Korban Tuhan apa? mengutus Tuhan menyerahkan kepada orang berdosa agar dosanya diampuni. Seru ya tadi. Gimana? Ngaku dia. Gue yang nanya gugup dia. Wah jebakan ini katanya mikir. Tuhan mengutus Tuhan untuk diserahkan kepada orang berdosa agar dosanya diampuni. Siap. Saya tadi tertarik dengan logikanya Bang Billy itu. Waktu sore ya.
Gimana Bang? Katanya Nabi Adam itu kesalahannya berapa? Cuma 1. Jadi warisannya banyak kok, jadi tambah banyak gitu loh. Bahkan kalau saya lihat itu dosanya Yesus lebih banyak daripada dosanya Adam, Bang. Kalau Adam hanya makan buah sebiji, Yesus ngambil keledai orang. Mana dosanya lebih berat tuh, Pak? Padahal sama-sama dilarang kan, jangan makan buah. Nah di Keluaran 20 itu tentang hukum Taurat di hukum terakhir itu, jangan mengingini keledai orang lain. Nah Yesus mengingini keledai orang lain. Apakah lebih berat dosanya? Ustaz Sugi kayak kecil suaranya agak jauh ya? Masa iya? Tes gimana? Tahu tuh. Dah. Pakai shortcut mahal-mahal nggak bisa pakai. Tuhan maha berkehendak. Tuhan mau menghendaki keledai. Ya itulah yang jadi. Jadi apa Bang? Itu jadi keledainya orang. Jangan-jangan rumah Hobbit tanahnya dia juga Bang cuma. Ya Tuhan maha berkehendak. Siapa yang ngorong? Nggak ada yang ngorong. Jadi sejarahnya itu tanah. Rumah Hobbit itu begini Pak Arif. Itu kan dulu nenek moyang saya dari Bone itu, dari Palakai itu. Iya tanah adat kan. Ya ke kota, ke Goa itu melalui jalur itu, jalan kaki atau berkuda zaman dulu. Masih penjajahan Belanda gitu. Transilah di situ, makanya rumah-rumah itu kan rumah Bugis tuh. Gitu. Saya disasarin itu berangkatnya masuk kuburan Cina. Iya betul. Disasarin Google. Lah kok kuburan Cina tapi nyampe juga. Masuk ke dalam pelatarannya. Ih, nggak lewat kuburan Cina. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Perjuangan dan doa. Sama siapa aja ke sana tadinya, Bang? Sama adik-adik kita. Saya bilang banyak ini, orang ya. Nah ini nanti saya bilang tahun depan insya Allah kita bangun pesantren. Siap Bang? Amin ya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu cita-cita kita dari dulu Bang. Alhamdulillah. Mestinya Bang Arif, adik-adiknya Bang Arif itu termasuk mulai dari atas ke bawah itu kalau mau weekend gitu ya, wajib absen dibolangi Bang gitu loh, buatan SK. Jadi kemarin Bang. Iya Bang cuma ya. Iya. Kemarin itu mereka ada agenda mau ke Malino. Iya. Membawa satu kantor. Begitu melihat itu, kita pindahin ke sini aja, cocok saya bilang. Nah itu dia Bang cuma. Outbound atau camping atau apalah gitu kan. Ada kolam renangnya saya bilang. Ada kolam renang di Malino, nggak ada kolam renang, di sini ada saya bilang. Allahu Akbar. Belum lagi nanti kami diundang untuk presentasi ya di kantornya, Masya Allah. Saya bilang sama Bang Juma, nggak perlu Bang Zuba yang turun, nanti nggak jadi presentasi, malah minta potong orang. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Abang datang lebih baik, itu lebih bagus, mantap. Iya, Insya Allah Bang. Karena Tapi ngomong-ngomong Gurunda, Jupri kenapa hilang ya Gurunda? iya. Nah ini bagus judulnya nih. Judulnya tadi mana bagus tuh? Udah ganti akun dia Bang. Oh ganti akun. Bang Erlin Sintiawati apa? Erlin Sintiawati, apa kabar? Ervin Jaya. Ada yang doubling. So doubling, saya Enggak. Ervin, FD. Ada lagi panggil gua Ustad di bawah, nggak enak banget gua bukan Ustad. Woi, dirubah itu tulisan. FD. FD 12. FD. Woi, kalian yang naik ini woi, janganlah kita teriak-teriak malam-malam woi.
Jadi sejarah tanah dibolangi gitu loh Bang Arif. Jadi sebagian itu sebenarnya hak saya dulu itu. Tapi saya wakafkan ke Banjuma Bang Arif. Terutama sama sebuah masjid itu. Alhamdulillah. Saya dapat ceritanya. Saya dapat ceritanya itu. Maka di situ kan Bugis ya. Bugis semua itu. Bugis. Benar. Bugis Bone. Orang Bone. Sebenarnya kalau saya bisa saya mau gugat Banjuma bisa saya gugat dia karena apa ya namanya surat-suratnya salah kartu keluarga. Iya. Gimana cara yang menggugat udah diwakafkan? Enggak, tadinya sebelum saya wakafkan gitu loh. Oh, sebelum diwakafkan. Karena ini juga kan karena Bunda Nora juga akan terlibat jadi saya wakafkan aja lah. Terlibat. Bunda Nora udah pernah ke sana belum? Bunda Nora udah pernah ke rumah Hobbit belum? Ini saya informasikan karena saya baru kemarin ke sana. Kalau kita di rumah Hobbit di atas bukit itu bisa lihat Suku Minasa sama kota Makassar dari atas. Wah, luar biasa. Suku Minasa itu dingin itu ya? Enggak juga kecuali musim hujan baru dingin. Oh. Iya. Aku lihat dari VT saja dengan video. Kalau malam aja dingin. Kalau siang panas. Panas juga. Kemarin ada awan Bang. Pas saya ke sana kabut. Saya enggak awan, saya nongkrong di kolam renang itu. Kabut awan. Masya Allah. Iya. Ya Allah saya bilang. Luar biasa. Kabar terakhir yang saya dapat dari WA Gurunda ternyata sehabis debat sama Gurunda tadi sore, Christian Jupri kena serangan stroke ringan Gurunda, stroke ringan. Bukan serangan panik. Bukan, stroke ringan. Akan ini dari tadi loh. Tapi yang kasihan Jupri itu. Banyuman, di sini temanmu banyak ya. Nanti aku DM kamu kita ribut katanya dia. Mana sih? Dia mau permalukan saya di DM. Sementara kami cuma berdua, gimana saya mau malu? Aduh. Ini Bang Marcelo kemana ya? Biasanya gini hari datang ya Marcelo. Kemana ya? Lucu juga. Telepon aja Bang. Abang kan udah punya nomor. Tunggu saya telepon. Gorba. Istirahat beliau Bang Andi. Enggak, dia sampai pagi kok itu Banyuma. Mana ada artis tidur cepat. Biarin aja, kesini juga nanti dia bete. Soalnya nggak ada Oten. Apa kek putar videonya siapa kek? Videonya siapa? Lina Tidak Jaya atau siapa gitu. Mending putar video Bu Nora sama Pak Bombok. Aduh, oh, bisa. Janganlah. Bisa juga, bisa. Janganlah. Bisa. Nggak usah. Penasaran juga saya menonton. Nggak ada itu. Ridwan mau naik itu. Mana dia? Nggak ada permintaan naik. Kena sama Nora langsung melunak dia, Bobo. Turun hak dia, Pak D. Aku difitnah Bu Nora katanya. Wih, siapa yang fitnah? Saudara sendiri katanya. Alah, kasihan. Ya. Gian. Mudah-mudahan Kristen. Ya, halo, selamat malam. Aturan jawabannya Kak Nora kan nggak usah khawatir, orang Yesus saja dikatain gila sama saudaranya sendiri. Itulah jawabannya. Gian. Ya Allah ya Karim. Mama Perang orang tahu besar semalam telepon Bang Zuma candu ketawanya. Patrick B2 ngorok. Aduh. Siapa lagi ini?
Mulyadi. Mulyadi SE. Sarjana ekonomi. Sarjana. Ganti aja, jangan Mulyadi SE. Batula SE bagus. Batula SE. Menteri yang Nggak ada loh. Coba teman-teman pantau di Komal mana yang ada otennya 2, suruh 1 orang sini. Daripada 2 orang sana, yang 1 diam, mending taruh sini 1. Yang penting jangan ngeyel, jangan mendogma, jangan menghujat. Macam mana gitu? Tadi di Ustadz Arif rame tadi. Nah, suruh ke sini. Tapi saya udah bersihkan satu-satu di Ustaz Arif. Bersih, udah bersih Bang Pade. Bersih sudah. Saya terus turun. Sampaikan bahwa di sini tak ada otennya. Yang oten yang antri di sana daripada nggak dikasih ruang bicara ke sini. Itu loh. Juga udah. Ini ada teman kita datang. Imeng. Siapa bang? Itu? Meng. Memeng. Imeng, udah yakin bang, naik pun diam ajanya mereka. Cemananya kalian ini woi. Yang tertekan kalian, terpincit kalian atau cemananya? Walah. Imeng. Akan di mute-nya. Imeng. Oh repot guys. Lasuk batu. Maksudnya apa itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Bunda, Ya. Gerenda, ada yang mau mualaf tapi masih ada kebimbangan di roomnya Bang Loading. Itu Masya Allah. baru naik Bang Inspirasi Kehidupan mau menanyakan tentang kebimbangan dalam keimanannya. Makanya Bang Inspirasi lagi berdiskusi. Barusan baru naik itu Bang Inspirasinya. Masya Allah. Keluarga itu. Kalau bisa mungkin Gurunda atau siapa, mungkin Ustadz Sugi yang bisa memberikan penerangan. Izin menyampaikan aja Ustadz. Ya, makasih bang. Ya, makasih udah dinaikkan Bunda. Ya, Terima kasih, sama-sama. Khairunas. Ayo Ten, naik Ten, sini Ten. Kayaknya udah pernah oten. Di semua room nggak ada loh, Gurunda oten. Di oten di apa, di grup mereka pasti ngumpul. Pindah agama Bang Zuma. Kok kurang asam yang typing ini, Bah? Coba tengok siapa namanya nih. Pindah agama Bang Zuma. Oh, pindah Bang Zuma. Saya pikir aku suruh Bang Zuma pindah agama. Saya mantau di sana masih mau belajar, belum. Kalau udah nyetor KTP itu baru. Belum. Jangan-jangan Noten sudah pindah ke aplikasi lain. Ya siapa dia? Sudah punah kali. Tapi dengan sering kita diskusi ya, itu mereka sebenarnya sudah mulai kebingungan. Dulu yang namanya Mikana itu aktif Tritunggal begitu. Setelah dia mendengarkan, dia berubah pikiran, berhenti menjadi Tritunggal, menyerang Tritunggal dia. Dulu yang namanya Herdi, hujatannya minta ampun terhadap Islam. Sekarang mundur berhenti menjadi Tritunggal, menjadi Oneness begitu. Jadi mereka ya semua gara-gara Bang Juma. Gitu. Ada nggak video yang terbaru buat mereka nih, si Edis sama Rudy? Ada nggak? Kalau ada putarin dong. Belum. Yang jelas Edis terakhir itu ngomong kayak gini.
yang tidak percaya Yesus itu bertuhan, ya Kristen siapapun yang tidak percaya Yesus Tuhan, dia gila. Gitu. Videonya Wak Labu mungkin ada yang baru. Ada tuh yang dia tunjukkan apa itu kan? Donasinya jumlahnya berapa? Udah itu ya. Udah itu lama. Yang hampir Terbaru 1 coba. M. Oh itu belum dibuka, itu belum nonton kita. Ambil Kan dong, ada, buka di lihat sini ini. dong. Uangnya nih 700 sekian. Hampir bulan 12 tapi rumah apologet tidak ada berdiri kan katanya. Kalau mau meriak, banyak mani malu bulu. Nah, bisa Kenda. Ambil, kasih siapa gitu. Akang buka. Boleh. Marcelo. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Marcelo. Oh Islam ya? Mantan. Saya Katolik mantan Bu. Mantan Islam. Iya, Aku gak kenal sama Bang Marcelo Jorgi, Kak Nora gimana sih? Ini Enggak, aku nggak kenal. Sultan Jorgi, Marcelo Bunda Nora Jorgi, itu nggak Adam pernah kenal Jorgi. dengan artis. Bunda Nora kenalnya dengan Bentol. Artis papan atas. Ya semuanya kali harus kenal. Bang Marcelo Enggak, aku mau nggak kenal bang. Maaf ya Ya nggak bang. apa-apa lo Nora. Bentar, izin saya mau puterin ini Gerunda. Debat si berantem nih Lina Wijaya sama Metatron nih. Nah itu. Si Edwin. Menarik. Saya gedein dulu. Bentar. Silakan. Ya, selama kakak berapologet, kakak ada berzina nggak? Nggak berani sepil sih, katanya mau nyepil tadi. Pembicaraan kita ditelepon di sepil dulu. Selama kakak berapologet, kakak ada berzina nggak? Silahkan kamu spill dulu pembicaraan tadi yang kamu bilang. Sebentar ini saya lagi di jalan. Nah ya sudah, kalau gitu kamu sampai dulu, nanti tolong kamu spill pembicaraan kita di telepon, jadi teman-teman tahu kebenarannya. Saya maunya seperti itu, baru kamu maju ke live. Oke? Oke ya? Ya kan kamu tadi membawanya ke situ. Sebentar. Kamu tadi membawanya ke situ. Sebentar, dengar ya. Sebentar. Aku buka laptop dulu bentar. Iya, nggak apa-apa, ditungguin. Ya intinya saya telepon dia pagi-pagi hari apa ya, saya lupa bentar dulu. Saya pulang dari Bogor liburan tuh hari apa ya? Nah itu saya tanya, Win, kamu ada masalah apa? Kenapa saya disuruh Yosef marah-marah ke nomor telepon saya, lalu suruh saya pindah ke Belanda aja datangin kamu, ada apa? Kamu sama Yosef, saya tanya begitu, bukan yang lain-lain. Terus lalu mulai kamu cerita tentang pembongkaran data, tentang profesimu, pekerjaanmu. Aku bilang ya sudah, aku cuma mau tahu itu aja. Terus data itu A1 kah? Menurutmu A1? Oh ya sudah. Hanya sebatas itu kok, pembicaraan gak ada lain. Itu juga aku yang nutup. Udah, kalau kamu mau spill pembicaraan itu, spill lah. Ya, teman-teman di bawah, ya silakan. Moderator punya otoritas tersendiri. Jadi kalian tidak usah ikut campur, dengarkan dulu, tonton dulu. Ya seperti itu aja. Ini bukan ruang pengadilan teman-teman ya. Jadi setiap orang punya hak untuk menjawab dan punya hak untuk tidak menjawab. Ini aku lagi ngecek suaranya. Ini suara Anda nih. Aku udah ngomong sama teman-teman. Dia tahu ini karena dia tidak ada lagi aktivitas dalam penggembalaan dan lain-lain. Lu pikir aja dia belum mencari sosmed. Kapan mengembangkannya? Tapi cara Pak Bombo. Sebentar, aku lagi nyari informasi bentar ya. Kasih waktu 7 hari. Ya nggak apa-apa, kasih aja, nggak apa-apa. Hari terakhir aku udah Kita kasih di keleluasaan. semua data dia, data keluarganya, masa lalunya, kerja apa. Ntar aku lagi cari dari suaranya kakak yang mau pertanyaan. Ya nggak apa-apa. Saya beri keleluasaan percakapan saya dengan Metatron 3 atau 4 hari yang lalu, saya lupa, dengan tujuan menanyakan kenapa Yosef marah-marah lalu suruh saya pindah ke Belanda, jadi gabung sama Metatron. Itu tujuan saya menelpon teman-teman ya. Tapi pembicaraan itu mengarah kepada pembongkaran data tentang siapa. Baik-baik. Silakan.
Ya, Aku nanti akan spill suara ini di teman-teman saya, tapi dengar baik-baik. Sekarang dan lain-lain, berpikir aja itu cari sosmed kata mengembalakannya, kata dia diakonian. Iya, itu bicara tambah bongsa. Dia kasih waktu ke 7 hari, di hari terakhir. Hari terakhir aku udah dapat profiling semua data dia, data keluarganya, masa lalunya, kerja apa. Dia aja nggak live seharian, takut. Dengar ya. Lu nggak cari data gue, lu sekali aja. Enggak lah, kenapa? Betul. Ngomong itu nggak? Lu nggak nyari data gue? Betul. Bukan, aku bilang, lu kenapa nggak sekali nyari data gue? Lu jawabnya apa? Lah, enggak lah, kan aku udah tahu kakak. Betul nggak? Aku kan karena ada merubah-rubah tuh. Iya, oke. Berarti aku nggak bohong ya. Ada 2 kali tuh. Ini rekamannya ada 47 menit saya rekam. Iya. Dan sebentar, kok jadi iya. Sebentar. Enak aja Anda ternyata Anda menanyakan seperti itu. Ternyata H+1, saya baru tahu Anda berzina sama seorang Islam. Betul? Anda berzina? Tidak. Kenapa saya harus menjawab dia? Saya ketemu Anda. Iya, sebentar. Oke, dengar semua ya. Tidak ya teman-teman ya. Iya dong. Kalau Dengar, kamu Anda bisa jawab ya, tidak ya? Yang harus banyak bicara itu saya. Ya, seperti itu. Kalau kamu bertanya kepada saya, kalau saya menjawab tidak, kalian tidak suka dan tidak mau, tidak setuju, silahkan sama. Bukankah tadi kamu ngomong di ruangan grateful? Yang suka silahkan dengarkan, yang tidak suka silahkan pergi. Sesemudah itu. Yang mau percaya silahkan, yang nggak mau percaya silahkan. Yang saya heran, sebentar. Iyalah, karena kan saya yang Gini. Anda bilang di roomnya. Kamu tadi bicara di belakang Jangan saya sendiri, makanya perhatikan. Saya kalau selesai selalu menggunakan halo. Saya harus perhatikan. Ya. Moderator sabar sebentar. Gini. Saya sebentar. Saya mau konfirmasi. Anda kan punya suami. Saya dulu bicara, kamu bisa nggak? Anda kan nggak saya punya suami, Bu. Kenapa kamu memaksakan kehendak? Saya sampaikan. Kenapa kamu memaksakan kehendak? Nggak usah ngajak orang ribut terus lah hidupmu. Nggak usah ngajak orang berantem lah kesana kemari. Saya kasih tahu kamu baik-baik. Kamu kalau percaya dengan pihak sana, kejar pihak sana. Pihak sana yang mengkasuskan, mendalilkan pihak sana yang harus membuktikan. Bukan saya. Ngapain sih ngejar-ngejar saya itu? Ngapain nuntut klarifikasi dari saya? Ngapain nuntut konfirmasi dari saya? Emang sih? Makanya saya bilang kalau saya sudah selesai bicara sebentar itu urusan sebentar. Ini kenapa saya suka motong? Sebentar, perhatikan saya kalau bicara selalu menggunakan kata-kata silahkan setelah selesai. Bisa nggak kamu belajar self control di ruangan orang? Jangan mendominan. Ini ruangan orang, ya. Jadi saya ulang baik teman-teman ya, perhatikan. Kalau kalian sudah merasa percaya dengan pihak di sana, nggak usah cari saya, nggak usah kejar saya. Nikmati apa yang kalian percayai. Udah, toh saya nggak ribut, saya nggak marah, saya nggak ngamuk. Pelayanan saya, penginjilan saya, urusan saya, bukan urusan kamu. Saya tidak pernah saya tidak pernah dapat kontribusi juga dari kamu, baik secara lapangan maupun secara sosial media. Saya juga tidak pernah mengganggu hidupmu. Saya tanya apa keuntunganmu dan apa kerugianmu. Kamu jual nama saya demi jualan Alkitab. Kamu ada bukti chatnya. Ya, ada chat teman-teman kalau jualan nama saya. Ya, perhatikan teman-teman ya. Apapun tuduhan kalian, silakan kalian buktikan. Makanya kalau nggak mau di-mute sama moderator sebentar. Saya selalu menggunakan istilah silakan kalau sudah beres. Kamu bisa sadar gitu. Ya kalau nggak mau di-mute sama moderator tuh tahu kalau potong ucapan saya pasti akan di-mute. Itu moderator punya otoritas. Saya nggak pernah perintah mereka lagi. Ya, saya akan memberi dia kesempatan berbicara, tapi tunggu saya selesai, teman-teman. Paham nggak? Ya kalau gini terus putar-putar begini aja 10 jam juga begini aja. Saya ulang ya teman-teman ya. Saya ulang sekali lagi. Jikalau kalian sudah percaya dengan fiti yang dikeluarkan oleh Islam, silahkan kalian percaya, nggak usah kejar saya lagi, nggak usah tuntut saya lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ini independen, ya, tidak pernah bergantung atau berkoalisi dengan siapapun. Jadi saya tidak pernah ganggu kamu. Kenapa kamu harus ganggu saya? Itu yang kedua. Ya, kalau kamu bilang saya jual nama si A, si B, si C, nggak usah pakai ngomong.
kasih bukti, ini bukti, baru kita bereskan. Yang ketiga, siapa yang angkat kamu jadi jaksa, jadi hakim, jadi polisi di TikTok ini? Sehingga kamu dengan mudah, dengan gampang menghina orang, mendesak orang, mengukur orang, ya. Siapa yang angkat kamu? Dan yang keempat, kenapa saya harus konfirmasi kepada kamu? Sekali lagi, bos saya bukan, suami saya bukan, pimpinan saya bukan, gembala saya juga bukan. Iya, Anda bicara saya, Anda punya suami. Makanya saya nggak yakin itu Kak Lina berselingkuh. Saya nggak yakin Kak Lina selingkuh. Saya ulangi, Anda bilang ke saya, Anda punya suami. Bentar, inilah adatmu Twin, inilah adatmu. Anda punya Inilah suami adatmu, kan? kenapa kamu? Inilah adatmu, makanya kamu di-mute. Jangan di-mute dulu dong. Ya kalau kamu nggak mau di-mute, Saya sampai pernah tunggu ketemu. kata saya silahkan. Sampai tunggu saya ketemu Anda dan Anda bilang ambil bagianmu. Ya, teman-teman, VT saya itu udah menjawab sebenarnya. Keluarga saya share di situ. Ya, jadi tidak usah dialihkan dulu, saya tuntaskan. Setelah saya kotakkan, silahkan kamu bicara. Ya, jadi teman-teman, yang keempat saya mau kasih tahu ya. Kalau VT itu keluar dari kadrun, kalian tuh harusnya tahu misi dan visinya apa. Kalau tidak untuk memprovokasi, menghancurkan, dan menghambat penginjilan itu sendiri. Dan yang kelima, kalau memang tidak ada bukti yang bisa disetil secara A1 keluar dari ruang pengadilan, jangan ikut-ikutan memperpanjang pekerjaan iblis, memprovokasi orang, dan seterusnya. Udah silakan 5 butir, semoga didengarkan dan direkam kalian. Iya, kamu bilang kamu punya suami kan? Betul Iya nggak? dong. Ketemu. Hah? Iya dong. Oke, berarti. Nonton aja VT saya. Iya, berarti VT saya kamu. sebentar, saya luruskan sebentar. Astaga. Di VT saya bulan Agustus, bukan masalah astaga, karena kamu nggak pernah nonton VT saya, tapi kamu menonton VT orang terus menganggap VT orang itu 100% benar. Itu namanya nggak fair. Kamu nonton VT saya di bulan Agustus, itu peringatan ulang tahun pernikahan ke-30. Ada foto-foto pernikahan dan suami di sana. Masalahmu apa? Iya, maksudnya suamimu yang laporin polisi bahwa dia telah Ngapain? Kami punya keluarga tidak bisa diatur oleh kamu. Kamu bukan siapa-siapa. Ya, gini aja deh. Supaya kamu Nah ini Gurunda, Bang Andi dan semuanya. Jadi poinnya udah dapat nih. Jadi ternyata suaminya ini melaporkan Lina Wijaya atas dasar perselingkuhan. Jadi lagi rame di sana, lagi buka-bukaan ini Bang Andi. Jadi suaminya Lina Wijaya melaporkan Lina Wijaya atas dasar perselingkuhan. Gitu laporan sementara Bang Andi. Suara saya kedengaran nggak? Ada ya? Nah, yang lain aja pada di-mute kayaknya. Jadi gitu teman-teman, suaminya melaporkan Lina Wijaya, bahkan katanya diusir dari rumahnya sama suaminya. Mampus. Silakan Bang Andi mau menanggapi tentang video tersebut. Ini berita bagus ini. Soalan bagus ini, keren. Ini menurut mereka ya, bukan kita memfitnah ya, ini menurut mereka ini. Jadi si Edwin ini ada datanya, ada buktinya kalau suaminya ini melaporkan Lina Wijaya, gitu loh. Kan saja lakian. Ya itu Pak Marcelo, Pak Georgi, kelakuan mereka seperti itu ternyata. Ini Bang Andi kemana ini? Kalau yang miring-miring kan pasti kan kena-kena juga. Biarin aja. Ya, Putra Sidrap. Ya, selamat malam. Putra Sidrap. Putra Sidrap. Halo. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya muslim bang, turunkan aja bang. Oh,
Oke, siapa takut? Dah. Ayo yang Kristen naik, yang Kristen. Bikin kopi dulu. Gini Gerunda, jadi suaminya tahu Lina Wijaya itu selingkuh, akhirnya dilaporkan tuh sekarang sama suaminya. Nah dibongkar tuh data-datanya dan bukti-buktinya sama si siapa? Edwin Metatron. Mampus tuh Lina. Laporan kan harus ada deliknya. Kalau buktinya jelas bisa jalan. Kalau nggak ada deliknya percuma. Itu deliknya perselingkuhan, bukti-buktinya udah banyak pula. Ada fotonya gitu, ada di geruduknya, kan ada saksi kalau geruduk. Nah entahlah suaminya dapat dari mana bukti-bukti perselingkuhannya. Iya. Yang pasti dilaporkan. Bagus lah. Kita hanya jadi penonton bang, kalau mereka berantem kita yang bahagia gitu. Jadi bahagia, jadi pelajaran juga. Kasus dengan berondong itu ya, Kang? Iya itu. Itu Bang Marcelo, sebelumnya ada kasus itu. Dia murtatin orang, tiba-tiba dipakai. Kacau itu. Ya itulah, benar kan kau bilang kan? Iya. Biarkan dianya begitu, kita diam aja, akan berbalik kepada mereka sendiri kok. Kemakan dengan doktrinnya hukum tabur tuai, Bang Marcelo, bener ya? Oh. Diam aja, orang mau gosip apa kek, kita digosipin apa, gue mah berpuluh tahun gue ngalamin kayak gitu, gue diamin aja. Oh ya nikmatin gue kan, gitu aja cara pikirnya dulu. Gak usah repot dulu. Kecuali nyenggol anak, nyenggol bini, nah baru. Kalau masih nyenggol diri kita, mah biarin aja. Tapi kok gara-gara kemarin ya, gue kok banyak yang di-share ke Edis TV ya? Hah? Apa ya coba maksudnya? Mengarahkan Bang Marcelo supaya diskusi dengan Edis kali. Berani bayar berapa dia? Mereka tuh nggak tahu Edis itu badutnya di Zoom dulu tuh. Kalau sama Gurunda Juma itu udah dibal-balin, udah nggak ada ilmunya sebenarnya, cuma modal ngeyel doang si Edis ini. Kosong nggak ada ilmunya. Sama Pak Desugi itu berapa kali dipermalukan. Emang nggak punya malu dia itu. Kalau saya sih kalau di media seperti ini di online, saya lihat tuh perlu gak ya kayak gitu. Auranya bagus gak ya, gitulah. Aura gelap dimasukin ini buat apa? Enggak kompeten banget. Makanya kita semua menghimbau kepada netizen udah nggak usah masuk sana lah gitu. Gitu Bang Marcelo. Iya. Ngapain? Padahal mudah sekali loh. Sebetulnya ya, sangat mudah. Oten itu lepasin PL, bisa apa dia? Jadi siapa kan? Lepasin PL. Jalannya sendiri dengan PB-nya. Ya kan? Selama dia masih pakai PL ya masih ada kalian kan? Kan gitu aja kan? Betul. Itu. Itulah repot mereka. Oh kalau gue buka di sini mah berantakan Oten. Beneran. Gue tahu kok maksudnya apaan di dalam. Bang Marcelo sejak kapan terjun ke dunia debat, Bang Marcelo kalau boleh tahu maaf? Enggak, saya sih mengagumi aja. Dulu saya suka debat, lain atau kan dulu zaman saya kan nggak ada seperti ini kan. Iya. Kayak gitu, samperin kalau sama saya mah disamperin. Maksudnya didatangin ke rumahnya? Iya. Wow, berantem itu.
Gitu. Kita suka nongkrong juga sama Pak Haji Deddy Mizwar, Pak Georgie. Di mana? Di sana, yang di Pondok Lapas itu. Iya, kadang di kantornya, kadang di luar. Di mana aja kita mah. Sering pernah ke kantor API juga pernah. Udah lama banget nggak ketemu beliau semenjak dia jadi Wagub ya. Apalagi tuh. Beliau suka nonton, suka nongkrong di sini. Tak cuma di bawah, nggak pernah naik. Senior banget itu, mau guru itu. Iya. Bagi kita di entertainment itu nggak ada dia ya nggak ada film lah. Betul. Nggak ada Deddy Mizwar, nggak ada Sopan Sopian, nggak ada El Manik, nggak ada perfilman. Mana ada? Cuma kalau anak-anak sekarang mana ngerti. Ya, ini ada Kepur Muslim apa Kristen Kepur. Ya, siap, Pak Arif. Hari Sabtu atau Minggu kita dengan Bang Zuma sama Bang Handi nyambangin Bang Marcelo yuk. Siap. Di Bogor Bang ya? Bogor kan. Nanti sama Bang Zuma kita ya silaturahim lah ke Bang Marcelo. Boleh aja, silakan aja. Siap. Itu Kang, agendain Kang. Siap. 86. 86 Solo Bandung via Puncak. Zaman dulu gitu tuh ngomongin. Kalau ke Puncak saya apa namanya? Semangat. Ya, Bang Kepur. Selamat malam Bang Kepur. Bogornya di daerah mana? Ada suara. Daerah Pajajaran. Ya, Bang Legar. Selamat malam. Bang Legar. Siap. Selamat malam Bang Anda. Bang Nanda. Muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang ya. Tap-tap layar ya Bang. Siap. Oke. Bye. Yang Kristen yang naik ini 2 slot buat Kristen ya teman-teman. Biar ada diskusi. Buat Kristen, kalau yang Muslim naik semua curhatlah udah. Ini emang bener-bener kelompok kalian ya. Gue jadi tiap malam sebelum tidur gue harus buka dulu, lihat, dengerin dulu baru tidur loh. Iya, itu Pak Haji Deddy Mizwar juga. Ini gara-gara Bang Juma sama Kian Santang buka Komal. Saya nggak pernah tidur malam, pagi terus tidurnya katanya. Maaf Pak Haji. Tadinya cuma 10 menit gue cuma dengerin depannya doang. Ternyata berlanjut gitu. Bang Marcelo udah umroh belum? Belum. Mau umroh bareng nggak sama Bang Juma, sama Pak Arif nih, sama Bang Handi? Kapan? Tanggal 21 Januari. Insya Allah coba ya. Nanti. Mantap. Nanti WA ya. Nanti minta WA-nya ya. Iya. Insya Allah ada jalannya. Mau sih, mau banget. Enggak, nanti hari Minggu atau Sabtu kita ke rumahnya, ke rumah Bang Marcelo. Iya, kan kalau nggak ada WA-nya saya nggak bisa minta Sherlock. Ada Bang Handi ada. Ada Bang Handi. Siap. Bang Handi. Ada. Bang Handi. Ya. Agendain Sabtu Minggu sama Bang Zuma kita ke Bang Marcelo yuk. Insya Allah boleh. Di Pajajaran, di tengah kota itu mah. Deket kok dari jalan. Dulu saya mantan RT di situ. Pajajaran. Jangan-jangan RT-nya Masjid Raya loh. Pokoknya kalau ke daerah Puncak saya semangat. Zaman dulu. Puncak, macet Puncak. Pajajaran aja nggak tahu. Bukan di Puncak Kang. Kejauhan di Puncak mah. Puncak malah macet. Bang Man 990. Selamat malam. Halo Bang Man. Bang Menggo. Meng.
naik jadi berhala tujuannya satu, mau ngerepot. Iya. Tapi alhamdulillah dengan adanya API banyak para sesohor mendukung pergerakan API, Masya Allah. Tepuk tangan. Ini bagus kok. Bagus banget. Kemarin yang saya ke Majalengka, sahadatin langsung di sana, nonton nggak Bang? Oh iya iya. Iya itu yang satu keluarga kan? Iya, yang cewek itu. Yang kamu live juga itu kan? Iya itu. Iya iya. Benar. Kalau API gitu Bang, kalau ada yang sahadat di mana gitu, kita datangin langsung. Sahadatin di situ, Masya Allah. Betul. Bagus banget. Banyak sih hal-hal yang seperti itu. Ya inilah gunanya kalian. Dengan gaya kalian seperti ini, kan masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri ya. Dulu zamannya Agim, lalu ke Uje, lalu banyak lagi ke siapa sih yang udah meninggal juga sih. Bagus. Dulu kan ada apa? Dai Center kan. Akhirnya bubar juga tuh Dai Center. Oten udah punah ini kayaknya guys. Di-share ke Oten guys. Jeki Sembiring naikin. Saya bukan moderator Kang. Mana berani Jeki Sembiring naik ke sini. Hujan angin. Ayo Jeki Sembiring kalau berani naik berdua sama Bang Juma. Sok berdua sama Bang Juma kalau berani naik sini. Kalau berani. Kalau lu menang gua kasih paus 18. Yang disayangkan itu Oten itu sebenarnya tidak bodoh, cuma karena doktrinnya lebih kuat daripada imannya, itu aja. Doktrin. Ya mereka itu otoritas tertinggi di mereka itu bukan kitab tapi doktrin. Doktrin. Kitab cuman pelengkap aja. Iya. Soalnya mereka tahu itu kitab bukan dari Tuhan. Lagi pula mereka itu sekarang gini patokannya beda sama di Islam. Di Islam itu harus berakal, barulah kamu beriman. Kalau di sana iman dulu, akal nanti lu usaha aja lo, ngejelimet aja, gitu. Kalau kita kan diberi akal, cara berpikir, oh ini benar, oh ini begini, oh ini begini. Akhirnya kita bisa mengimaninya dengan jelas. Nah, ya gue kan mantan di sana ya, tahu lah caranya seperti apa. Itu kalau boleh tahu, Pak Georgie, dulu kalau ngasih perpuluhan ke gereja sebulan berapa itu? Waduh, ya 10% dari penghasilan, lebih gede mereka daripada PPN, gila lu. Kira-kira berapa tuh? Kira-kira ini mah dikira-kira ya? Tergantung bulanan orang itu, gitu loh. Enggak, ini buat Pak Georgie, kan dulu artis ya. Berapa tuh sebulannya rata-rata aja? Kalau gue dulu sempet, masih zaman gue masih murah lah ya. Tapi setelah saya tahu saya nggak pernah mau kasih lagi. Ngapain gue kasih, mending gue kasihin pengemis. Iya betul. Paling gede berapa tuh bayar? Ya ada 10 juta, ada 5 juta, ada paling kecil 3 juta. Ya, gede banget beda-beda ya. Sih. Beda-beda. Itu per bulan Bang ya? Per bulan ya, rutin ya? Ya kadang-kadang per minggu. Kalau yang kuat begitu, yang itu sebulan bisa gitu per puluhan. Sebenarnya juga. Nora ini mualaf Bang, mantan Kristen juga ini. Saya sempat nonton juga kok Ibu Nora nih. Tadi dia pelanggaran, masa Bang Marcelo dibilang Oten? Ya apa ya kan gue mantan.
Kalau gue mah senyum aja, biarin aja. Nama saya ada tambahan, namanya bisa Ahmad, bisa Muhammad, Muhajir, masih lo Georgie. Emang Nora tadinya dari mana? Katolik atau Protestan? Karismatik dia dulu. Gak ngerti gue karismatik. Apa yang karismatik itu yang pakai band-band gitu ya? Iya, yang jingkrak-jingkrak. Iya. Itu ngambil dari Amerika itu. Dari luar itu. Aduh, Oten jangan punah dulu dong. Kalau kalian punah kita gak ada hiburan, guys. Akhirnya sama dijadikan hiburan ya. Iya. Iya gak sih? Iya. Padahal ya kalau mereka cerdas, lepasin aja PL. Betul gak? Betul. Lepasin PL udah aman. Tapi emang gak ada hubungannya loh. Sama PL itu gak ada hubungannya. Iya justru itu. Kalau dia gak ada PL, aman. Lalu dia copot. Nama Allah dia copot, nama ayat dia copot. Terus pokoknya bahasa-bahasa itu harus pakai bahasa mereka lah. Kalau mau juga kan gitu dong. Jangan pakai bahasa yang di Quran lah. Justru yang memperjuangkan menghilangkan bahasa itu mereka sendiri, Bang. Sedang berjuang, ada di antara mereka sedang berjuang itu. Siapa namanya, Kang? Yang mana tuh? Yang lagi memperjuangin ngilangin kata-kata Islam. Bambang Sulistyo. Iya, banyak itu. Itu temannya Bang Andi itu. Iya. Tadi siang tuh apa ya? Gue tadi dengar Mikana, kalau nggak salah Mikana ya. Mikana sudah tidak menyebut Allah lagi, dia menyebut Elohim. Dan dia udah lama, Bang. Hah? Udah lama itu dia. Ya minimal ya kalau mau seperti itulah gitu loh. Iya, yang di garda terdepan mereka yang memperjuangkan menghilangkan itu Bang Aldo, baru ingat saya. Aldo kan. Oh, kalau sekarang Aldo, kalau dulu-dulu itu Bambang Sulistyo itu. Romo Aldo mah baru-baru sekarang-sekarang aja itu mah. Ya, Koro. Selamat malam, Koro. Koro. Bukan Koro, Coro. Oh ya, Kom Sulistyo, kok Bambang. Salah. Gak usah marah lu, Jombita. Untung depannya nggak sigit loh. Oh itu bahaya itu kalau itu. Oten udah langka termasuk makhluk dilindungi agar tidak punah. Bener kata Bang Marcelo, gara-gara Kian Santang buka Komal kita dipaksa suruh sampai pagi. Aduh kacau deh. Iya. Biar olahraga terus, olahraga congor. Bukan olahraga congor, gue tadinya udah normal hidup gue tidur. Sekarang insom lagi. Ya gara-gara dengerin kalian. Emang kurang ajar kalian tuh. Gue 8 tahun insom, susah tidur. Begitu udah bagus 1 tahun 2 tahun ini, kumat lagi sekarang. Tidur paling cuma 2 jam 3 jam, di jalan tidur sejam, ya kayak gitu aja. Tapi bagus loh, bisa jadi pembelajaran lagi. Buat yang muslim ya khususnya, pembelajaran gitu loh. Biar tambah tebal kemuslimannya. Tapi selama saya ngikutin debat ini nggak ada satupun muslim yang murtad gara-gara debat. Tapi kalau di mereka banyak pendeta-pendeta yang mualaf gara-gara debat. Contoh Padan Cemumek tuh.
debat 2 kali dengan Gurunda Juma, dengan Bang Juma, syahadat dia, mualaf. Ya bagus. Memang siogianya seperti itu bukan? Padahal dia ininya banyak jemaatnya. Justru yang bahaya itu ya, maaf kata nih, pendeta, pastor, mereka itu sesungguhnya tahu loh, tapi dia tidak ngomong kepada jemaatnya. Ya kalau dia ngomong ya bubarlah jemaatnya. Bukan masalah bubar, nggak ada perpuluhan bro. Iya, ya kalau jemaatnya bubar ya perpuluhan habis. Mau nanya, itu Beli Prima itu mualaf ya, Bang Jordi? Mualaf ya, Masya Allah. Kalau ada link suruh naik ke sini tambah keren nih. HP gue yang lama rusak sih di sana semua di dalam. Karena dulu kan kalau nyimpen itu kan di HP ya. Nah sekarang kan bisa di email kan. Iya saya ngefans banget sama Beli Prima itu, soalnya kayak kata tetangga kayak pinang dibelah 2, kayaknya kembar katanya. Saya punya ide, Bang Marcelo. Saya punya ide nih. Apa kata? Yayasan API kan terstruktur tuh. Kita buat divisi artis dan mantan artis. Wih, mantap itu. Yang khusus yang mualaf ya. Iya, ada gitarolis. Banyak kan? Nanti minta ke Pak Deddy Mizwar, ke Pak Haji, bikin film itu khusus buat para mualaf artis, dokumenter. Boleh itu ajuin aja ke Pak Haji. Harus diajuin itu. Iya, tuh Kang, gagasan bagus tuh. Tuh lagi nonton di bawah Pak Haji, nanti kita bikin film yang mualaf yuk, mantan artis Pak Haji, komen dong, ayo gitu, biar saya senang bahagia. Itu ada di bawah, itu Pak Haji ada di bawah. Ayo komen Pak Haji, ayo. Kalau nggak komen, ya lah Pak Haji, tetangga aja. Gue udah lama nih kagak di calling asik. susah dia kalau komen itu, ngetiknya susah dia mah, nggak kelihatan kan katanya. Dasar lu ngerjain katanya gitu. Iyalah, senior gila. Tuh komen tuh di bawah tuh, bikin tuh denger tuh. Bikin podcast aja untuk artis mualaf. Nah kan komen kata Akang juga, lama juga nggak apa-apa. Saya Akang tahu kok, nggak ngeliat. Ya siap Pak Haji. Nanti hari Sabtu ke kantor. Yang jadi hostnya Pak Haji Mizwar. Itu dulu. Iya pokoknya produser semuanya, produser yang ngebiayain semuanya Pak Haji. Pokoknya udah. Naik Pak Haji sini Pak Haji. Pak Haji nggak pernah naik. Bang Andi telepon. Saya dipakai ini sih live. HP-nya nggak bisa telepon Pak Haji. Naik Pak Haji. Nanti yang barusan saya ngomong Pak Haji, saya udah nulis skripnya gitu ya. Terus kemudian judulnya itu Anakku Adalah Tuhanku. Gitu. Saya jamak. Gak ikut gua. Takut. Aduh. Udah saya jamak tuh Pak Haji. Awas kalau nggak naik. Janganlah Pak Haji dinaikkan, ada aja lu Kang. Enggak kan judulnya main film ini mah. Andy, lu jangan mancing-mancing. Iya. Gue kadang-kadang suka kelepasan. Bagusnya itu biar nggak terlalu jauh. Kita ngobrolnya di tempatnya Bang Haji aja. Iya. Jadi Pak Jordi ke sana, ke kantor Pak Haji. Berarti Bang Marcelo yang merapat. Iya. Ya boleh. Ntar saya nelpon ini deh. Ada Thomas lah yang jemput. Saya nggak mau dinaikin, takut. Iya Bang Marcelo ya. Kali-kali Thomas Jorgi lah yang jemput gitu kan. Ntar Pak Andi, Akang itu Pak Haji, cewek Akang itu cantik loh. Masa ngebuntingin Pak Haji, gimana sih Pak Haji? Kan, Pak Haji
Gak usah takut bunting, di sini mandul semua kok, tenang aja. Sambil di follow itu Pak Haji Dedi, teman-teman yang di bawah. Ini Pak Jozir juga di follow ya, Pak Marcelo juga ya, silakan di follow. Lanjutin aja sinetronnya Pak Haji tuh, mencari Tuhan. Para pencari Tuhan. Mantap itu. Itu kan Gurunda mau main itu nanti. Itu mah jalan terus. Tahun sekarang Gurunda main itu. Cuma tiap puasa juga ada. Pak Haji ngerjain aja nih orang-orang. Gak bener nih Bang Haji, ngerjain aja orang-orang. Lihat nanti ke studio saya buat bikin podcast. Siap. Pak Haji, impronya bagian ini Jadi bisa callingan doang tapi kagak ada kelanjutannya waktu mencari Tuhan. Dikecilin suaranya yang satu. Pak Marcelo masih mau Iya. main nggak? Gimana Pak Haji? Masih mau main film nggak? Ya kalau Pak Haji yang buat mau saya. Mau katanya kalau Pak Haji yang buat. Datang ke kantor saya. Iya deket. Masih di situ kan? Yang di Pondok Kelapa kan? Betul. Iya siap. Kelapa. Iya siap. Dilampiri. Oke lagi. Bener nih, saya lagi perlu nih yang tiba-tiba kayak antum. Tapi rambut saya lagi gondrong loh. Ya potong. Atau yang kontrol juga ada. Bisa juga ada 2 ormas. Ya udah nanti mampir dulu deh ke Pak Haji deh. Datang aja dulu Bang. Saya lagi cari pemain yang usia. Siap. Ya udah. Malam Sabtu, malam Ahad ya. Siap saya mampir ntar. Enggak ada malam Ahad enggak ada jadwal syuting ya Bang Haji? Enggak ada ya. Insyaallah tanggal berapa dia? Berarti kontak. Terjapri aja Bang Handi. Siap. Japri aja. Iya, siap. Saya diajak main film cuma bagian ketabrak. Terima kasih ya Bang Haji ya. Dapat lagi di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan bilang-bilang gondrong, Pak Marcelo. Kalau di sini nanti banyaknya kesinggung, gimana sih? Jangan bilang gondrong. Kenapa emang? Ada yang kesinggung nanti umat sebelah. Oh gonjes maksud lo? Yang mereka sembahkan gondrong. Ya nggak apa-apa, bayangin muka gua aja kan bisa dia. Waduh. Malam Ahad ya Bang Marcelo. Kenapa? Malam Ahad. Ya. Pondok Kelapa. Siap. Pernah saya tuh pernah di calling, cuman nggak ada ininya karena saya masih ada sinetron lain waktu itu. Saya ditawarin main sinetron sama Pak Haji, cuma bagian ketabrak kereta coba. Ya seberapa detik saya berarti main filmnya? Aduh. Ya nggak apa-apa, yang penting kan masih frame. Kan langsung mati. Bro, yang penting ada peran dulu gitu. Saya nggak perlu transferannya. Aku juga diajak kemarin casting jadi. Gilir peran saya megang setrum. Ya nggak apa-apa daripada jadi rak sepatu. Ayo lu. Jangan gondrong Bang, nanti Oten kira Tuhannya turun lagi ke bumi. Nggak apa-apa. Pak Haji kalau sama saya dendam loh. Saya bagian ketabrak kereta coba. Gurunda bagian ustadznya, saya ketabrak keretanya. Waduh, gak mau saya. Bagus Haji, bagus. Apa ini? Ini lagi musik. Si King emang sengaja itu dari dulu kayak gitu dia kalau naik. Perannya antagonis mulu. Iya,
Justru kalau main antagonis itu kerasa kerjanya. Kalau biasa-biasa aja kayak main. Susah lagi ketawa, tiba-tiba disuruh marah, tiba-tiba disuruh geram. Kadang-kadang switch-nya pindahan karakter susah. Ya tergantung biji. Susah loh itu, menjiwai ya. Nah bedanya yang dulu sampai sekarang, kalau sekarang tuh tinggal baca hafalan aja, tapi penjiwaannya nggak ada. Itu aja sih bedanya. Sekarang kan bisa improv ya? Iya, improv boleh, tapi tidak boleh keluar dari garis merahnya. Bentar Pak Handi izin. Ini Bunda Nora nggak bisa di-mute, dia ngorok. Bagusnya gimana nih? Diturunin aja. Nanti kasih tahu ya teman-teman ke Bunda Nora ngorok nggak bisa di-mute, kita turunin. Iya, sepertinya lelah dia. Apa istirahat lah. Kayak filmnya si Dul itu kebanyakan improv loh itu. Oh iya. Kadangkala, nah itulah kalau kita main dengan yang sudah pro itu enak Pak, enak banget. Kita bisa saling bantu. Yang repot sama yang baru, dia masih tetap di tempatnya gitu loh. Sulit untuk kembali kepada skenario itu sangat sulit. Kita yang udah baru telat, songong lagi. Ya, selamat datang di generasi sekarang kan. Ya kayak gitulah. Entertainment, kalau nggak ada attitude, nggak ada profesional, umurnya sebentar. Tapi memang kita ini Bang harus banyak yang religi lah, yang sifatnya itu masuk mindsetnya ke apa? Ada dakwanya di sana begitu, yang dikenal orang. Gitu. Benar banget. Kenapa tadi saya bicara kalau Bang Haji Deddy Miswar buat, saya mau. Karena saya ditawarin banyak banget untuk film horor. Saya nggak pernah mau, walaupun bayarannya bagus, angkanya bagus banget. Bang Marcelo jadi apa di film horor? Bukan, justru saya nggak mau. Nggak, kalau ditawarin main horor jadi apa gitu? Ya jadi bapaknya siapalah, apa mau jadi yang kena apanya lah, macam-macam lah. Jadi dukun santet misalkan ya gitu. Apapun itu, angkanya bagus, wah enak deh pokoknya. Pulang lu bisa beli Mercy baru. Tapi kesannya sesudah itu hilang sekejap, nggak terpatri dalam memori orang kan gitu. Bukan, kalau bagi saya bukan itunya. Bagi saya, buat apa saya harus mendukung hal-hal yang tidak diajarkan di agama saya? Masya Allah. Saya nggak mau. Ngapain saya jadi peran pembantu atau peran bila dibilang peran utama sekalipun, tapi tetap aja peran utamanya kan Syaitan Nirojin di situ. Betul nggak? Ya, subhanallah. Ngapain? Nggak mau, saya nggak pernah mau. Mau ditawarin berapa? Enggak mau. Gila Sel, itu kan rezeki. Kalau lo mau, ambil aja, nggak apa-apa bagi gua. Ya berarti rezeki lu. Gua mah nggak mau. Itu aja, malu. Itu. Kita rasa bahagia itu kan bukan karena duit juga kan. Kita tahu lah. Ingin jalurnya itu adalah bahwa di situ ada dakwanya ya, gitu ya. Ya iyalah, kenapa sih enggak ini kasih lihat malaikatnya deh, minimal nih malaikatnya set, atau misalnya ada seseorang yang memang ngebantu apa gitu ya. Kenapa harus yang sisi itunya yang harus dikasih lihat gitu loh. Apakah mindset warga masyarakat Indonesia cuma sebatas itu? IQ-nya? Come on lah. Apakah pengen
melengsarkan keagamaan, keimanan seseorang supaya percaya adanya gaib seperti itu loh. Dan nggak begitulah caranya. Tapi memang saya lihat Bang, film-film mistik kayak begitu banyak digemari orang dan bahkan tidak edukasi sih kalau menurut saya. Itu yang disayangkan. Menurut saya ya, saya sih nggak mau peduli juga, akhirnya juga ya percuma juga ya, karena kan itu haknya penonton juga. Padahal di balik itu semua saya tahu kok maksudnya kemana. Itu aja. Saya tahu kok maksudnya kenapa film horor sekarang lagi booming. Memang untuk apa? Memancing imajiner seseorang itu terbawa arus loh ke situ. Dan orang-orang yang tidak punya filter menonton gitu, dia bisa praktekkan loh dengan cara itu Bang. Ya itu kan nih ya, simpelnya nih bagi saya. Sama aja supaya secara tidak langsung kita mempercayai hal seperti itu, bukan? Betul. Akhirnya melupakan yang semestinya. Inilah tugas-tugas seperti kalian, apologet, ustadz, ya kan, yang harus tetap mengingatkan mereka ke jalur-jalur yang jelas gitu loh, bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dibanding mereka. Kok malah kita dibuat kayak takut lah, kita harus sujud lah, kita harus apalah, aduh. Sekalipun film aja saya nggak ada aja gue samperin, gimana pun film sih. Bang, mau tanya Bang, peran lembaga sensor masih ada kan? Berfungsi nggak itu? Kalau gue jawab ke band nih. Lu jangan mancing mulut gue dong. Ntar ke band dong. Gue yang jawab. Lembaga itu ada, tapi dia sepertinya tidak bisa ngimbangi yang komersil. Jadi tergantung. Oh, pragmatis. Ya kurang lebih seperti itu. Saya wakili Bang Marcelo deh. Nanti yang jawab pedas mulutnya dia kalau ngomong. Lu jangan nanya gue dong, kan gue yang tahu. Gimana? Pedas dia. Aku yang jawab pelet-pelet aja lah. Oh Marcel masih ingat film Maura. Nah itu terakhir gue Maura di RCTI. Habis itu apa? COVID. Ini maka itu lu kadang-kadang bicara agak lambat. Sekarang tuh gue mikir gitu loh, ini yang bisa dikeluarin apa enggak gitu loh. Gue suka lolos aja mulut. Film itu kan atau sinetron itu kan ada yang ingin disampaikan cerita pokoknya, dan terus pemainnya itu ditiru oleh penontonnya gitu. Gaya-gayanya, tatonya, segala macam itu loh, itu yang merusak generasi itu. Gini, dulu di zaman kita ya Bang ya, Karno lagi ada tahi lalatnya. Rata-rata anak muda di zaman dulu itu tato tahi lalat kan gitu ya. Iya. Nah itu kayak gitu-gitulah. Boleh mengidolkan sesuatu, boleh aja, cuma jangan berlebihan lah. Jangan melebihi apa yang diajarkan di agama. Jangan mengkultuskan. Iya, itu sih boleh aja. Silakan. Ya nggak bisa harus terkultus karena orang menonton kan terbawa arus dengan alur cerita. Jalur-jalur yang seperti itu yang memang harus diingatkan selalu gitu loh. Saya juga misalnya, oh gue favorit nih sama lu. Ya gue favorit, ambil yang mananya dulu nih. Yang positifnya apa yang toksiknya. Nah itulah perlunya angkatan-angkatan seperti kalian yang mengingatkan mereka, ambil positifnya, jangan toksiknya gitu. Gue berapa kali gue di band di TV lagi, maka itu gue jarang tampil kan. Gue mah cuek, karena saya tuh tidak 100% dari entertainment. Saya ada usaha lain, jadi saya nggak tergantung di situ. Ketua Parpi sekarang siapa Bang? Gimana sorry? Parpi siapa sekarang? Nggak tahu saya.
Udah saya tinggalin kayak gitu, udah enggak deh. Akhirnya kita cuma jadi boneka, jadi wayang, males. Banyak titipan, Bos. Ya jelas. Udah. Kalau ini yang kedua juga produksi TV sekarang itu kan juga apa ya, cenderung main fisik, lawakan yang tidak edukatif gitu. Gini deh. Kalau bahasa saya gini ya. Ini kan kamu apa? API ya? API ya? API. Saya ingetin sekarang nih ya. Jikalau api sudah besar, ingat tetap pada jalannya. Karena apa? Makin besar titipan makin banyak. Insya Allah. Itu aja. Tetap harus berpegang teguh sama yang memang kalian sudah buat itu aturan. Halo Kosegelap, halo. Pokoknya kalau nanti Akang kaya ya, Akang jadiin si Mandru ini binatang film ya. Halo Kosegelap, halo. Ada lagi. Pola. Pokoknya doain aja teman-teman kalau Akang kaya raya nanti Akang jadiin si Mandru binatang film. Kenapa Kosegelap kecapruk? Lo mau diskusi nggak? Saya tanggapin kuasa gelap apa, ngomong apa kau itu. Kuasa gelap baik, saya jawab kuasa gelap itu adalah iblis yang keluar dari kubur. Ya Banyu Mbak ya? Yang keluar dari komplotan Aljin, bos Aljin. Itu ngapa? Tunggu dulu, sabar dulu, pelan-pelan kita. Kita harus diskusi yang apa yang baik, karena ini udah menjelang subuh ini. Ini udah harusnya kita tidur. Jadi kalau hanya mau bertengkar di jam segini, kuntilanak pun kalah dari kita. Kuntilanak jam segini nggak bertengkar mereka, ngintip manusia yang sedang melakukan pencabulan kuntilanak itu. Datang kita manusia mau ribut. Anjing anjing. Jangan di-mute, biarkan aja dia ngamuk. Jadi gini, di dalam Lukas 22 nomor 52 53. Jangan di-mute anjing. Di situ ketika Yesus didatangi orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, Yesus mengatakan apa? Apakah kamu kira aku ini adalah perompak, penyamun, sampai kamu harus datang membawa tongkat, membawa pentungan, membawa pedang? Sabar dulu saudara. Sejarahnya, kau nyamot-nyamot ya. Itu sejarahnya Kristen keyesusan ya. Kalau abad ke-7 itu jangan nyamot-nyamot, tahu diri. Bukan begitu kalau polanya. kau aja plak mempan umatnya Kristus aja plak yang mempan atau santet atau apapun ya. Bukan begitu. Kau tes aja mainkan gas ya. Bukan begitu Bang, bukan begitu. Jadi orang Kristen itu menjadi Kristen bukan karena proses belajar. Mereka Kristen karena keturunan aja, bukan karena proses belajar. Dari anjing. Sedangkan kami ketika Bible datang di tangan kami pelajari. Jadi kami tahu kerangka yang ada di dalam itu kami paham gitu. Jadi ketika Yesus mengajar di bait suci, datanglah imam-imam kepala. Kabur dia kan ya? Datang imam kepala bersama dengan pengawal-pengawal kepada Yesus. Yesus bertanya, sangkamu aku ini penyamun sampai kalian datang membawa pedang dan pentungan, ingin menangkap aku, padahal setiap hari kalian bersama dengan aku di bait suci mengajar. Tetapi inilah saatmu, inilah waktumu dan kuasa kegelapan. Nah, jadi upaya orang-orang Yahudi menangkap Yesus dan tragedi-tragedi setelahnya itu adalah upaya kuasa kegelapan. Mana kuasa kegelapan itu? Nah, lihat dalam Yohanes 8-nya. Di data nomor 37. Ketika orang-orang ingin membunuh Yesus. Apa kata Yesus? Mengapa engkau ingin membunuh aku? Karena engkau tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Aku orang yang menyatakan pekerjaan berdasarkan firman Tuhan. Tetapi kenapa kau ingin bunuh? Karena itu tadi, iblislah yang menjadi bapakmu.
dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi upaya penangkapan terhadap Yesus, kemudian rencana pembunuhan terhadap Yesus, itulah kuasa kegelapan itu. Itulah kuasa kegelapan itu. Makanya Nabi Muhammad harus datang kemudian untuk mengusir kuasa kegelapan. Nah, makanya kalian marah sama kami para apologet Islam ini. Kalian kesal, kalian jengkel, kalian muak melihat kami. Karena ya kami menghalau pergerakan kuasa kegelapan gitu loh. Yesus datang mau disembah atau mau diakui sebagai utusan Tuhan. Sedangkan hanya ada dua di atas muka bumi ini yang ingin disembah, yang ingin diibadahi. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah iblis. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini pertanyaan sudah hampir sebulan, belum ada saudara Kristen yang mampu menjawab. Nubuat Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 ini, ketika ia menyatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat, datang memakai namaku berkata, akulah Kristus, akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, berhasilkah penyesat ini menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Itu dulu. Ini belum dijawab sudah sebulan. Berhasil kagak? Kalau berhasil, apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan si penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus itu? Apa nama kelompoknya? Karena kata Yesus, penyesat itu berkata, akulah dia, akulah Kristus. Berarti pengikut Kristus ini disebut apa sekarang ini? Kira-kira tuh, pengikut Kristus penyesat ini disebut apa sekarang ini? Islam? Nggak mungkin. Hindu juga bukan, Buddha juga bukan, ateis juga bukan. Satu-satunya kandidat adalah ya aliteng, apalagi. Tapi kalaupun itu kalian menolak, berarti kami bertanya, kalau begitu Yesus pembohong. Kenapa? Ternyata nubuatannya nggak terjadi. Karena ternyata aliteng ini bukan pengikut Kristus palsu, tapi pengikut Kristus asli. Lalu mana penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Ada nggak? Ada. Nah, mana pengikut yang banyak itu? Selain kalian apa? Mana kelompok yang lain? Nggak ada. Cuman kalian. Ketika dikatakan seperti itu marah. Padahal Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Pada hari terakhir nanti, pada hari penghimpunan di mana seluruh manusia akan dihimpun, hari terakhir di mana mereka akan masuk kepada pembalasan. Yang kafir neraka, yang beriman surga. Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan mengingkari sembahan-sembahan, penyembahan-penyembahan, ibadah-ibadah, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian mereka terhadap yang dia sembah selain aku, dan akan menjadi musuhnya. Nah, Yesus terbukti memusuhi kalian, bukan? Sudah sebulan saya bertanya, berhasilkah penyesat tersebut menyesatkan banyak orang dengan memakai gelar Kristus? Berhasil kagak? Kalau berhasil, Yesus top. Celakanya, kelompok yang menjadi orang yang disesatkan Kristus ini, ya konon Kristen itu singkatan dari pengikut Kristus. Sementara penyesatnya bergelar Kristus. Alamak.
Ini sederhana. Tapi kalau kalian kemudian menggunakan akal sehat, kalian pasti bertanya-tanya, kalau bukan saya, lalu siapa lagi korban penyesat itu? Islam nggak mungkin. Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan memakai nama Nabi Muhammad. Hindu, Buddha tidak menggunakan nama Kristus. Siddhartha Gautama yang mereka pakai, nama Krishna yang mereka pakai. Satu-satunya kandidatnya ya. Jadi pola mana yang kalian akan gunakan untuk mengajarkan Bible kepada umat Islam nih? Di mana umat Islam sudah sadar lebih dulu bahwa ternyata ajakan untuk menjadi pengikut Kristus itu bahaya betul. Lebih bahaya dari sekedar narkobeng. Lebih bahaya. Orang menggunakan narkobeng, besok hari mati, ya dosa narkobengnya aja yang menjadi kemudian upaya untuk pembersihan di neraka. Tapi orang mati karena menjadi pengikut yang palsu itu, Kristus palsu, kekal di neraka. Ayo, siapa yang mau? Bodoh. Ini berat sekali memang. Maka ya saya katakan 95% produk kristenisasi di Nusantara ini akan gagal bila hanya mengharapkan data-data dari Bible. Harus ada upaya lain. Misalnya seperti yang kalian akan lakukan di Solo, membuat karikatur Yerusalem, kemudian mengundang orang-orang masuk di sana sebagai pekerja-pekerja, di mana mereka adalah orang-orang Muslim. Habis itu kalian pretelin akidahnya pelan-pelan, tawarin naik gaji, yang penting dia ikut kebaktian. Udah kayak gitu aja, baru bisa berhasil. Lakukan sesuatu yang propaganda yang membuat umat Islam mencekam, tersudutkan, dan seterusnya. Habis itu kalian datang menawarkan kasih. Mungkin ada yang jatuh cinta tuh. Tapi kalau hanya karena berdiskusi, mengurai sebuah data dalam Bible dan Quran saya, mustahil ada orang waras yang bisa murtad. Itu mustahil. Karena ya data ada di kami. Kami mengantongi data-data. Artinya kartu as kalian kami pegang. Tuh. Kalian mau menjelaskan Bible, kami lebih paham. Kalian ingin menguraikan iman kalian, ya kalian hanya sekedar percaya doang. Bukan berlandaskan terhadap kerangka berpikir. Kami lebih paham Bible. Seorang pendeta hadir di hadapan kami ketika kami menguraikan, dia tidak percaya isi Bible-nya. Nggak ada tertulis kayak begitu di Bible kami, nggak ada. Dengan PD-nya. Begitu ditunjukkan langsung coklat mukanya. Itu nggak ada Roh Kudus pada dirimu semua. Itu ajanya terus. Mau sampai kapan membodohi diri? Semakin Anda membodohi diri, semakin benar Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Makin jaya Islam ini. Semakin kalian pretelin pernyataan-pernyataan kalian sendiri tentang Bible itu sendiri, nyata Al-Quran kebenarannya. Mereka hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Apes. Begitu saudara. Jadi gimana ceritanya ya? Mungkin kurikulum di STT yang kalian harus rubah. Kurikulum di STT yang harus kalian rubah. Apa itu? Ya mungkin bagaimana kalian bisa menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani. Cuman ada negatifnya lagi tuh. Ketika kalian tampil menggunakan bahasa Ibrani, maka akan semakin kuat bukti, fakta, realita bahwa kalian ternyata menggunakan kitabnya agama Yahudi. Makin nyata itu. Dan ketika kalian menggunakan bahasa Yunani, wow, lebih celaka lagi. Ternyata kalian ini adalah penganut agama paganisme yang kemudian dibungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Apa faktanya? Karena seluruh istilah-istilah Yunani yang digunakan oleh agama Yunani, agama paganisme, agama politeisme, Helenisme akan nampak. Contoh pada mulanya adalah logos, kemudian logos itu bersama-sama dengan theos, kelihatan kali. Muncul kata theos sudah kejebak,
sudah ketahuan. Wah, ternyata ini nih, kok tiba-tiba kekaisaran Romawi, Imperium Romawi kok berubah wajah. Yang tadinya agama paganisme, nyembah kepada Hercules, nyembah kepada Zeus, kok tiba-tiba aja. Oh ternyata cuman ganti merek doang, ganti nama doang, prosesi keagamaan tetap aja sama, gitu kan? Jadi mau kayak mana ceritanya? Makanya komal-komal Islam sekarang ini sepi, saudara-saudara. Kenapa? Mau naik ke sini mau ngapain? Mau ngapain coba komal-komal Islam? Selain menghujat, mau ngapain? Mau baku hantam data? Oh nggak mungkin kalian menang, nggak mungkin. Kartu as kalian ada sama kami, nggak mungkin kalian menang. Kami bisa original teks sikit-sikit meskipun ya kan ya, dibandingkan pendeta lu nggak ada sama sekali bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Adapun yang mengerti bahasa Ibrani Yunani nggak berani debat, nggak berani. Orang yang ngerti, pendeta yang menemukan kemudian lampu hijau bahwa apa yang disampaikan oleh apologet Islam itu benar, mana mau lagi berdebat. Estra Soru cuman 2 kali 3 kali ke saya. MYM seorang doktor lulusan Belanda katanya, debat denganku cuman 3 kali, habis itu bersumpah nggak mau lagi debat sama aku. Apa lagi? Politikus Ferdinand siapa itu? Cuma awalnya aja berapi-api. Wah, semua kita berdiskusi, kalau perlu kita bikin episode sampai 100. Oke bosku. Sekali maju langsung mundur dan tak pernah kembali lagi. Entah kemana dia pergi. Budi Asali nggak mau lagi mendengarkan namaku aja, katanya dia pusing. Mana yuk? Nggak ada kan? Cuman kerocok-kerocok ini aja ya. Yang ke gereja cuman pergi lihat paha orang, habis itu pulang mabok. Yang naik ke sini nggak ada lagi. Yang intelektual, yang ya maksud saya yang terdidik lah dari kalian. Siapa? Pendeta yang pernah bilang mau jumpa dengan saya. Siapa namanya tuh? Yang orang Manado Makassar itu. Yang ada tai lalat di hidungnya. Di belalainya, kata pendeta Sarah. Itu juga janjian mau di Makassar jumpa. Nggak ada pun, ketunggu-tunggu sampai giginya bom kering. Nggak ada dia hubungi saya. Siapa namanya itu? Pendeta siapa itu? Yang kita ketemu dengan saudaranya di Makassar. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Mana? Ada lagi kita bikin janjian, minta lagi 300 juta satu orang. Mending saya bangunkan Anda gereja daripada harus berdebat dengan mereka para penghujat ini terus minta 300 juta satu orang. Nenekmu kiper. Mending saya bikin pondok pesantren. Nah, kayak Joshua Teu tuh. Mana ada cerita, cuman cerita doang. Siapa lagi? Si Etok-Etok. Cuman sebut nama saya saja, tapi nggak berani menghadapi saya. Padahal PT saya sudah nantangin tuh. Ayo saudara-saudara pendeta se-Indonesia, kita diskusi. Kita perlihatkan kebenaran itu di mana, di Islam atau di agama kalian. Ya ternyata nggak ada yang muncul. Pak Bom pernah maju tuh. Kutanya, apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Apa yang dibahas sama dia? Tulah 10. Gak nyambung. Datang lagi si RK. Sok nantang di Filipina katanya. Ku bilang saya datang ke rumahmu, di ruang tamumu kita debat. Tinggal tunggu waktu. Saya tinggal tunggu waktu kapan ada waktu kau. Nggak berani. Diajaknya ke Superboy. Di Superboy dia dimenangkan. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengakui Yesus Kristus dari sejak lahir. Lah memang iya. Tapi yang jadi permasalahannya bukan itu. Yang jadi permasalahan pada saat itu adalah siapa yang jadi Kristus nanti setelah disalib. Dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Berarti ada 2 Kristus. Yang satu Kristus dari sejak lahir, yang satunya Kristus setelah dia disalib. Nah, yang mana yang kau percaya? Yang mana kau ikuti? Yang mana kau sembah sebenarnya? Dia yang menang. Tapi nggak apa-apa lah, biar dia senang. Biarkan dia kemudian mengambil medalinya. Jadi gitu saudara-saudara. Kamu belajar dulu. Belajar, hilangkan dogma, hilangkan doktrin. Insya Allah kami akan bantu untuk memahami. Karena Al-Quran diwahyukan itu untuk kalian, bukan hanya untuk kami. Al-Quran itu untuk kalian juga. Makanya 1 pekan ini saya membawa tema, termasuk tema yang tadi,
Dosa apa dari Kristen yang ditebus Yesus? Nah, ini aneh. Memang lucu kedengarannya tema ini. Emang lucu. Dosa apa yang Kristen lakukan yang Yesus tebus? Kan nggak ada nyambung-nyambungnya. Kalian hanya sibuk sendiri. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Terus hubungan Yesus dengan kalian di mana? Apa hubungannya dengan kalian Yesus itu? Apa coba? Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita siapa? Kita Kristen ya? Nggak sadar apa? Kita Kristen ditebus sama Yesus dari hukum Taurat. Taurat itu milik Yahudi, bukan milik kamu. Kenapa Yesus mati untuk kamu karena Taurat? Kan nggak nyambung kalinya. Artinya 2000 tahun kalian sibuk sendiri, Cak Ayu. Sibuk sendiri. Inilah yang Yesus pesankan kepada Yudaism, murid-muridnya. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka di situ ya siapapun yang mengajak orang untuk menjadi pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu, pada hari Minggu. Ini kalau dipaparkan kayak gini, wah penghujan, rekam, lapor. Padahal data di Bible menjelaskan memang begitu bunyinya. Kalian ada yang nggak belajar? Kaget kan? Seorang pendeta, bayangkan siapa namanya itu? Teman-teman, Leon Yehuda atau singa Yehuda? Wah, berkuar-kuar dia bla bla bla. Begitu saya diskusi sama dia nggak percaya gitu loh. Nggak percaya kalau Yesus mengatakan tanda kedatanganku satu. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang. Apa katanya? Mana ada kayak begitu semua. Kau jangan ngadi-ngadi, saya ini sekolah. Dari mana kau dapat data seperti itu? Giliran ku tunjukkan, biru langsung mukanya kawan-kawan. Biru mukanya langsung. Kasihan kan seorang pendeta besar. Data seperti itu nggak ditahu sama dia. Kan gila. Padahal di data Bible ini, Yesus memberikan 2 tanda. Tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk orang yang benar. Sebagaimana kelompok Yahudi ketika Yesus datang terbagi menjadi 2. Ada menjadi pengikutnya, ada yang menjadi pembangkangnya. Nah, siapa yang ingin membunuhnya? Apakah pengikutnya atau Yahudi yang membangkang? Yahudi yang membangkang terhadap Yesuslah yang berupaya membunuhnya. Apa kemudian hasilnya? Yesus dibunuh? Oh, enggak mungkin. Tuhan tidak mengizinkan orang suci bernama Yesus Kristus anak Maria ini ternoda. Jangankan dibunuh, kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Berarti tanda untuk angkatan jahat adalah anak manusia keluar dari kubur. Tanda untuk angkatan yang benar, anak manusia akan nampak keluar dari tengah langit. Itu. Tapi pendeta pastor pun tak tahu. Tanda untuk angkatan jahat, anak manusia mengaku Yesus akan nampak di tengah kuburan. Tanda untuk angkatan benar, anak manusia yaitu Yesus akan nampak di tengah langit. Nah, Kristen berada di mana posisinya? Kristen berada tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu yang dipeluk sama Kristen hari ini. Orang Yahudi malu itu enggak? Enggak dong. Makanya masih ada Yudaism hari ini. Kenapa? Jangankan keluar dari kubur disembah. Yesus keluar dari rahim Maria tanpa ayah aja disembah. Boro-boro diimani sebagai Mesias aja kagak. Jadi kayak mana polanya? Saya kalau jadi Kristen, saya akan bertanya. Sebagaimana saya sebagai seorang Muslim. Saya bertanya. Agama Islam ini apa? Sumbernya dari mana? Dari Arab. Apakah orang Arab di sana beragama Islam? Iya Islam. Artinya apa yang saya terima dari guru-guru saya, dari kiai saya. Bersanad. Punya mata rantai dari sumber peristiwa.
abad ke-7. Sahabat-sahabat keluarganya berislam, kemudian orang tabi'in sekelilingnya berislam, tabi'in berislam, para imam menyebar ke seluruh dunia berislam, mengajarkan Islam. Balik saya ke Arab, Islam sampai hari ini, Masya Allah. Kalau jadi Kristen, tengok dong ke belakang. Ini agama saya dari mana? Oh, dari Yesus. Yesus lahir di mana? Di tanah Yudea. Di Galilea katanya dia lahir. Nazaret. Oke? Terus bagaimana dengan orang di sana hari ini? Kristen gak mereka? Enggak. Ya sudah, pupus sudah harapan. Kalau berakal sehat. Kalau berakal sehat, pupus sudah harapan. Masa seorang Tuhan, ini perspektif mereka, seorang Tuhan yang turun ke bumi dalam wujud Tuhan, ya menurut Christian Jupri, tidak bisa mengkristenkan. Kalau Kristen ini ajarannya nggak bisa mengkristenkan tanah Yerusalem. Nabi Muhammad diislamkan hampir seluruh dunia, hampir seluruh bumi diislamkan. Lebih hebat nabiku dong. Seorang Tuhan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, tapi ditolak oleh separuh penduduk bumi. Ya gagal dong. Seorang nabi turun menegakkan kemudian hukum dari langit, separuh dari penduduk bumi menerima ajaran. Berhasil dong, dahsyat dong. Artinya Tuhan versus nabi gue lebih hebat dibandingkan Tuhan versus Tuhan. Nabi gue aja nggak bisa Tuhan lawan. Kan begitu saudara, kalau pakai otak. Jadi jangan pernah berharap, bermimpi Nusantara ini akan menjadi Kristen 50 tahun akan datang. Selama saya masih hidup, anak-anak saya masih ada ke bawah dan seterusnya, Indonesia akan tetap menjadi mayoritas Islam. Mimpimu buang jauh-jauh. Mimpi buang jauh-jauh. Mimpimu buang jauh-jauh. Itu tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Karena ya orang Indonesia sudah pintar-pintar bro. Udah cerdas-cerdas. Gak mana mau. Kau mau selamat? Ya apa syaratnya? Kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kalau tahun 2025 ini ada orang datang tiba-tiba, Bang Suma, apa paman? Ada orang keluar dari kubur terus katanya dia adalah inkarnasi Tuhan. Mana bisa orang Indonesia percaya yang kayak gitu-gituan? Gak bisa. Paling ujung-ujungnya, oh masa dia hidup lagi? Iya. Terus kata siapa di Indonesia ini kalau ada orang keluar dari kubur itu Tuhan? Orang Indonesia bro, kalau dikatakan ada manusia mati keluar dari kubur, dibilangnya kuntilanak. Atau popo, parakang, hantu, setan Sumiati, si manis jembatan Ancol, suster ngesap. Gak ada orang Indonesia bisa kemudian bilang Tuhan. Apalagi orang Yahudi, mana bisa? Gak mungkin bisa. Kecuali yang memang ya hidup dalam keadaan putus asa, yang tidak pernah diajarkan tentang ilmu tauhid, menerima seperti itu, atau dari nenek moyang mereka hanya menyembah ya dewa-dewa seperti dewa matahari, dewa laut, dewa api dan seterusnya. Begitu datang ada informasi apa? Ada loh namanya di sana. Ngapain dia? Bisa berjalan di atas air. Oh ya? Terus apa lagi? Jadi dia merubah air jadi anggur. Wah bagus itu. Kita bisa mampu ini. Terus apa lagi? Orang mati cok. Dibangunkan. Masa sih? Terus siapa dia? Tuhan. Tepuk tangan. Orang yang menyembah dewa-dewa itu tepuk tangan. Oh ya? Wah itu Tuhan kita. Itu dewa kita. Di mana dia? Kita temui dia. Kita sembah dia. Itu penyembah dewa-dewa alias ajaran politeisme. Tapi kalau orang yang menggunakan akal sehat, datang informasi kayak begitu, persis seperti murid Yesus. Coba lihat di dalam Lukas 24:44. Karena yang didatangi ini, data 37. Karena yang didatangi ini adalah angkatan benar, bukan angkatan jahat. Dia datang tuh. Shalom alaihim. Yesus tiba-tiba muncul. Katanya informasinya mati, disalib. Muridnya kan tidak menyaksikan itu. Di dalam Markus 14 nomor 50, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Nah lo, lari kan murid? Lari.
Jadi mereka tinggal berpikir, guru kita sudah tak ada. Jadi kita mau ngapain ini? Lu kan nelayan, bekerja aja sebagai nelayan. Gue petani, kembali jadi petani. Ya oke lah kalau begitu. Tiba-tiba hari Minggu muncul gurunya. Katanya si gurunya, Salam alaikum. Oh kaget. Data nomor 37, murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah sama, aku pun begitu bro. Kawan-kawan murid Yesus, aku pun begitu. Kalau di Indonesia ini ada orang mati bangkit pada hari ketiga, lari, lari, hantu. Gak ada yang datang kemudian menyembah sujud. Oh Tuhanku sudah keluar dari kubur. Gak ada orang Indonesia kayak gitu, gak ada. Kecuali mereka yang lapar, kecuali mereka yang haus seks. Kamu datangin, tawarin seperti itu, kasih duit, mungkin bisa keluar dari Islam. Tapi kalau bagi orang-orang yang berakal dan berilmu, tidak mungkin dia murtad. Percaya sama aku, gak mungkin. Mustahil. Sudah berapa lama kita bertarung di medan ini? Belum ada kalian murtadkan satu manusia Islam pun. Belum ada. Yang ada semakin hari semakin terkikis dari kalian. Orang-orang pemikir dari kalian pelan-pelan. Bang Suma, aku ampun menyerah. Lalu bang, syahadatkan aku. Itu yang banyak. Itu yang banyak. Ada seorang tokoh pendeta besar dari Manado, berdebat cuma 3 kali sama Bang Suma. Wah tunduk, Masya Allah. Karena Allah ya, bukan karena saya, tapi karena beliau menggunakan akal sehat. Subhanallah. Langsung syahadatain, langsung menjadi pengikut Yesus. Tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Nah, karena Kristen itu bukan pengikut Yesus sebenarnya. Kristen itu pengikut Kristus. Itu yang betul. Jadi kita jangan mau didogma, kami ini pengikut Yesus, pret. Kalian itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Karena Yesus dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan saja bisa disesatkan sama Kristus palsu, apalagi yang kayak ini nih. Ini penjual tua kayak begini. Ya iyalah. Karena itu pernyataan Yesus. Jadi sekali lagi, umat Islam, anak-anakku yang ada di bawah, adik-adik saya, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Lagi minum tua ini di sini. Kristen itu pengikut Kristus itu ya. Itu tengoklah, ini coba. Coba lihat. Itu penggayanya mereka kayak gitu. Karena putus asa. Rencana di tahun 1979, keputusan Dewan Gereja Indonesia, 50 tahun ke depan kudu wajib menjadikan Indonesia 50% Kristen. Itu keputusan mereka di tahun 1979. Ini berapa tahun sudah? Sisa 4 tahun kurang lebih 50 tahun. Tapi masih 6%. Jauh panggang dari api. Makanya semakin pusing. Gimana nih? Gimana caranya nih? Kok bukannya semakin banyak Kristen, malah semakin banyak yang mualaf. Siapa penyebabnya tuh? Si Suma itu. Cari itu orangnya tuh. Cari. Gimana caranya supaya bisa masuk ke lubang tuh? Itu kan yang kalian cita-citakan. Ya kan? Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi kami. Ya. Allah masih mencintai kami untuk melanjutkan misi dakwah, membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Ada abang saya di sini, ada guru-guru saya juga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi obat, karena tak ada oten yang naik. Adapun naik ya cuman itu Matius 21:31. Pesundal-pesundal lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang baik, katanya. Silakan diambil alih Bang Handi, Akhi Sugi, dan juga host
Waktu dan tempat saya silakan. Saya kembali ke peraduan. Silakan. Sambil isap cerutu dari Meksiko, 1 batang. Wih, mantap. Cerutu, Bang Andi. Oh iya dong. Punya Kang Dedi. Bu Rasmi kalau mau naik aja Bu Rasmi, tapi jangan kayak gitu gayanya dong. Kok kayak orang kesurupan. Tapi biasanya kalau gini hari jam-jam segini Bu Rasmi biasanya nggak naik komal, biasanya dia naik pohon. Iya, sayapnya keluar tuh dari samping kalau udah jam segini dia. Ketawa dia. Masuk akal katanya naik pohon. Diskusinya bebe aja Bu Rasmi, jangan kesurupan apa. Bantah aja argumentasi saya tadi, kalau ada yang keliru, yang perlu diluruskan silakan. Kami diam, kami dengarkan. Nah, silakan Bu. Oke, yang Islam murtad juga banyak. Contoh Nia FM, Madurese, ya kan, orang Aceh itu, dan masih banyak juga yang lain. Hanya saja tidak diupload ke publik karena apa? Karena moto Islam itu bunuh semua orang kafir. Karena kalian katakan di luar Islam adalah kafir, kan gitu. Nggak boleh begitu, nggak ada perintah kayak gitu, Bu Rasmi. Nggak ada itu bunuh orang kafir itu, jangan kayak gitu lah apa. Itu perintah di dalam Bible, bukan di Al-Quran. Perintah di Bible itu bunuhlah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Coba baca di dalam Ulangan 20 itu. Perintah-perintah pembunuhan. Belum lagi orang murtad harus dibunuh. Ulangan 13 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Itu di Kristen itu yang berlaku kayak gitu. Kalau di Islam enggak. Kalaupun ada yang murtad, kan tadi saya udah bilang, kalau bukan karena faktor ekonomi, pasti karena faktor seks sampai mereka keluar dari Islam. Bukan karena menemukan kesalahan di Al-Quran, dan bukan karena menemukan kebenaran di Bible. Silakan Bu Rasmi. Oke, saya mau bertanya nih ya. Apa keuntungan menjadi Islam jika yang saya ketahui setaat-taatnya Islam harus disiksa kubur dan masuk neraka Maryam 71? Bagus. Saya jelaskan begini. Kalau kita berbicara mengenai surah Maryam ayat 71, ini sudah sering saya jadi bosan kemudian menjelaskan, tapi nggak apa-apa. Ini edukasi buat anak-anak saya di bawah. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini maksudnya apa? Ini bercerita tentang apa? Ini bercerita tentang seluruh umat manusia. Seperti di dalam Markus 9 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Jadi tidak bisa Anda memahami bahwasanya Al-Quran itu hanya bercerita tentang orang Islam. Tidak. Al-Quran itu bercerita juga tentang orang kafir. Nah, seluruh manusia akan mendatangi kemudian neraka. Seluruh manusia, Islam kah dia, Kristen kah dia, Hindu kah, seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir nanti akan mendatangi. Tapi mendatangi neraka seibarat mendatangi rumah sakit. Orang mendatangi rumah sakit itu belum tentu pasien. Kalau orang yang jelas pasien masuk rumah sakit, ya dirawat di sana, diobatin di sana, disuntik di sana. Tapi yang datang itu bukan pasien, penjenguk bisa jadi. Orang cuma mengantar bisa jadi. Begitu juga orang mendatangi pemakaman bukan berarti dia masuk ke dalam liang kubur. Bisa jadi cuma ziarah. Nah, yang terjadi di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71 itu seluruh manusia akan mendatangi neraka. Baca ayat selanjutnya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimin fiha jithiyah.
Apa yang diterangkan? Kemudian summa kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mereka yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu orang bertakwa. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Mana buktinya bahwa seluruh manusia yang dimaksud di Maryam 71 ini? Baca ayat itu. Apa kata Allah? Wa nadharuz zalimin fiha jidiyah. Dan aku membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim ini? Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, wal kafiruna humuz zalimun. Jelas. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Berarti yang dimaksud di sini adalah orang kafir, dibiarkan di neraka. Lalu mana orang kafir itu? Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Nah, ternyata orang kafir yang dimaksud adalah orang yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah salah satu dari 3. Berarti di situ yang dimaksudkan di situ adalah Kristen. Oh mama Sudahlah Al-Quran menerangkan Kristen masuk neraka. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ternyata Bible juga menerangkan Kristen juga masuk neraka. Matius 23 nomor 15, nomor 32 dan seterusnya. Ternyata baik Al-Quran maupun Bible sendiri, Kristennya adalah jadi bahan bakar api neraka. Jadi mau kayak mana? Mana? Ada perlawanan lagi? Ayo. Dan saya tidak pernah menemukan ada di dalam Bible jaminan dari Yesus, jaminan dari Elohim kepada orang-orang pemakan babi. Malah diterangkan Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang dengan pedang dan api yang menyala-nyala untuk membakar seluruh pemakan babi. Mampus. Itu dalil. Itu dalil. Jadi Al-Quran maupun Bible menyatakan Kristen akan menjadi bahan bakar api neraka. Silakan. Oke. Tentang orang Kristen diselamatkan itu ada di Markus 16 ayat 16. Ya, di situ dicatat siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi kami Kristen di sini percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami juga dibaptis. Ya, kami dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sini dikatakan kami diselamatkan. Gitu. Nah, jadi kalau tentang digarami dengan api, tadi ayat yang Anda bawakan, itu digarami dengan api, lalu baca berlanjutan ayatnya, garam itu memang baik. Jadi itu menceritakan tentang cara kita mengendalikan diri di dalam menghadapi kehidupan. Itu contoh termasuk sifat kita ataupun bagaimana perilaku kita di dalam menjalani kehidupan. Nah, digarami dengan api maksudnya itu garam itu memang baik. Jadi kita digarami api, kitalah yang mengendalikan api di dalam diri kita ini. Kita yang mengendalikan api di dalam diri kita ini, apakah api di dalam diri kita ini baik atau jahat? Nah, contoh api kompor itu baik. Tapi jikalau api itu sudah membakar rumah, maka api itu jahat. Nah, makanya di situ dikatakan digarami dengan api. Itu bukan tentang neraka, tetapi bagaimana cara kita mengendalikan diri, mengendalikan kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya ya.
Oke. Nah, kalau tentang neraka Islam tadi, setiap saya bertanya, Maryam 71, kalian Islam selalu menjawab, apakah kalau mendatangi kuburan akan masuk kuburan? Nah, setahu saya kuburan itu hanya 2 kali 1 meter, di mana yang muat di dalam 2 kali 1 meter itu hanya 1 orang. Apakah neraka Islam itu hanya 2 kali 1 meter? Kalau memang 2 kali 1 meter, memang kita tidak perlu masuk. Ya, kita cukup melihat dari luar saja. Tidak perlu masuk memang. Tapi apakah neraka Islam ini hanya 2 kali 1 meter atau ini sebuah penyesatan? Oke, 3 poin berarti ya. Poin yang pertama terkait dengan Markus 16. Kalau kita mencari manuskrip tertua, manuskrip original teks dari Markus 16 ini, kita tidak akan temukan data 16-nya sampai data 20. Itu nggak ada. Sampai kuda bisa pakai sepatu bola, tidak akan pernah ada orang Kristen yang menemukan manuskrip data tersebut. Kemudian, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya, dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kristen ini adalah orang-orang yang dibaptis tetapi orang munafik. Apa buktinya mereka orang munafik? Pura-pura percaya. Kenapa saya katakan orang Kristen ini munafik dan pura-pura percaya? Coba jejerkan orang Kristen di Senayan, suruh minum racun. Kalau tidak pada kering giginya, mati semua. Padahal datanya mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ayo baris di Senayan, biar kita suruh minum racun satu-satu. Supaya kita bisa membuktikan orang ini orang percaya atau hanya orang-orang munafik saja menjual nama Yesus. Biar dianggap paten gitu loh. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya dan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayo, berani enggak kalian kemudian berjajar di Senayan, kita belikan racun, kalian minum. Kita bawa ular kobra yang berbisa, patok-patok semuanya. Kalau kalian termasuk orang percaya, tidak akan mati. Dan kalau saya menggunakan bahasa asing, kalian akan mengerti. Matumba polok munamariri, apakah purna keke asubolong indo? Ngerti enggak kamu tuh? Itu bahasa baru. Kamu enggak ngerti. Berarti tanda-tanda percaya itu enggak ada samamu. Mending kau dibaptis pakai air ketuban kuda. Karena itu cuman teori doang untuk nipu lawan. Wah, dibaptis dicelup-celup. Coba tes, percaya nggak dia? Suruh minum racun. Nah, enggak, kami nggak mau. Kenapa? Itu kan diuji. Maksudnya itu kami itu minum racun tanpa disengaja, tiba-tiba aja, pret. Dalilnya nggak bilang gitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dipatok ular nggak mati. Coba berani nggak? Ada pernah yang membuktikan pendeta ada di YouTube itu. Wah, dia berkhutbah pakai ular, dipatok kepak. 5 menit kemudian langsung biru semua biji matanya. Itu pembuktian. Kristen ini bukan orang percaya. Indonesia. Tidak mati. Orang dipatok ular. Tidak mati. Itu akan tiap hari kita lihat itu. Tapi faktanya mana? Itu cuma teori doang. Untuk nipu lawan. Itu yang pertama. Kristen bukan orang percaya. Tapi dibaptis hanya sebagai kamuflase saja. Supaya dianggap paten gitu loh. Yang kedua. Terkait dengan pernyataan saudara. Bahwa orang garam itu maksudnya. Maksudnya garam itu adalah pret. Makanya belajar Bible itu jangan sambil bakar terong. Kok baca 42-nya? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam lautan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik
engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam api neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Ini bercerita tentang neraka, cakongkong. Kata siapa bukan bercerita tentang neraka? Itu neraka. Jadi siap-siap aja lu dilumat sama api neraka. Seluruh orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Nanti dipeleskan lagi tuh. Garam maksudnya di situ adalah alat yang dipakai untuk mengeringkan ikan supaya nggak busuk. Pandai memang pandai. Udah siap umurmu Juma ngomongnya. Sabar dulu kawan, sabar. Yang kena racun siapa Juma? Saya dalam kena racun siapa dulu? Saya dalam sesi menjawab, saudara sabar. Jangan menggunakan tabiat pembawa agamamu sebagai penjajah. Nabi kena racun siapa Juma? Inilah kau. Kau menuhankan Nabi yang kena racun. Moderator. Kalau dia tidak bisa tahan nafsunya, turunkan aja dulu. Bagus. Terlalu bersahwat dia. Kemudian yang ketiga, Anda mengatakan tentang neraka mendatangi kuburan. Kuburan hanya satu kali. Kan yang saya katakan tadi pemakaman. Pemakaman itu luas, Cak. Luas pemakaman itu. Maksudnya bukan setiap orang yang mendatangi pemakaman itu adalah jenazah. Masuk di liang kubur, enggak. Jangan ini aja, jangan hanya kebencian ajanya. Diskusi itu dibangun ketika ada orang yang berbicara, terima pesannya. Baru Anda nilai pesan itu, Anda pilih pesan itu, lalu Anda tanggapi. Nah, sekarang Anda nggak terima kemudian cerita atau nas yang ada dalam Al-Quran surah Maryam. Saya kasih ayat yang lain. Di dalam surah An-Nasiyat ayat 34. Fa'iza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika masa hidup di bumi. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia. Neraka diperlihatkan kepada setiap manusia. Fa'amma man taga. Kecuali Anda tidak merasa manusia, ya saya angkat tangan. Tapi selama Anda mengaku manusia, neraka akan diperlihatkan kepada seluruh manusia. Fa'amma man taga. Maka ada pun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia. Manusia dibilang Tuhan, Tuhan dibilang manusia, bla 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 dan seterusnya. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Semua yang diharam-haramkan dibabat habis. Tak ada yang haram. Kenapa? Karena mereka mengutamakan kehidupan duniawi. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh mereka ini nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang yang bertakwa, lagi-lagi Islam, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Sedangkan Kristen diusir ke neraka. Tak ada dalilnya keselamatan. Yang tadi itu mana ada? Yang percaya kepada Yesus minum racun, itu deteksinya. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Coba minum racun. Ternyata bukan Yesus yang dia percayai. Yang dipercaya adalah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Pantas saja mati. Kenapa mereka takut minum racun? Kenapa mereka takut dipatuk ular berbisa? Kenapa? Karena mereka percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tapi yang dimaksud dalam Markus 16 itu percaya kepada anak Maria. Salah orang, salah oknum. Nama sama, beda oknum. Seperti itu saudaraku. Terus yang tadi, yang di bawah sebelum kau naik. Dengarkan baik-baik. Yang diracun itu Tuhan lo. Yohanes 19 nomor 30. Lalu Yesus diberi anggur asam. Seketika Yesus
mencicipi anggur asam itu, maka matilah dia. Pret! Baru juga anggur asam dijilat sikit mati. Kok letoy kali Tuhan kau itu. Nabiku Nabi Muhammad makan racun 4 tahun berikutnya baru meninggal dunia. Tuhan lu nggak hitungan detik. Begitu dicicipi. 1, 2, 3. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pret! Apa itu? Tuhan apa itu? Katanya di dalam Yesaya ulangan Yesaya 39, 32, 39. Tuhan maha menghidupkan dan maha mematikan. Baru dikasih anggur sedikit. Cicipi coba. Aha. Hitungan detik 1, 2, 3. Maka matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan tetangga mati weh. Nabi Muhammad masih ikut berdakwah. Masih ikut haji wada. Masih berjuang dia menegakkan Islam 4 tahun lamanya setelah makan racun. Ini cuma jilat-jilat sedikit. Mati. Dan kalau kita melihat data Yohanes 19:30 itu, ternyata Tuhan lu bukan mati karena disalib, Cak Kongkong. Dia mati karena keracunan. Jadi sebenarnya yang harus kau gantung di lehermu itu bukan simbol salib. Yang harus kau gantung di lehermu itu adalah botol anggur. Di atas gereja menaranya itu botol anggur. Tuhanmu itu bukan mati karena disalib, Cak Kongkong. Dia mati karena keracunan. Itu poinnya. Oke, saya sudah jawab. Silakan. Anda lilit lidah Anda sekarang. Oke. Tadi Anda katakan Maryam 71, apakah semua orang yang datang ke kuburan itu semuanya akan masuk ke dalam kuburan? Itu Anda katakan, artinya Anda mengakui kalau seluruhnya umat Islam mendatangi neraka, kan? Karena tidak semuanya memang pendosa, bahkan orang bertakwa juga masuk, dikatakan di Maryam 71. Kan itu Anda katakan tadi, ya kan? Dan selanjutnya kalau tentang Yesus mati Anda bawakan tadi di Yohanes, kita baca di situ ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi semua mulai dari ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ dicatat Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, boleh di cross check ya. Matius juga mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya, Markus juga mengatakan demikian, Lukas dan Yohanes juga mengatakan demikian. Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi bukan karena anggur asam, tetapi karena tugas dari Yesus untuk menyelamatkan manusia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Seperti itu. Nah, kalau tentang Anda bawakan tadi tentang kami bagi orang percaya akan diminum racun akan selamat, itu kan? Ya, itu memang betul bagi orang yang percaya, yang betul-betul percaya. Kalau memang kurang percaya, ya memang itu tidak selamat. Kalau kurang percaya, tapi dan juga tidak mungkin kami meminum racun tanpa sebab, itu namanya bunuh diri, ya. Jika Anda menyuruh kami, nah minum racun ini, kami minum, itu kami sudah tahu itu racun, kami minum, itu namanya bunuh diri. Oke, 2 poin aja. Ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi kalau tentang Anda katakan tadi yang tentang api terus baca di bawahnya
maka siapa yang menyesatkan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, jadi Anda yang mengatakan tadi kalau mendatangi neraka sama dengan mendatangi, apakah kalau mendatangi kuburan, apakah Anda akan masuk ke dalamnya? Anda katakan seperti itu menurut saya itu sebuah penyesatan. Ya, dan Anda katakan juga apakah semua orang yang datang ke kuburan itu orang berdosa? Tidak. Orang percaya pun akan mendatangi kuburan untuk mengantar jenazah. Itu Anda katakan tadi. Ya kan? Jadi Anda samakan dengan kuburan juga dengan neraka. Gitu. Di mana kuburan itu ataupun katakanlah pemakaman yang bisa dikatakan hanya paling lebar 1 kilometer gitu. Apakah neraka itu hanya selebar 1 kilometer gitu? Apa itu penyesatan? Kalau menurut saya itu penyesatan dan harus dibuang ke dalam api neraka. Itu ajaran Anda dan Anda juga harus dibuang ke dalam api neraka karena Anda menyesatkan manusia dengan menyamakan neraka dengan kuburan. Udah? Ya. Udah. Oke, berarti yang pertama tadi terkait apa tadi yang pertama? Yang Anda ini Menyerahkan nyawa. Yesus menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Jadi gini, Bu Rasmi, kalau Anda mengatakan kemudian bahwasanya tidak seperti itu di dalam Yohanes 20 itu menyerahkan nyawanya. Dia tidak dibunuh, menyerahkan nyawanya. Coba Anda berselancar ke Markus 9 baca nomor 30-31. Yesus Tuhan Anda itu dibunuh di situ. Apa nggak malu ada Tuhan dibunuh? Dibunuh Tuhan Anda di sana. Jelas sekali dalilnya. Markus 9 nomor 31 dikatakan begini. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Tuhanmu dibunuh, Cok. Dibunuh Tuhanmu itu. Gak malu punya Tuhan dibunuh kayak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi Tuhan kau itu dibunuh. Nah, caranya dibunuh gimana? Diracun. Kemudian Anda menyelah tentang Markus 9, semua orang Kristen akan masuk ke dalam api neraka. Oke lah. Oke. Anggaplah kamu tidak masuk ke neraka, tapi kau masuk ke surga. Tapi surgamu ya, bukan surganya Islam. Surgamu itu sama aja neraka. Kenapa bisa? Tuhan lu aja ketika datang diceritakan dalam 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Dan pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Hei, Tuhanmu dalam kuasanya lah api yang menyala-nyala Tuhan kau itu. Sedangkan Tuhanmu ada dalam surga. Berarti di surga itu api. Enggak dong. Nah lihat. Kalau enggak lihat datanya. Ibrani 12 nomor 29. Sebab Theos adalah api yang menghanguskan. Theosmu aja, sembahanmu aja adalah api yang menghanguskan. Sementara katanya Tuhanmu ada di surga. Berarti di surgamu ada api yang menyala-nyala. Ya masuklah ke surgamu. Tapi di dalam juga api juga yang kau temui. Sama aja neraka juga itu. Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat. Masuklah dalam surgamu. Neraka juga itu. Di dunia aja orang perang antara Irak dengan Amerika aja. Menderita sedunia. Ini di surga ada perang. Yang perang bukan manusia, Cok. Naga berperang dengan malaikat. Maka anda hancur itu. Daniel 7 nomor 9, 2 Samuel 22 nomor 9, Mazmur 18 nomor 8, Mazmur 29 nomor 7, Ulangan 4 nomor 24. Tuhanmu adalah api yang menghanguskan. Tempatmu kembali itu adalah tempat api. Jadi mau kemana juga. Tetap aja. Kamu akan dikelilingi dan dikepung oleh api. Ketika kau hidup bersama dengan Tuhanmu di surga. Kau bersama dengan makhluk yang
berada di dalam api yang menyala-nyala. Nggak bisa lolos, udah aku bilang. Kristen itu sudah ditakdirkan menjadi bahan bakar api neraka. Tuhannya ada di neraka, di api yang menyala-nyala. Yang lucu itu ketika ia datang. Yang dituliskan dalam surat Paulus itu apa? Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari surga. Menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam kuasanya. Di dalam api yang menyala-nyala. Bernyala-nyala. Jadi Tuhanmu di dalam api, Cok. Tuhanmu dalam api. Ini saya terkadang membuat saya sedih. Bahkan saya terkadang ingin menangis. Cuman nadanya aku lupa. Tuhanmu datang. Tuhanmu datang. Coba kita lihat dalam, kita uji di dalam Daniel. Dalam Daniel berapa itu teman-teman? Daniel 7. Daniel 7 nomor 9 ada lagi tuh yang menggelikan. Dikatakan begini. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Tuhanmu pakai kursi roda, di mana rodanya itu terbuat dari api. Aku waktu kecil ada film kartun deh yang kayak mirip-mirip ini. Rambutnya api, kemudian dia punya kursi motor apa gitu ya kan ya. Terus dia terbang. Megalobang. Megalomen, Gonda, megalomen. Oh, megalomen, kira megalomang. Kalau di tempat saya megalobang itu artinya banyak lubang. Itu yang kuingat setelah membaca data-data dalam kitabmu. Terus kita harus masuk ke surga dengan penghuninya yang Tuhannya kayak gitu modelnya gitu loh. Hah? Ya enggak dong. Sorry lah, mana mau kami orang Indonesia masuk ke surga yang kayak gitu modelnya. Makanya puas-puasinlah hidup di dunia ini. Karena nikmat yang bisa kau rasakan hanya di dunia. Setelah kalian mati, kalian akan di neraka jahanam kekal untuk selama-lamanya. Silakan nikmati hidup kalian di dunia. Berpoya-poyalah, berhura-huralah. Nikmati sebisa mungkin kamu nikmati. Sebelum kamu mati. Karena sesaat kau mati, neraka sudah menunggumu kekal. Gitu, berasmi. Jadi saya tidak ngadi-ngadi, saya berbicara berdasarkan dalil. Ya, jadi Al-Quran ketika Anda menarasikan tadi neraka mendatangi neraka, berarti neraka itu hanya seperti pemakaman luasnya kuburan. Bukan, maksudnya bukan ke situ, Cak Kongkong. Maksudnya itu adalah Al-Quran surah Maryam 71 itu mendatangi neraka seibarat kita mendatangi pemakaman. Tapi bukan berarti kita adalah orang yang masuk ke dalam kubur. Cuman mendatangi doang, melihat Bu Rasmi dimakamkan. Itu maksudnya. Begitu Bu Rasmi sudah dimakamkan di neraka, kami pulang kembali ke jannah tempat kami berasal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Unsur yang suci, manusia yang suci, yang membersihkan dirinya dari makanan yang haram dan membersihkan hatinya dari penyakit hati, itu akan kembali kepada sang sumber. Mana itu? Ya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyimpannya di dalam jannah. Begitu Rasmi. Jadi kami mengantar kalian ke neraka. Habis itu kami lihat, oh ya ampun ya Allah ya Rabb, alhamdulillah. Untunglah ketika kami hidup di dunia kami beriman kepadamu. Tidak seperti mereka orang-orang sombong ini. Sudahlah mengaku mereka bukan lagi hamba Tuhan. Mengaku sebagai anak Tuhan. Mengaku kemudian sebagai pewaris surga. Tapi ternyata pewaris neraka yang penuh api. Begitu Bu Rasmi. Lain kali Bu Rasmi, kalau ke gereja tanya pendeta. Pak pendeta, tolong hadapi dulu Bang Suma diskusi dong. Saya nggak sanggup. Ya, lain kali bilang gitu Bu Rasmi sama pendetamu. Silakan. Oke, tadi Anda ini apa ya tadi itu tentang garam api tadi Anda bisa buka di Matius
Ya, itu di Matius, garam dunia ya, Matius 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya dan akan dibuang dan diinjak orang. Jadi yang Anda bawakan tadi, saya katakan sekali lagi, itu bukan tentang neraka, ya, tetapi tentang kehidupan. Bagaimana cara kita mengendalikan sifat-sifat kita di dalam kehidupan ini. Karena jelas di sini juga dikatakan jadilah garam dunia. Artinya garam itu digaram dengan api-api yang baik, seperti itu ya. Dan kalau tentang yang Anda bawakan tadi, Theos atau Tuhan kami itu adalah api yang menghanguskan. Tuhan kami akan menjadi api yang menghanguskan bagi orang-orang yang sesat, yang tidak mau bertobat. Gitu. Ya, simpel aja saya katakan itu ya. Tuhan kami akan menjadi api yang menghanguskan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Tetapi jikalau kita mau bertobat, maka Tuhan kami itu Tuhan yang paling baik yang pernah ada. Gitu ya. Oke. Jadi gini Bu Rasmi. Kalau Anda cerdas sedikit aja, jangan baca Quran terlalu berat. Baca Bible aja. Khususnya bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi terhadap Kristen zaman itu. Di dalam 2 Yohanes 1, orang-orang Yahudi diajarkan begini. Jikalau seorang datang kepada kamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi orang-orang Yahudi itu, Bu Rasmi, diajarkan untuk tidak menerima orang Kristen di rumah mereka. Bahkan memberi salam kepada orang Kristen aja mereka dilarang. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada orang Kristen, maka mereka dianggap pelaku kejahatan. Dan pelaku kejahatan ya tentu di neraka. Jadi orang Yahudi menerima orang Kristen dalam rumah mereka, memberi salam kepada mereka orang Kristen, maka orang Yahudi itu diancam neraka. Begitu bencinya orang Yahudi kepada orang Kristen. Boro-boro mau masuk di surga. Orang Yahudi, orang Kristen ini. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai data di dalam kitabnya orang Yahudi. Misalnya kita lihat di dalam Ulangan ya. Atau kita lihat dalam Yesaya. Yesaya 52 nomor 1. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian penghormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini ke Yerusalem baru, orang-orang Kristen tidak boleh masuk. Gak boleh masuk. Itu dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kemudian, jangankan ke dalam Yerusalem, ke dalam rumah ibadah orang Yahudi aja gak boleh dia, orang Kristen ini. Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Gak boleh. Murka Tuhan kepada Bani Israel, yang paling Tuhan benci di antara kemurkaannya itu adalah ketika orang Israel, orang Bani Israel memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait sucinya. Jadi kalau dalam bait suci aja orang Kristen tidak boleh masuk. Ke Yerusalem aja orang Kristen tidak boleh masuk. Apalagi ke surga. Kalau bukan ke surga lalu kemana lagi? Ya kata Yesus ya ke neraka. Yang memanggil aku Tuhan bernubuat Moses ke neraka. Situlah tempatnya Kristen. Jadi tak ada jalan Kristen ini masuk ke surga itu nggak ada. Nggak ada jalan. Ya. Kristen itu tempatnya di neraka. Jadi kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 71 ya jelas. Orang zolim di neraka. Siapa zolim ini? Ya orang kafir. Siapa orang kafir ini? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalasa. Nah itu dia yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Siapa itu?
aliteng. Makanya saya sudah berapa lama bertanya, berhasil tidak menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama Kristus, gelar Kristus? Berhasil. Faktanya ada Kristen. Itu bukti keberhasilan menyesatkan banyak orang dan memakai nama Kristus. Karena hanya Kristen lah yang mengaku pengikut Kristus. Jadi kalau dikatakan neraka, ya memang. Karena itu sudah digenapi. Apa yang dinasihatkan Yesus kepada Bani Israel tergenapi oleh Kristen. Kristen inilah pengikut Kristus, di mana Kristus memang dinubuatkan akan menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Makanya mau lari kemana? Ke Al-Quran kalian di neraka, ke Bible kalian ke neraka. Mau kemana? Mau kemana? Ya ke gereja aja, belum ke neraka. Masih bisa nyanyi-nyanyi sebatas di dunia. Tapi setelah nanti innalillah, ya neraka jahanam kekal di dalamnya. Saya kira begitu Bu Rasmi. Kalau Anda tidak kuat lagi, silakan Anda nyanyikan sebuah lagu. Silakan. Oke, aku jawab dulu ya. Anda tadi bawakan perjanjian lama, kitab ulangan ya. Ya di perjanjian lama di situ Allah belum jadi manusia ya. Tetapi itu menceritakan tentang manusia-manusia zaman kitab Taurat. Di mana di zaman kitab Taurat itu belum ada keselamatan. Gitu. Dan bahkan Kristen juga belum ada di zaman kitab Taurat. Gitu. Nah, Kristen itu ada setelah Allah datang menjadi manusia, yaitu di perjanjian baru. Gitu. Di perjanjian baru Allah jadi manusia, namanya Yesus, sudah memberikan perintah-perintah yang baru yang harus kita laksanakan. Maka kami tidak perlu lagi harus berpedoman kepada kitab Taurat. Karena dengan kematian Yesus di tiang salib, maka batallah kitab Taurat. Seperti pernyataan Paulus gitu ya. Jadi kami tidak mengimani lagi kitab Taurat. Karena Yesus sudah mengubah perintah-perintah di perjanjian baru. Jadi yang kami percaya itu ada di perjanjian baru, Matius sampai Wahyu gitu. Karena memang Yesus sudah membatalkan kitab Taurat di tiang salib gitu. Jadi kalau menceritakan tentang Kristen, bacalah di perjanjian baru mulai dari Matius sampai Wahyu. Karena tidak akan nyambung dengan kitab yang sudah dibatalkan begitu ya. Oke. Jadi inilah tanda-tanda kehancuran agama Kristen. Ketika semakin kemudian berdialog, berdebat, dan sok paten, sok cantik membahas tentang kitabnya orang Yahudi, padahal tak ada hubungannya dengan orang Yahudi, dengan Kristen ini kitabnya Yahudi. Saya ingin bertanya sedikit dengan nada yang lembut kepada Bu Rasmi. Mudah-mudahan Bu Rasmi bisa menjawabnya, karena jawaban Anda itu mengindikasikan kemudian dari tadi yang saya dengarkan, mengindikasikan bahwa memang tak ada celah Kristen ini mau lolos dari neraka. Jangankan masuk surga Kristen ini, masuk akal aja kagak. Itu poinnya. Maka saya ingin bertanya dengan nada yang lembut. Bu Rasmi, sekiranya hukum Taurat itu tidak dibatalkan, masih berlaku sampai hari ini, apakah memang hukum Taurat itu berpengaruh kepada Kristen? Apakah memang hukum-hukum yang ada di dalamnya ketika masih berlaku sampai hari ini itu ada kaitannya dengan Kristen? Ketika masih berlaku. Misalnya, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Apakah larangan makan babi ini juga berlaku kepada kalian Kristen? Coba Anda jawab berdasarkan data bahwa memang andai saja hukum Taurat masih ada hari ini, masih berlaku, maka itu akan mengikat juga orang Kristen. Di mana dalil itu tertulis? Silakan. Oke, kalau untuk umat Kristen tentang makan babi itu haram, itu tidak berlaku lagi karena
Yesus katakan Memang bukan sejak kapan? makanan. Ya. Bu Rasmi, Ada memang ayat, kapan? ya, Sabar. ada ayat yang mengatakan. Sabar Bu Rasmi. Ya. Memang sejak kapan haramnya babi itu berlaku untuk Kristen? Sejak kapan larangan itu berlaku untuk orang Roma? Ya, Sejak kalau kapan? untuk orang Kristen babi tidak haram. Tidak berlaku. Terus kenapa harus dibatalkan? Kenapa kalian harus membatalkan kitabnya agama Yahudi? Sementara isinya itu bukan untuk kalian. Bukankah ini cuma propaganda setan? Untuk melegalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus? Ayo, di mana alasan Anda kemudian yang bisa masuk akal? Dibatalkan Torah itu. Karena tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah emang kalau masih berlaku lagi hari ini, itu mengefek sama Kristen. Emang ada perintah di dalam hukum Taurat itu untuk orang Kristen? Kan tidak ada. Terus kenapa kalian mendoktrin dunia? Taurat sudah dibatalkan untuk kita. Sejak kapan Taurat untuk kita? Hah? Inilah cara-cara iblis menyesatkan manusia. Kalian bebas makan babi. Kalian bebas-bebas begini-begini. Emang sejak kapan di luar Yahudi diperintahkan yang makan babi? Sejak kapan kita orang Indonesia disuruh sabat? Sejak kapan? Perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu hanya untuk kaum Bani Israel. Jadi kalaupun Torah masih berlaku hari ini, tak ada hubungannya dengan kita. Terus kenapa pandai-pandaian orang Barat dalam hal ini Kekaisaran Romawi mengatakan, menggaungkan, dunia, ya paman, hukum Taurat sudah batal loh. Batal untuk siapa? Ya untuk kita. Mama, sejak kapan hukum-hukum yang untuk Bani Israel untuk kita, Cak Ayu? Ini cuman tipu muslihat aja. Tipu muslihat biar dianggap paten gitu loh. Tak ada hubungannya. Ketika hukum Torah masih berlaku sampai hari ini, apa buktinya? Orang Yahudi masih ada hari ini. Orang Yahudi masih memegang tradisi Torah sampai hari ini. Kristen bebas-bebas aja tuh. Nggak ngapa-ngapain, nggak menjalankan Torah. Karena memang bukan untuk mereka. Orang Kristen adalah Kristus. Itu kalian harus pegang erat-erat. Kristus itu kalian punya. Jangan kalian bawa-bawa nyamar-nyamar. Taurat udah dibatalkan. Sampai-sampai kalian dengan moncong kalian mengatakan Torah itu perjanjian lama. Kata siapa Torah itu perjanjian lama? Taurat itu perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Yeremia 31, 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian barunya? Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi Bani Israel punya perjanjian baru namanya Torah. Datang Kristen, bukanlah dia punya kitab. Tak ada hubungannya dengan dia. Sosokan mendoktrin dunia. Torah itu perjanjian lama loh. Sebab perjanjian baru itu adalah Lukas, Markus, Galatia, Filipi, Kaliki, padahal itu cerita-cerita yang dibangun dari mimbar gereja doang. Gak ada di kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau berlaku pun Torah hari ini Bu Rasmi, sampaikan ke pendeta-pendetamu. Bang Suma bilang, kalaupun Torah hari ini masih berlaku, sebagaimana ucapan Yesus, Lukas 16:17, sebelum bumi dan langit lenyap, tidak setitik pun dari hukum Taurat itu akan dibatalkan. Paulus, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Panipu. Yesusnya mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kata Pak, berarti Kristen ini adalah betul orang-orang yang akan menempati tempat terhina. Apa itu? Neraka. Kenapa? Karena mereka merasa Torah itu untuk mereka. Lalu setelah begitu mereka hapuskan. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya.
Orang Kristen mau makan babi, orang Kristen mau ke gereja hari Minggu, hari Sabtu, hari Mukti, hari Yanto, hari Mau. Terserah dia. Toh tidak ada hubungannya dengan aturan Tuhan kepada Bani Israel. Mau dia bersunat, tidak bersunat, mau dia makan babi, mau tidur dengan babi, kawin dengan babi, tak ada hubungannya dengan hukum Torah. Kristen itu nggak ada. Jadi lisan-lisan Kristen itu mengatakan, kami masih menganut Torah. Pret. Hanya orang bahlul yang bisa kalian tipu. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan kalau Anda baca Ulangan 5 itu ngeri kali. Kau baca Ulangan 5 itu. Apa yang diucapkan di sana? Hukum yang aku terima, yang Musa terima dari Elohim untuk disampaikan kepada Bani Israel, itu tidak berlaku untuk nenek moyang kita. Tetapi hanya berlaku untuk kita yang hidup, yang ada di sini saat sekarang ini. Bukan untuk Kristen yang muncul beberapa abad kemudian. Antara Kristen dan Musa dan kitab Ulangan itu kurang lebih 1700 tahun. Alamak, sadarlah, sadar. Woi, Kristen-Kristen yang masih mencintai keselamatan akhiratnya, sadar. Ulangan 5 itu menyatakan bahwa hukum Torah itu hanya mengikat kaum Israel saja. Ulangan 33 nomor 1, nomor 4. Hukum Taurat adalah hak milik kepunyaan daripada Bani Yakub. Kalian siapa? Bani siapa kalian? Bani apa kalian ini? Bukan Bani Yakub kalian. Kalau bom itu Edis itu Bani kampret. Kalian bukan Bani Yakub. Hukum Torah itu hanya untuk Bani Yakub. Jadi Kristus telah mati menebus kita dari kutuk Torah dengan jalan menjadi kutuk, karena kita di situ bukan kalian. Kita di situ adalah orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bani asing. Bukan untuk kalian. Kristus itu mati. Baca lagi di dalam Galatia 4 nomor 5. Yesus menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Torah. Ketepak. Berarti Yesus mati pun dia matinya untuk mereka yang tunduk takluk kepada hukum Torah. Berarti matinya hanya untuk Bani Israel. Kalian hanya penumpang gelap. Kalian menggunakan itu semua untuk kotori mulut kalian, untuk nipu orang. Kenapa? Karena kata Quran, wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyusum malayu kesirun. Mereka orang-orang kafir adalah pahlawan-pahlawannya iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuh Al-Quran saya tuh. Al-Quran saya indah sekali. Terbaca dengan indah mengatakan orang kafir itu adalah pahlawannya iblis di dalam menyesatkan manusia untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Sekiranya kalian berhasil mengkristenkan seluruh Indonesia, maka seluruh Indonesia akan mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Seluruh Indonesia menggantikan Tuhan yang benar dengan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dengan menjadi Kristen, maka seluruh Indonesia akan mengatakan hukum Tuhan yang datang pada Nabi Musa adalah tinja. Sebagaimana ajaran Paulus di dalam Filipi 3. Hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tinja, adalah skubalon. Itu tidak menyelamatkan. Tidak ada orang yang selamat karena melakukan hukum Torah. Orang selamat hanya karena darah Yesus. Darah Yesus halilintar. Begitu berasmi. Jadi tak ada hubungannya Kristen dengan hukum Torah itu. Nggak ada. Oke? Udah ya? Udah. Tidur berasmi. Besok lagi. Nanti pingsan nanti kalau dilanjut. Istirahat berasmi. Boleh aku jawab dulu. Aku jawab masih dulu ya. ada, masih mau lagi. Ya. Aku jawab dulu ya. Tentang kitab Taurat tadi yang Anda katakan. Jadi jikalau kita tidak membatalkan kitab Taurat itu, maka sia-sialah pengorbanan Yesus di tiang salib. Kan begitu. Nah, pengorbanan Yesus di tiang salib itu tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari siksaan neraka. Gitu. Nah, jika Anda masih menjalankan kitab Taurat, maka
penyelamatan Tuhan Yesus tidak berlaku bagi Anda. Begitu dia. Makanya Anda mengimani Maryam 71 di mana umat Islam semuanya masuk neraka karena tidak mengakui pengorbanan Yesus di tiang salib. Di kitab Taurat itu penyelamatan Yesus belum ada, gitu kan? Makanya manusia-manusia di kitab Taurat itu semuanya masuk neraka. Nah, di abad ke-1, Yesus menyelamatkan manusia di tiang salib. Artinya, disitulah dengan kematian Yesus di tiang salib, batallah kutuk kitab Taurat. Kan begitu. Karena memang sewaktu Yesus mati di tiang salib, roh Yesus itu turun ke neraka untuk membebaskan orang-orang kudus yang dipenjarakan iblis di neraka. Dari mana kita ketahui itu? Buka di tanda yang diberikan kepada angkatan yang jahat, yaitu 3 hari 3 malam Yunus berada dalam perut ikan, begitu juga dengan anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, selama 3 hari 3 malam di dalam perut bumi, anak manusia membebaskan orang-orang kudus dari penjara iblis di neraka. Nah, jadi jika kalian tidak mengimani Yesus menyelamatkan kalian di tiang salib turun ke perut bumi, makanya Islam tidak selamat. Maryam 71, Anda semua mendatangi neraka. Itu maksudnya Bang Juma. Ya. Oke. Ya, itu maksudnya jika masih mengimani kitab Taurat, maka kalian akan mendatangi neraka. Nah, tetapi kenyataannya, Bu Rasmi dijawab dulu sama Bang Juma. Bu Rasmi dijawab dulu. Iya, bentar. Ya, sedikit lagi. Bu Rasmi dijawab dulu. Bu Rasmi di bawah dengerinnya ya. Bu Rasmi di bawah dengerinnya. Apa dulu enggak? Jadi apa ya bilangnya? Mau lari kemana kita menjelaskan orang ini? Padahal akarnya saya sudah cabut. Tapi tidak ngeh juga, pura-pura gitu loh. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Hendak menipu Allah, hendak menipu kita di sini. Tapi sebenarnya dia menipu diri dia sendiri. Pembela Yesus di dalam Yohanes 7, pembela nih, ada seorang Nikodemus membela Yesus. Apa kata Nikodemus? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Yesus mengatakan orang yang tidak menjalankan Taurat, terkutuk mereka. Tuhan dalam perspektif Yudaism, Hashem, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Loh, iblis datang justru menghapuskan Taurat itu supaya tidak ada orang terkutuk. Melakukan perlawanan. Seakan-akan mengatakan begini, enak aja lu. Kan tidak semua orang mampu melakukan itu. Ngapain lu kasih-kasih peraturan-peraturan hukum Taurat segala? Hah, ngapain? Udah hapus. Itu sabotase. Tuhan yang mengatakan sendiri loh. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah manusia yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Iblisnya marah. Enak aja lu, orang-orang harus melakukan hukum Taurat. Jangan dong. Gak usah lah ikut bikin aturan kayak. Biarkan manusia bebas. Biarkan aja manusia itu bebas. Akhirnya bikin aturan sendiri. Menghapus Taurat itu. Tapi lucunya, namanya manusia tidak berakal. Berotak tapi tidak berakal. Dia mengatakan begini dalam konsep agamanya. Kita seluruh manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa oleh karena kakek kita Adam alaihissalam. Mana dasar pijakanmu? Roma 5 nomor 12 katanya. Oke? Kita ikuti alurnya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Sehingga ia dilemparkan keluar dari jannah. Gan di Eden. Taman di Eden. Dilemparkan dari surga. Gara-gara melanggar satu aja perintah Tuhan. Keluar dia dari surga. Dikutuk keturunannya. Lalu bagaimana dengan Kristen yang melanggar ratusan perintah Tuhan? Kalau Adam aja cuman satu doang dilanggar, biasnya dampaknya kepada seluruh keturunannya dikutuk. Bagaimana dengan keturunan-keturunan orang-orang Kristen ini?
Yang mana bapak eyangnya, kakeknya, buyutnya, tulangnya, opungnya, semua perintah Tuhan dilanggarnya. Masih pantaskah orang seperti ini masuk ke surga? Adam aja sudah di surga, melanggar satu perintah dikeluarkan dari sono. Ini ada orang mimpi, belum pernah ke surga, mau tinggal di surga kekal dengan cara menghapus semua perintah Tuhan. Alasannya sudah nggak relevan. Yang sekarang itu adalah kasih. Kasih apa? Kasih apa sekarang? Sedangkan kasih konsep dalam Yahudi yang disebut kasih itu ketaatan. Ketaatan. Kasihilah Tuhanmu. Dengan cara apa? Kamu mengasihi Tuhan? Ngomong aja, kasihi Tuhan aja. Begitu. Sorry ya. Mengasihi Tuhan itu harus tunduk berserah diri, menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Di mana dalilnya? Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Yang disebut kasih adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan untuk dijalankan. Kasihi Tuhan, baru bisa selamat. Nah, Kristen bagaimana mau mengasihi Tuhan sementara perintah sudah dihapus semua? Apa yang Kristen sekarang mau lakukan atas perintah Tuhan? Sabat batal, jangan membunuh batal, kasihi Tuhanmu batal, kasihi orang tuamu batal, hormati orang tuamu batal, jangan bersaksi dusta batal, jangan jangan mengingini milik orang lain batal. Apalagi batal semua dengan matinya Yesus. Mana dalilnya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta bersama seluruh segala semua perintah-perintah yang ada di dalamnya. Perintah yang ada di dalamnya apa? Jangan ada ilah lain selain daripada aku. Batal, berarti boleh mengadakan ilah lain. Jangan berzina. Batal, berarti boleh ketepak. Jangan mencuri. Batal, berarti boleh ketepak. Apalagi? Makanya dikatakan di dalam kitabnya mereka di Galatia 4 nomor 7 ya. Jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Tuhan. Wow, Kristen ini bukan hamba lagi katanya. Makanya di Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kau mau diperhamba, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan dari mana? Dari kuk penghambaan. Apa kuk? Beban. Berarti kalian jangan mau lagi diperhamba oleh beban penghambaan. Kalau begitu, Anda nggak menyembah lagi. Ya kami kan bukan lagi hamba, kami adalah anak. Oke, tapi faktanya, kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu anak Tuhan. Tapi saya melihat kau tiap hari Minggu kau menghambakan diri. Kalau kau bukan hamba Tuhan, lalu kau menghambakan diri kepada siapa? Ayo jawab. 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 Juma ini, Juma, jawab. kau ngomong apa sebenarnya Juma? Kau berilusi kata-kata kah? Jawab. Kristen itu dikatakan bukan lagi hamba Tuhan. Tetapi faktanya mereka menghambakan diri. Pertanyaannya, Kristen menghambakan diri kepada siapa? Kalian berbondong-bondong tanpa perintah Tuhan ke gereja menyembah kepada Kristus. Itu kau sudah menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Ayo. Juma, kau sebenarnya ngomong apa ya sebenarnya Juma? Kau berilusi kata-kata, tapi nol pembuktian sejarah gitu loh. Juma, diajarkan di dalam kitabnya kan? Kristen Galatia 4 nomor 7. Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1. Jangan, kalian adalah orang-orang merdeka. Kamu, Kristus telah memerdekakan kamu dari kuk penghambaan kepada Tuhan. Bahkan Kolose 2 nomor 16 dan seterusnya. Jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan minuman, tentang hari raya, tentang hari Sabat. Jangan kamu diatur itu. Kamu adalah orang-orang merdeka. Oke.
Tapi fakta sabar Kok dulu bahasa saudara. apa, Juma? Sabar. bahasamu. Sobar. Dikatakan di dalam kitabmu sendiri, Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Tapi saya melihat hari Minggu orang Kristen menghambakan diri. Pertanyaan saya, Kristen ini hamba siapa? Kristen ini menghambakan diri kepada siapa pada hari Minggu? Jawab, silakan. Jawab, Loris. Atau butuh napas buatan? Nanti saya panggil si Rasmi. Kok sebenarnya cuma bahasa apanya? Kok lari ke sana, lari ke sini? Iya kan? Berhentilah kau berilusi kata-kata cuma. Sama dengan nyata, bukan Paulus. ilusi loh. Paulus itu cuman kata-kata, dia bisa diterangkan jadi rasul. Iya. Dan tadi kau bicara ini, bicara, tapi hanya ilusi. Bahasamu hanya ilusi. Karena saya bahas agamamu. Karena memang saya lagi bahas agama ilusi. Manusia dibilang Tuhan, itu ilusi. Kau ngerti ilusi nggak? Ilusi itu adalah ilusi itu melihat adalah objek, khayalan atau kebohongan. lalu menerangkan tidak sesuai dengan objek. Anda melihat sapi, lalu Anda terangkan saya melihat kucing. Itu ilusi. Itu Anda kan ilusi, melihat itu kan manusia. kau yang ngomong itu. Kamu melihat Anda sapi, melihat kau manusia katakan itu lahir kucing. keluar Kan dari goblok rahim kau ibunya. itu. Anda mengatakan, hole, Tuhan telah lahir. Apa sih pendidikanmu? Padahal yang Anda lihat adalah benar-benar manusia bayi yang keluar dari rahim ibunya. Sekarang kau katakan Anda melihatnya Yesus itu dia manusia, bayi, ya kan? tapi Anda mengatakan dia Tuhan. Itu ilusi, kawan. Cuma ilusi. dengar ya. Gak ngerti ilusi ternyata dia. Ilusi, kok kamu berhayal terus? Pertanyaan saya, ingat ya, Kristen bukan lagi hamba, tetapi anak. Terus Kristen menghambakan diri hari Minggu, memuji-muji. Oke? Pertanyaan saya, Kristen ini menghambakan diri kepada siapa lagi? Hamba itu budak cuma. Iya. Itu budak. Iya, terus kamu bukan hamba kan? Kamu bukan hamba lagi kan? Kami anak-anak Tuhan. Nah, oke. Sekarang saya melihat kamu masih menghambakan diri di gereja. Pertanyaan saya, kau menghambakan diri kepada siapa? Makanya Juma, sekali-sekali kau, ya kan belajar fakta sejarah lah. Jangan hanya berilusi. Kan gitu. Bagi kamu di gereja menghambakan diri kepada siapa? Bagi kamu Tuhan itu hanya suatu ilusi saja. Tuhan itu tidak boleh begini, Tuhan itu nggak boleh begini. Di mana-mana ya. Ingat ya, manusia itu pencipta Juma. Manusia pencipta. Di mana-mana manusia itu pencipta. Manusia itu pencipta. Iya, manusia pencipta. Handphone yang kamu pakai itu ciptaan manusia, bukan ciptaan ala SWT-mu. Oh gitu. Iya. Masker yang kau tutup mukamu itu ciptaan manusia. Memang ada di zaman nabimu masker. Terus? Pesawat yang kalian pakai ke Mekah sana itu ciptaan manusia. Manusia itu pencipta. Memang ada di zaman nabimu pesawat. Terus apa hubungannya dengan tema kita ini? Ya, karena kamu udah lari kemana-mana, pembahasan lari ke Adam, masalah lari ke apa, lari ke generasi. ini. Pertanyaan kita saya, kedatangan orang gila ya. Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Pertanyaan saya, kalian menghambakan diri di gereja itu kepada siapa? Kami, Juma dengar ya, kami ke gereja sebagai tempat persekutuan. Persekutu dengan setan? Bersekutu dengan Tuhan. Kami bersekutu. Tuhan bersekutu. Loh, memang. Ini. Tahu arti definisi sekutu, Juma? Tahu apa arti sekutu? Apa itu bersekutu? Apa? Arti sekutu aja kok nggak tahu. Iya, saya bertanya samamu apa? Kan kau apa? Coba dulu. Apa? Bersekutu adalah apa? Langsung hidup jawab berdampingan dong. dengan Tuhan. Langsung jawab, bersekutu apa? Hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Terus apa? Coba kamu bertetangga.
Bertetangga dengan Tuhan. Makanya ada istilah negara sekutu. Ngerti kau? Kau ngerti nggak? Yang disebut bersekutu itu adalah satu tunggu, kata bersekutu. Tunggu saya jelaskan. Kasihan kali dia. Bersekutu itu artinya kerjasama, berserikat, kemudian apalagi ya, kerjasama, berserikat, kemudian itu dalam konteks bisnis dan politik. Berkoalisi. Kamu bisnis dengan Tuhan begitu? Hah? Berkoalisi. Kamu berbisnis apa dengan Tuhan lo? Hei, apa? Kamu berbisnis apa dengan Tuhan lo? Mengenal dia, jauh lebih baik. Mengenal dia, bukan bersekutu itu namanya. Itu namanya menghambakan diri, coples. Makanya dibilang kau itu bersekutu dengan setan. Berarti kau masih menghambakan diri di gereja. Pertanyaannya, kamu menghambakan diri kepada siapa? Makanya ada istilah persekutuan. Persekutuan itu hubungan yang berkaitan dengan sosial, politik, bisnis. Itu persekutuan. Nah, kamu bisnis apa dengan Tuhan lo? Bisnis darah ya? Bisnis darah? Bisnis daging? Kau bisnis apa dengan Tuhan? Kau bersekutu. Kau bersekutu dengan setan, itu baru cocok. Sama-sama membuat satu politik untuk menjebak anak manusia agar masuk ke neraka. Itu baru masuk otak. Karena Kristen itu melalui pengakuan mereka, Galatia 4 nomor 7, pendirinya mengatakan Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Tapi di gereja mereka masih menghambakan diri. Ternyata menghambakan diri bukan kepada Tuhan, tapi kepada Senggal dong. Masalah generasi. Bersekutu nih ya. Bersekutu nih ya. Berbisnis sama siapa di sana? Berkongsi nih ya. Berkongsi dengan siapa di sana? Makanya aku bilang, kalian itu sering bersekutu dengan setan kan? Iya, kita yang dituduh. Yang bersekutu itu kan kamu. Kami ke rumah ibadah kami bukan pergi bersekutu di situ. You yang mengaku. Kami ke gereja itu pergi bersekutu. Maksud tuh ke gereja cari kutu atau apa ini? Malu-maluin aja ya Oten kau. Dia yang bersekutu, kita yang dituduh. Dasar goblok. Masalah generasi. TK Chip. Selamat malam, selamat pure. TK Chip. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bersekutu dengan manusia. Tuhan itu Khalik yang berhak untuk diibadahi, bukan dianggap sebagai partner sekutuan segala. Kerjasama dengan Tuhan. Mau kerjasama dengan apa dengan Tuhan? Tugas lu cuma beribadah. Bersekutu dengan setan, iya. Sekutu dengan Tuhan, mama berkoalisi. Masalah generasi. Tengoklah anak-anakku sekalian. Apa? Allah kami itu Tuhan ya? Apa? Yang kalian sembah itu Tuhan? Yang kamu sembah itu Tuhan? Ya iyalah, yang kami sembah pencipta langit dan bumi. Jelas itu, tahun bukan berapa ciptaan. Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini? Apa? Tahun berapa Allah SWT? Tahun berapa yang pertanyaan apa ini? Pertanyaan konyol. Tapi segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang tertulis, yang tertulis, yang katanya benar-benar nyata, itu kan fakta sejarah, peristiwa sejarah. Terus? Tahun berapa Allah SWT menciptakan langit dan bumi? La yus'al amma yaf'al. Abad ke-7. Apakah abad ke-7 itu tidak ada langit dan bumi? Pasang otakmu ya. Kalau kau diskusi sama aku, pasang otakmu. Pasang otakmu baik-baik. Nabi Muhammad datang menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan diri di abad ke-7 karena utusannya hadir di abad ke-7 bernama Nabi Muhammad. Allah menyatakan diri kemudian di tahun 1400 sebelum Masehi karena pada tahun itu utusannya bernama Musa ada pada zaman itu. Tuhan menyatakan diri di abad pertama karena utusan Tuhan ada pada di tahun itu. Kamu itu mentang-mentang sering bersekutu.
otak nggak jalan. Nanya tanggal penciptaan alam semesta gimana sih? Yesaya 5:16, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala. Singkatnya SWT. Bukan Kristus. Dasar koplak. Berarti Tuhanmu itu nanti ada ketika dia abad pertama gitu. Karena tak ada gelar Tuhan Kristus itu kepada Bani Israel. Malah gelar-gelar Tuhan yang ada di Bani Israel itu persis sama seperti gelar Asmaul Husna dalam Islam. Mana ada coba Tuhannya orang Yahudi digelari Kristus? Mana ada? Gak ada itu. Udah kau pulang dulu, cebok air 1 sendok. Baru naik ke sini. Aneh-aneh aja. Harus ada orang bertanya tahun berapakah diciptakan alam semesta? Itu melasa. Pencipta, Tuhan yang datang yang mana yang kau kenal? Dia sebutlah nanti Bapak, Theos Bapak. Kapan, tahun berapa Theos Bapak menciptakan alam semesta? Pasti lidahnya mutar-mutar. Kalau kita dalam Al-Quran jelas ditanya seperti itu, ini mengenai pekerjaan Allah itu nggak ditanya. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Tetapi makhluklah, manusialah yang akan ditanya. Apa yang telah kau lakukan ketika kau hidup di bumi. Itu yang baru masuk akal. Tuhan kok ditanya. Kenapa kau menciptakan ini? Apa alasanmu menciptakan ini? Apa tujuanmu? Maksudmu apa? Ya, itu mah makhluk. Allah SWT hanyalah batu. Kisah para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kolose nomor 9. Ya, lanjutkan. Rasmi. Ya. Tahun berapa bapaknya Yesus menciptakan alam semesta? Oke. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Firman ataupun yang kami sebut dengan Allah Putra dengan kuasa Allah Bapa. Ya, pertanyaannya tahun berapa? Tahun berapa itu di zaman kitab Taurat aja. Tahun berapa? Bingung dia menjawab. Biar kau tahu awal permulaan lah. Ya, tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 1 sebelum Masehi. Jadi tahun 1 sebelum Masehi diciptakan alam semesta. Iya. Buset dah, tahu bahasa. Pak Juma, tahun 1 sebelum Masehi diciptakan alam semesta, udah dijawab. Masaki memang ini. Enggak, gini Juma. Kau bilang kan Allah SWT pencipta langit dan bumi, ya kan? Itu yang berbicara Allah SWT-mu kepada. Iya, pencipta langit dan bumi lah, pastilah. Namanya Tuhan, pasti dia mengklaim, akulah yang menciptakan segala sesuatunya. Pasti Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi pasti Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu kami kenal dengan nama Allah. Ke siapa Tuhan berbicara itu? Ke siapa Tuhan berbicara itu? Akulah ke siapa dia berbicara? Kepada nabi-nabi Tuhan saya berbicara. Loh, kok ke nabi-nabi? Nabi mana yang menyembah SWT-mu? Lah,
Semua nabi itu menyembah Nabi kepada mana? hakikat pencipta langit dan Nabi bumi. mana yang menyembah SWT-mu? Orang gila kau ini. Ngapain sih babi ngepet naik? Kakak udah gua kick, babi ngepet dinaikin lagi. Orang gila. Yang namanya Tuhan itu pasti SWT, nggak mungkin tidak. Kecuali Anda ingin mengatakan Tuhanmu adalah Tuhan yang najis, kotor, rendah. Tuhan itu pasti maha suci. Tuhan itu pasti maha tinggi. Kami mengenalnya Subhanahu wa Ta'ala. Disingkat SWT. Ya Allah, Karim. Ada nggak Tuhan maha gondrong Banyuma? Ada, mana ada Tuhan maha gondrong. Tuhan yang artinya apa? maha suci SWT lagi maha artinya tinggi. Tuhan itu maha suci maha tinggi. Itu saya tanya dulu Bu Rasmi, apakah Tuhan Anda maha suci lagi maha tinggi? Ya, benar. Berarti SWT. Sekarang Anda menolak. Bukan SWT ya. Maksudnya barusan kau bilang Tuhanmu maha suci maha tinggi. Orang-orang Quraisy juga ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi mereka tidak menyembahnya. Hanya bisa menyebutnya, samanya seperti kamu. Kutanya, siapa? Apakah Tuhanmu itu maha suci maha tinggi? Iya, berarti SWT dong. Berarti kau mengakui Tuhanku. Tapi kau menyembah kepada yang lain. Makanya kami tuh kalau kamu tanya, mana wujudnya Tuhanmu? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan saya maha suci. Sedangkan makhluk, mau digambarkan apapun makhluk itu, pasti tidak suci, tidak maha suci. Contoh, kamu membersihkan kotoran dengan menggunakan air. Berarti air ini suci dong. Ya, coba kau simpan air 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Air itu akan berubah menjadi lumut, menjadi kotoran, menjadi hitam, menjadi tempat nyamuk dan seterusnya. Padahal itu adalah alat untuk mensucikan. Alat untuk mensucikan aja itu bisa ternoda, tidak menjadi suci. Kenapa? Karena posisinya makhluk. Sedangkan Allah itu bukan makhluk, maka dia tidak masuk ke dimensi makhluk. Anda ingin mencari Tuhanku, kau ke masjid, cari Tuhanku, ada nggak di saat gambarnya atau patungnya kayak di tempat kalian? Nggak ada. Kenapa? Ketika kami teriak, ya Rob, maka Tuhan kami mendengar. Anallah sami alim. Dan Tuhan kami maha mengetahui. Makanya Tuhan kami nggak turun ke bumi. Kenapa? Karena Tuhan kami maha mengetahui. Tuhan kami meliputi alam semesta. Tak ada yang lolos dari pengawasannya. Maka Tuhan tidak perlu turun. Karena dia bukan makhluk. Yang turun ke bumi makhluk. Kenapa dia kudu turun ke bumi? Karena dia tidak tahu kalau dia tidak turun. Maka dia turun. Kenapa dia bergerak menemui pohon ara? Karena dia tidak tahu kalau dia tidak mendekat ke pohon ara. Siapa yang mengambil jubahku? Kenapa dia bertanya? Karena dia makhluk. Karena dia tidak tahu. Alam semesta ini adalah pengetahuan Tuhan. Jadi tak perlu Tuhan yang maha tahu ini untuk turun ke bumi. Karena dia sudah tahu segala-galanya. Itulah Tuhan yang betul. Makanya Tuhan itu tidak mensifati makhluk karena tidak terikat oleh relativitas waktu dan perjalanan dan ruang. Itulah Tuhan yang betul. Sedangkan Tuhan lo, bangun. Kenapa? Ada badai. Tuhan dibangunkan karena ada badai. Tidur di perahu. Iya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Kalau Tuhan kami bukan disifati seperti itu. Makanya orang beriman itu orang yang sampai kepada tingkat pencapaian makrifat kepada Tuhan. Itu orang beriman. Makanya iman itu hanya ada di Islam. Di Kristen ada iman. Kristen hanya yakin, percaya. Tapi level iman tidak dimiliki oleh orang Kristen. Cuman ikut-ikutan aja nyebut kata iman itu. Karena di Indonesia, di luar Indonesia orang Kristen tidak tahu apa itu iman. Begitu berasmi. Jadi Tuhan itu maha tahu. Orang Islam mandi aja mereka malu untuk telanjang. Kenapa? Karena Tuhan menurut umat Islam lebih dekat kepada dirinya Tuhan itu daripada manusia ke urat lehernya. Kita ke urat leher itu tak ada jarak lagi. Karena ini namanya punya kita. Tapi ternyata Tuhan kita itu lebih dekat daripada itu. Coba bayangkan. Jadi orang beriman itu ya melakukan sesuatu karena
tidak melakukan kemaksiatan karena merasa Tuhan dekat, mengawasi. Kayak sekarang nih, saya tinggal di apartemen, seorang duda, punya kesempatan, tak ada yang melihat, tinggal sendiri, tak ada yang mengetahui, duit ada, nomor HP ada, sosmed ada, fasilitas kemudian untuk bermaksiat ada. Alhasil, karena saya takut kepada Tuhanku yang maha melihat, saya tidak melakukan maksiat. Siapa yang mau melarang kemudian saya? Istri tak ada, anak di Makassar, saya seorang diri, kiri kanan saya banyak wanita-wanita cantik. Tapi karena saya takut kepada Tuhanku, saya tidak melakukan. Mending saya berdakwah di sini. Bukan memuji diri, saya cuma berikan gambaran, itulah Islam. Tidak melihat Tuhan secara wujud, tapi merasakan Tuhan itu hadir. Makanya dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53, aku menyatakan diriku melalui alam semesta dari seluruh penjuru. Dan aku menyatakan diriku kepada diri mereka sendiri. Kepada diri-diri manusia, aku nyatakan aku ada. Itu baru betul. Makanya Tuhan itu maha suci. Ah, Tuhan kalian, bangun mas, bangun. Hei, ada badai mas. Tuhan kok dibangunkan karena ada badai? Itu bukan Tuhan. Itu makhluk yang dituhankan. Umat Islam ke masjid. Ada nggak di situ patung Tuhan? Nggak ada. Lalu ngapain ke masjid? Ke masjid untuk memenuhi kemudian panggilan untuk sujud kepada Tuhan pencipta alam semesta. Bukan pergi bertemu Tuhan di situ, nggak ada Tuhan di sana. Tuhan nggak perlu kita bertemu. Kenapa? Tuhan bertemu dengan kita setiap saat. Tuhan bertemu. Kenapa? Karena Tuhan mengawasi kita. Makanya dalam kaidah insan kamil Islam itu ihsan, dalam ilmu ihsan, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika kalau engkau tidak melihatnya, maka sadarilah, akuilah dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu ihsan. Makanya orang yang memahami tentang kaidah ma'rifat, kemanapun dia pergi selalu terjaga dirinya dari kemaksiatan, takut kepada Allah. Kalau orang munafik, Tuhan kan nggak ada. Nggak ada ustadz di sini. Nggak ada murid-murid saya, anak-anak apologet. Kapan lagi? Maksiat yuk. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang sudah mengenal Tuhan, maksiat itu sulit untuk ia lakukan. Kalaupun dia jatuh, habis air matanya tuh ketika dia menyesali perbuatannya. Begitu Bu Rasmi. Ya kalau kalian, Tuhan kami akan datang. Dia akan datang dengan kursi roda-roda api. Itu bukan Tuhan, itu megalobang. Begitu Bu Rasmi. Jadi ketika kami ditanya apakah Tuhanmu itu maha suci? Jelas. Lah Tuhanmu kok ada nanti di abad ke-7? Kata siapa? Tuhan menyatakan dirinya kepada seluruh umat manusia melalui satu manusia, yaitu Nabi Muhammad. Makanya dikatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kalau Yesus, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa juga begitu. Ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, aku adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Itu Tuhan yang mana? Ya Tuhan cuma satu, Cok. Tuhan yang mana? Cuma satu Tuhan itu. Yang mana? Yang maha melihat dan maha mendengar. Mana dia? Nggak bisa kau lihat. Karena hal yang kau bisa lihat itu adalah makhluk. Kau menengok ke kiri, ada dinding. Kau bisa melihatnya karena dia makhluk. Kau menengok ke depan, ada aspal. Kau bisa melihatnya karena dia makhluk. Kau melihat ke atas, ada langit. Kau bisa melihatnya karena dia makhluk. Pencipta langit dan bumi. Ketika kau melihatnya berarti dia makhluk di bumi ini. Sementara Allah tidak mensifati hal tersebut. Begitu. Jadi Tuhan yang benar adalah ketika kita berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan yang maha besar mendengar, hambaku sedang memujiku.
Hayya 'alas shalah. Hambaku sedang memanggil manusia-manusia yang lainnya yang terpanggil terketuh hatinya untuk beribadah menyembah kepadaku. Itu. Jadi kami tidak menentukan, oh ini Tuhan kita buat patung Tuhan kita yuk bikin fotonya karikat. Enggak ada itu berhala, itu pagan. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi yang maha adil yang maha tinggi itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. Yeremia 10:6, tidak ada yang serupa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah yang diterangkan, itulah yang kami sembah. Apakah karena kami tidak melihat maka Tuhan itu tak ada? Bukan. Tuhan itu mutlak ada. Mutlak ada. Gak mungkin tidak ada. Buktinya apa? Ini alam semesta. Tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakannya itulah Tuhan yang kami sebut Allah. Ada enggak yang menciptakan alam semesta ini? Ada pasti. Siapa itu? Tuhan. Mana dia? Ya kita nggak tahu. Kalau kita mau lihat wujudnya nggak mungkin. Tapi dia ada. Maka apa tugas kita? Beribadah. Tapi bagaimana cara kita ibadah? Kan dituntun oleh kitab suci. Oleh nabi-nabi yang diutus. Tapi bagaimana kita nggak melihat? Ibadah aja. Kau menyembah kepadanya. Dia melihatmu. Dia mendengarkanmu. Bisikan hatimu pun dia tahu. Maka tugasmu hanya beribadah. Ya sudah kalau gitu. Allahu Akbar. Wahai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji engkau Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia melihat, oh hambaku lagi menyembahku. Hambaku lagi memujiku. Hambaku lagi menundukkan diri kepadaku. Tidak mesti kita harus mana Tuhan saya. Mayatnya Tuhan saya kemana ya? Hilang dia ambil orang. Itu pagan. Seakan-akan Tuhan itu punya kelemahan. Sampai dia harus seperti itu modelnya. Tuhan yang betul tidak punya kelemahan. Tidak ada kemudian setitik apapun di atas muka bumi ini yang lepas dari pengawasannya. Itu baru Tuhan. Itu baru Tuhan. Nah itulah yang kami sembah. Jadi jangan cari mana Tuhan yang umat Islam. Tidak ada. Loh, alam semesta ini nyata Tuhan itu ada. Adanya diri kita ini bukti Tuhan itu ada. Dan Tuhan dalam Islam diperkenalkan dengan nama Allah. Udah selesai. Simple kan? Simple. Tidak ribet. Mana mayat Tuhanku di sini? Apa yang kau cari ibu? Ini apa? Mayatnya Tuhanku hilang. Entah siapa yang ngambil. Itu pagan. Makanya kami orang Islam yang paham tentang konsep Tuhan itu memandang kalian itu terlalu jauh serong dari ajaran para nabi. Tuhan kok turun ke bumi jadi manusia? Alamak. Saya kira begitu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kita cukupkan mata kuliah kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Khususnya anak-anakku generasi Islam dimanapun berada. Jaga akidah. Jaga. Harta yang paling berharga yang kita punya adalah akidah. Hidup ini cuma sementara. Hidup kekal itu di akhirat. Jangan kita gadai keselamatan akhirat kita hanya karena harta. Hanya karena silaunya mata ini dengan kenikmatan dunia. Ingat, orang bisa bermaksiat karena pengaruh manusia-manusia lain. Seorang ayah bisa mencuri di kantor karena pengaruh tekanan dari orang lain. Bisa bini, bisa tetangga, bisa kolektor, bisa pinjol, dan seterusnya. Tapi ketika kemudian kita sudah kembali kepada Allah, kita yang bermaksiat karena mereka tidak lagi kemudian menemani kita untuk mempertanggungjawabkan maksiat itu. Berjuang kita siang malam, mencari nafkah untuk orang-orang di sekeliling kita. Sampai kita nabrak aturan Tuhan, mengambil yang bukan hak kita.
Begitu kita mampus, ternyata orang yang kita perjuangkan perutnya tidak menemani kita di alam kubur. Mereka hanya bisa berduka sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Setelah itu, mereka tetap tersenyum, mereka tetap tertawa, mereka tetap bahagia dengan orang-orang di sekelilingnya. Tinggallah kita seorang diri merenung, menyesali perbuatan kita. Nah, sebelum itu terjadi, yuk jaga akidah ini. Jaga anak-anak kita. Jaga jangan sampai mereka silau akan dunia hanya gara-gara Indomie mereka menukar akidah. Dulu mungkin iya. Maafkan kami saudara-saudara kami yang terlanjur murtad. Kami terlambat lahir untuk membimbing, mengajarkan kalian tentang perbandingan agama ini. Tapi tak ada kata terlambat. Selama akal masih berfungsi, yuk belajar. Insya Allah ke depan Apologet Islam Indonesia akan mendirikan sebuah pesantren bertaraf internasional untuk mencetak dai-dai atau mubalik yang memahami tentang ilmu kristologi dan islamologi supaya bisa membentengi akidah umat Islam, membentengi negara yang kita cintai ini. Kuatnya negara ini karena adanya Islam. Segannya bangsa lain terhadap bangsa ini karena adanya Islam di dalamnya. Untuk itu, Islam adalah sebuah agama yang diyakini oleh Indonesia harus tetap menjadi pilar utama untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai. Ketika Islam mayoritas, maka seluruh agama, seluruh kepercayaan, seluruh keyakinan yang ada di Indonesia ini akan aman, damai dari rongrongan pengrusakan akidah dari Islam itu sendiri. Tapi ketika yang lain yang mayoritas, Islam yang minoritas, maka kita bisa melihat sedangkan mereka minoritas, mereka melancarkan aksi-aksi pemurtadan dengan cara-cara yang tidak baik. Apatah lagi kalau mereka mayoritas. Untuk itu, kami sebagai pembina Apologet Islam Indonesia mengharapkan uluran tangan, bantuan, kerjasama, infak terbaiknya untuk kita membangun pesantren apologet internasional agar kita bisa setiap tahun ya mengentaskan kemudian mencetak generasi-generasi apologet Islam yang mampu membentengi akidah umat Islam dari zaman ke zaman, dari era ke era. Demikian dari saya sebagai orang yang dituakan di sini, dengan hormat pada abang saya, Bang Marcelo. Ada satu kebanggaan, Bang Arif, Masya Allah. Ya, tokoh-tokoh yang sangat-sangat tidak pernah kami bayangkan akan mengambil barisan mendukung pergerakan ini. Alhamdulillah ini semua adalah karena Allah memberikan dukungan kepada pergerakan Apologet Islam Indonesia, menjadikan kami akan senantiasa lebih bersemangat lagi untuk berkarya untuk umat. Sekira begitu dari saya. Dan oh ya, ini ada juga insya Allah barang siapa teman-teman sahabat-sahabat yang ingin umroh bersama dengan Apologet Islam Indonesia, Bang Suma insya Allah bulan Januari atau Februari tahun depan kita sama-sama berangkat ke Tanah Suci untuk kemudian ziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia di muka bumi ini yang mengajarkan kita dinul Islam, dinul haq. Silakan menghubungi Bang Kian Santang atau Bang Handi, teman-teman yang ingin ikut umroh bersama dengan Apologet Islam Indonesia. Demikian dari saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, buat teman-teman yang ingin ikut umroh bersama Apologet Islam Indonesia di bulan Januari tahun 2026 berarti ya. Januari tanggal 21 sampai tanggal 29 Januari. Silakan hubungi kami sebagai penitia ya. Bisa hubungi ke saya di 08121 474 9002 atau melalui Bang Andi boleh.
Silahkan. Wih, Bang Marcelo masih bangun ini ya. Masya Allah. Iyalah, ngajarin ilmu sama gua. Padahal sudah hampir jam 4 loh bang, istirahat bang kita. Iya, nggak apa-apa. Terima Masya kasih Allah. Zuma. Makasih ya bangku. Kita tentang ilmu dakwah Baik. juga. Itu menambah buat saya, diri saya juga. Masya Allah. Saya Kita pamit. istirahat ya bang ya. Ya, Baik. kita pamit. Terima kasih. Baik, Di bawah makasih juga ya, Bang. Semuanya. Semoga mendambakan kemuliaan sama diri kalian. Amin. Nanti hari Sabtu ketemu ya Pak Bang Marcelo. Insya Allah, silakan kabarin aja. Diundang sama Pak Haji. Amin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang ingin daftar umroh bareng Apologet Islam Indonesia silahkan daftar ya. Bisa melalui saya atau Bang Handi ya. Nomornya tadi 08121 474 9002. Ayo kita sama-sama ke Tanah Suci. Biar oten pada kejang-kejang. Palen jangan iri, iya Palen mirip mulus Palen mah. Dia mah nanti bagiannya ini bang, bagian numpang kencing di Mabes. Dipoto, papan donasi gitu. Pendeta siapa? Balgapidong. Siapa itu pendeta Balgapidong? Pendeta asli itu. Kalau pendeta asli naiklah sini. Sini naik Pak Pendeta. Silakan. Kita ngobrol santai di sini Pak Pendeta. Pak Pendeta. Nunggu waktu subuh nih. Sebentar lagi di sini masuk waktu subuh ya. Tanggung soalnya kalau saya tidur jam segini kelewat nanti subuh. Oh pendeta udah mualaf, Masya Allah. Naik aja sini, kita ngobrol kenapa mualaf. Naik sini, Pak Pendeta. Saya tempat ramai bang, tak bisa naik. Oh gitu, iya. Si Manjuntak udah mualaf. Di mana mualafnya beliau? Baru dengar saya. Lemah sekali Pak, dikit-dikit mualaf. Loh. Justru dia kuat imannya, makanya dia mualaf. Kalau dia lemah imannya, pasti mempertahankan, menuhankan manusia. Gimana sih? Justru kuat dia imannya, bagus itu. Yang kuat imannya itu pasti mualaf. Tanggung subuh guys, kita ngobrol aja. Ini kalian begadang jam segini emang sampai jam segini emang gak dimarahin sama bini-bininya? Atau yang cewek gak dimarahin sama suaminya? Ya saya udah ngomong ke Gurunda jangan dimualafin semua. Nanti sisain si Edi, si Bombom, Sofiatul, Dina Wijaya, terus siapa lagi tuh si RK, Ki Ahmad, itu disisain. Jangan dimualafin itu, nanti kita nggak punya badut. Kalian nggak ada hiburan nanti. Si Agatha tuh jangan mualaf dulu. Kita nggak ada hiburan guys. Kalau mereka mualaf semua, aduh mati kita guys. Nggak ada hiburan. Saya bisa demam tiap hari ini. Soalnya kalau nggak ngebully Oten sehari aja, demam, menggigil badan. Hadir, siap hadir. Cumi-cumi hadir. Di sini baru jam 11. Ustadz Alif, naik sini Ustadz Alif. Gak apa-apa,
apa namanya, Ustadz Ali pengen naik, pengen open camp di sana, teman-teman, tapi takut kuotanya habis, katanya mahal 300.000 sekali ngisi kuota. Nanti dikasih paus Ustadz Ali naik sini. Ayo, saya pengen lihat situasi di sana di kota Mekah, di tanah suci. Insya Allah kayaknya ya. Kemana nih kabur Ustadz Ali? Oh ada. Sini tadi. Gampang nanti diganti sama paus sama teman-teman di bawah. Ayo teman-teman, Ustadz Ali mau naik nih. Kuotanya habis, kasih paus. Dananya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open camp. Pasti kasih doang kuota. Ya mudah-mudahan ada yang kasih paus 18. Coba open camp Tad. Masya Allah, saya pengen lihat suasana tanah suci jam segini. Tad, open camp Tad, saya besarkan Tad. Masya Allah. Kalau ke Pental berarti kuotanya Ustadz Alif habis ya. Ayo kirim buat kuota guys. Buat kuota di sana mahal 300.000 guys. Saya udah didoain dong sama Ustadz Alif di Jabar Rahmah, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz, syukran. Ini posisi di depan hotel, ini hotelnya. Itu ke Masjidil Haram sekitar 500 meter. 500 meter. Saya nggak pakai headset ini kan, Dekat, pasti ya? noise, banyak kendaraan. Iya, nggak apa-apa. Udah jam segini ini, nggak apa-apa. Tad, kopi Tad, enak ya kopinya. Aduh, Masya Allah. Dengerin Tad. Kopi Indonesia, Masya Allah, enaknya Masya Allah. Kapal api Tad, enak Tad. Nasi Padang tengah hari, karedo, jengkol, aduh Tad, Masya Allah, enak banget Tad. Aduh. Habis nih kuota, jangan dulu, habis dong kuotanya. Mudah-mudahan ada yang kasih paus. Nanti hampur aja kalau, tapi Kang saya kalau sampai habis bener, waduh bahaya. Ini nggak tahu kalau habis apa enggak ya. Ini saya nggak apa-apa jalan Kang, karena 500 meter kurang lebih ke Masjidil Haram. Ini saya sambil jalan. Insyaallah nanti sambil doain lah kita sama-sama. Amin. Ya, berdoa Tad, sambil berdoa Tad. Bang Indra naik, Bang Indra, Pak Haji. Pak Haji Indra naik, Pak Haji Indra. Ya sebelumnya saya ucap di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Cuma Pak Arif, rangkaian kegiatan udah selesai, makanya ini bisa nengok TikTok ini. Ya, kangen sama teman-teman semuanya. Kangen sama teman-teman semuanya. Tad, Ustadz. Gimana? Biar nggak orang itu minta donasi terus, nggak minta nge-WA terus, minta ke Bang Juma. Tolong doain dong empedunya si Palen sehat guys, Ustadz. Kasihan kan. Biar nggak nyusahin netizen. Dikit-dikit donasi buat rumah sakit, dikit-dikit donasi buat rumah sakit. Kasihan kan. Ya di sini makom mustajab, banyak yang mustajab. Jadi kalau kita berdoa juga insya Allah untuk kebaikan semua lah. Amin. Ntar aku coba jalan lagi ke sana. Tadi udah ke sana, ini udah berapa balik? Ntar Tad ada yang kenal Tad, orang Garut, kayak orang Cianjur. Pokoknya Akang tanggung jawab, pokoknya ada bantu daftarin. Aduh, nggak ada yang ngasih ini lagi gift. Aduh, ayo tanggung jawab. Buat kuota guys. Pokoknya Akang tanggung jawab. Ini nggak ada matinya. Hilir mudik terus orang ini tawaf.
berdatangan terus. Kalau dekat berarti hotelnya ya dengan ini ya. Dekat. Ya nggak nyampe 500 meter sih, saya bilang 500 meter. Dekat ya, kurang lebih 500 meter lah ya. Ya betul. Nih, saya bentar aja tapi ya balik nih saya botak. Wih, benar dibotak, aduh, jadi mirip Cilungga, Malu. Padahal gak usah dibotak sampai lecir gitu, Tan. Biarin ninggalin kenangan di sini semua rambut. Iya. Biar Jahe ada kan? tanda di sana. Mana jahe, Tan? Aduh, ayam jahe. Minuman. Insya Allah, nanti rambut saya hilang ya kalau ke sana. Itu Ustaz dibotak kayak gitu nggak ada yang manggil Paulus di sana, kan? Ayah rombongan Solin. Tapi di sini wajah langsung berubah, adaptasi Kang. Kayak daerah orang-orang sini katanya. Tat bawa ini, Tan. Bawa jam-jam hati. berderet Tat, yang bawa, mau gratis di sini. bawa hati unta, Tat. Ada kan hati unta di sana? Oh, kemarin ada kemarin yang jualan. Iya, Tat, bawa Tat. Hati unta, Tat. Katanya itu Tapi saya obat. Iya buat paru-paru itu dia udah bentuk ini kayak tipis gitu, lempengan kecil. Tahu itu buat dimakan. direbus. Nggak usah digoreng, nggak usah diapa, Direbus. langsung dimakan itu. Enggak, itu yang model direbus loh kayak teh. Maksudnya diseduh kayak teh. Oh, kirain yang langsung dimakan itu. Itu bukan buat bersihin paru-paru bagus. bukan buat bersihin paru-paru, Tat. Kasih teteh ieu tang jualan dah, teteh tah. Teteh sih kalau tadi karunya kasihan sih karunya dikejar-kejar Satpol PP terus. Nah, emang bisa ngomong Sunda sih Teteh? Hah? Emang bisa ngomong Sunda itu orang Arab? Bisa kan? Teteh di mana? Saya di Afrika. Oh, ini bisa Sunda. Gitu. Oh. Ah, teh lah ngarang itu bisa saya nggak bohong nak. Di tanah suci mu ulang ngawadul. Jualan nasi uduk, nasi merah tuh. Oh, Masya Allah, nasi kebuli ya. Gorengan. Nanti saya kalau udah punya calonnya, Ya, siap. kalau udah punya calon ke sana, dihalalkan di sana, Masya Allah. Ntar ya, saya ambil jalan ya. Ini jualan jubah murah Kang, 10 real tadi. Jubah. Jangan beliin oleh-oleh buat saya, kan? Jangan. Aduh, udah mau nyampe. Ini, Tad, saya ada yang ngasih parfum. Ini nih parfumnya, Tad. Mahal. Ini tuh sanggup katanya- ini tuh di sana katanya satu lebih ya, nggak tahu 2 lebih. Tapi enak ini, aromanya enak ini. Enak ini aromanya. Masya Allah enak banget aromanya. Banyak Kang orang kita semua pelayan hotel orang Karawang sih. Orang Karawang. Masya Allah. Teli, syukron. Jazakallah khairan kasiran. Buat beli kuota di sana. Bukan nama kayak saya Japri, malah meniaan. Aduh, saya jadi ketepuhan butut meong. Paus, Teli, paus tuh yang beli kuota. Berkah loh. Ngasih ke yang Onde-onde nasi gitu ya. goreng tela. Berkah. Kembalinya bakal 1000 kali lipat. Beneran?
Nah, ini udah masuk pelataran. Ini sebenarnya kalau waktu sholat ini penuh semua, penuh sampai sana. Ini di luar ya, jauh ke masjid tapi penuh. Orang-orang pada sholat. Tapi ya teman-teman juga yang sudah pada kesini pasti tahu lah. Tipsnya kami ini kalau mau sholat, kami pakai pakaian ihram gini nih. Iya, iya. Karena kalau pakai pakaian kayak gini, kita dapat prioritas masuk ke masjid langsung ke Ka'bah. Iya, iya. Gitu. Kalau pakai pakaian biasa, pakai jubah itu dibatasin, paling di lantai 2, lantai 3. Insya Allah. Di sini baru jam 12 ya, jam 12 kurang 7 menit. Jam 12 kurang 7 menit. Iya, beda 4 jam. Sama-sama. Insya Allah. Wah, Ustaz Alif keren. Ini udah pada nyantai, gurunda semua. Udah. Saya harus cepat-cepat nyampe biar gak habis kuotanya. Ada penonton, netizen gak ada yang tanggung jawab. Bentar ya, di sini saya pelanin, nggak enak karena ada banyak yang itikaf juga. Satu ada yang lagi sholat juga di sana. Ini jauh dari ke masjid, tapi insya Allah sama aja lah berkahnya ada. Ya, saya cuma mau ucapkan buat teman-teman semua, buat guru kami, Bang Zuma. Ntar saya kameranya harus agak nyumput ya. Tadi dikiranya saya ngerekam Askar, jadi saya langsung disuruh matiin kamera. Ntar ya. Buat guru kami, Bang Zuma, semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Dilancarkan semua urusannya, dikabulkan apa yang menjadi hajatnya. Insya Allah pesantren Apologet akan segera berdiri secepatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Allah jauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Juga untuk Akang semua, semoga secepatnya dapat yang terbaik, ya kan? Dan segera memenangnya. Amin. Pak Arif yang di atas di sini semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang menyaksikan ini ya tanpa terkecuali, saya ucapkan semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit semoga tetap diberikan kesabaran dan ketabahan, dan dijadikan sakit itu sebagai asbab digugurkannya dosa, diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan, dilancarkan urusannya, dideraskan rezekinya, sehingga semuanya dapat berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah ini untuk menjalankan ibadah kita semua, ibadah umroh maupun ibadah haji ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teruntuk semua saudaraku, saya suka agak terharu nih kalau di sini. Cuman ini masih di luar ya, masih di luar. Yang sedang kesulitan saat ini semoga Allah mudahkan. Ya, semoga Allah mudahkan. Yang sedang merasa terhimpit semoga dilonggarkan. Yang sedang sakit semoga disehatkan, dilancarkan rezekinya. Dan juga secepatnya kita pergi ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi, apa yang menjadi hajat dan kebutuhan masing-masing saudaraku semua, silakan di typing ya, atau ucapkan dalam hati apa yang menjadi keinginan kita, target kita dalam hidup kita, keinginan kita, kebutuhan kita, hal-hal yang mendasar untuk kita terpenuhi. Semoga sesuai dengan ketentuan Allah, Allah kabulkan, Allah mudahkan jalannya, dan kita bisa mendapatkannya atau menggapainya sesuai dengan yang Allah ridhoi juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadihin niyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Insya Allah saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi secara keseluruhan saya sampaikan. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu aja Kang yang bisa saya ucapkan. Iya, makasih banyak Ustadz atas doanya, semoga terkabul ya. Buat teman-teman yang di bawah yang mendengarkan doa Ustadz Alif, semoga doa yang Ustadz Alif panjatkan tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian yang lagi ada masalah, semoga masalahnya diselesaikan dengan secepatnya. Bagi kalian yang lagi kesakitan, yang kena penyakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang belum punya jodoh, mungkin kalian belum laku ya. Kalau saya belum ada yang mau, bukan belum laku, beda itu ya. Beda itu. Antara belum laku sama belum ada yang mau itu beda guys ya. Jadi kalau saya mah nggak apa-apa. Tapi makasih banyak doanya buat Ustadz. Semoga secepatnya ada yang mau, insya Allah ya. Nanti kalau udah ada yang mau, insya Allah kalau ada rezeki saya ajak ke sana, halal di sana, insya Allah. Amin. Ustadz Alif ini Ustadz siapa? Semoga biar nggak marah-marah terus ya Mas. Satu lagi Kang, mungkin ya. Ini terusus kita saya izin maju sedikit. Satu lagi saya ucapkan ya buat saudaraku Ikhwan Fillah semua, baik yang para mu'alaf maupun yang sedang memang terlahir dari seorang muslim. Saya doakan jika di antara semua saudaranya, baik itu di keluarga intinya, mungkin ada ayahnya atau ibunya atau adiknya atau kakaknya, bibinya, siapapun mereka yang sampai detik ini mereka masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mohon kepada Allah lembutkan hati mereka, mohon dilembutkan hati mereka, turun hidayah dari Allah turunkan hidayahnya beserta taufiknya dan maunahnya, sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi orang sekeluarga dalam satu iman, menjadi keluarga orang yang seiman, dan kebersamaannya bukan hanya di dunia ini melainkan nanti di jannahnya. Ya, teruntuk semua saudaraku dari kalangan para mu'alaf yang masih di antara orang-orang yang dicintainya yang sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, semoga mereka dilembutkan hatinya. Dan juga dia harus dikuatkan juga, didorong doanya oleh saudaraku semuanya yang mu'alaf juga bermunajat kepada Allah agar mereka dilembutkan hatinya ya. Tentu kita sangat menginginkan berkumpul bersama keluarga yang tercinta itu di jannah. Oke, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh iya kan, kemarin juga kan ada yang mu'alaf namanya Marsanda, tapi kedua orang tuanya masih kafir, masih Kristen ya. Nah tapi bagusnya si Marsanda ini diantar tuh sama kedua orang tuanya Ustadz.